1-2 berapa nih lawan aku? Nggak sanggup kalian. Oh, gua panas Bang Baim. Bang Baim, gua panas ya? Panas pula. Aku tetap mengasihi kalian. Panas lah, Bagaimanapun kalian, kalau dalam keadaan jatuh pun kalian Iblis itu tetap lebih aku hebat kasih. daripada Yesus. Gimana itu? Masa Yesus ajaran Yesus? Tuhan aja Tahu hebatnya ajaran Yesus. Tuhannya Kamu tahu perbuatan baik, tapi kamu tidak lakukan. Kamu berdosa. Nah, ada nggak ajaran Islam begitu? Kalian tuh gunung batu. Lu percaya Ada nggak ajaran kalian begitu? Iblis itu lebih hebat itu iblis itu. Lu percaya nggak kalau Tuhan lu itu api? Lu percaya nggak kalau Tuhan lu itu api? Gunung batu, percaya nggak lu? Aduh, kedajong sama gua. Percaya nggak kalau Tuhan kalian itu gunung batu? Bang Baim sian Bang Baim itu nangis itu, nangis. Gunung batu, Tuhannya gunung batu, percaya nggak lu? Cerita Yesus saat Lazarus mati. Kamu percaya nggak kalau Tuhan kalian itu gunung batu? Kamu percaya nggak kalau Tuhan kalian ikut gunung batu? Percaya nggak? Ada Gunung batu. Kalian nggak tahu artinya gunung batu nyerang orang-orang yang menyerang kita. Kita dipentengi oleh gunung dan batu. Itu artinya. Di mana tertera itu? Di mana tertera itu? Goblok. Tuh lo, gua baca ya. Yo. Ya saya 264. Kenapa aku nggak mau buka Alkitab? Karena kalian sendiri pun nggak ngerti. Capek aku jelasinnya. Lebih iblis yang mengetahui Alkitab daripada Bible. Nah, kalian iblisnya, kalian lebih tahu kan gitu. Iblis lebih tahu lah Bible. M3. Mereka tuh kayaknya memang batu lah memang, karena Tuhannya gunung batu. Di Yesaya 264 itu dulu. Aduh. Percayalah kepada Paham. Makanya saya tanya kau. Sama Pak, nggak sama itu nggak sama. Iya, makanya saya kalau tanya. saya tanya sebelum dia lahir, pasti jawabannya firman kan? Saya nggak tanya itu Pak. Saya tidak akan jawab. Saya tidak akan jawab di situ. Dan kurios itu aja kok repot. Ya sudah. Boleh dijawab. Ya, saya jawabnya kalau kau sekarang hidup ada berapa? Trikotomi atau dikotomi? Saya banyak kotomi Pak, polikotomi Pak. Ada pikiran. Itu. Ya udah Bauti. Ada jiwa. Bauti, saya nggak bisa jawab Bauti. Saya jawab sama sampah. Ada tubuh. udah. Ya udah nggak bisa saya nggak bisa jawab. Udah. Pak. Ada punya akal loh. Kamu ada tubuh, jiwa dan roh nggak? Nggak. Jiwamu ada nggak? Ya saya punya akal. Jiwamu ada nggak? Pikiran juga perkataan. Saya tanya. Jangan akan trikotomi. Saya tanya. Semangat malam. Aduh. Bom. Timer. Aduh. Timer. Aduh, saya kena ban lagi nih. Saya kena Timer. Bom. Saya kena ban lagi nih. Aja aku nanti. Bauti, saya kena ban lagi Bauti. Kenapa bisa? Kenapa bisa kena ban? Kenapa? Ya, karena mau lari. Kau punya Karena mau lari. Kau pen kamera. Kau pen kamera lawan saya. Udah timer, tentukan tema. Sudah. Open kamera. Kau pen kamera sama. Saya mau lihat kau punya wajah loh. Timer, Pak Bom. Sudah. Ya, saya timer. Bom. Sabar Bauti. Jangan takut Pak Bom. Bauti bisa fasilitas saya sekarang di YouTube saya dan Suma lawan open kamera. Ini saya sudah live. Nanti kalau kamu mau ketemu saya langsung boleh Bom. Saya tidak sudah di YouTube. Live. Supaya di YouTube live. Aduh, saya bicara dulu. Timer. Timernya silakan Budi. Pak Juma. 1 menit atau 2 menit atau 3 menit. Silakan Pak Bom pilih tema. Diam dulu. Bebas. Ya. Aku ikut aja karena saya tahu diam sebentar. Kapasitasnya Pak Silakan, Bom. Pak Bom. Ya kan? Silakan Pak Bom jawab. Sudah selesai ngomong? Yes. Nah. Oke, lihat. Orangnya baru masuk saja sudah koin 99. Jadi gini Bauti. Kok jadi koin? Tolong Bauti buka di link WA di YouTube sekarang. Saya masuk di channel Bauti. Saya dan Suma open kamera. Masuk YouTube saya ya. Diamlah Suma diam Suma. Diamlah kau. Diam dulu. Saya masih saya malas bicara sama kau nih Suma. Iya karena kau takut. Kau tidak ada kelas. Bukan takut, sorry saya. Kan banyak sekali syaratnya, buka kamera lah, inilah. Tidak, karena saya tidak seperti apologet lain. Dulu. Banyak cerita. Bauti saya bisa bicara? Pak Bom. Ya, bisa Pak. Bauti,
Tolong Bauti sekarang kita keluar dari TikTok. Saya mau supaya saya bisa kasih keluar data. Kita bermain data Wis. di Oke, YouTube, YouTube saya ya. di YouTube. Ya, saya tunggu Basuma. Kalau saya open kamera, saya tunggu kau ya. Kita berdua. Ya, 5 Saya menit. tunggu ya, Pak kau Juma. punya nyali. Pak Juma, Ya. 5 menit. Saya masuk di Tanpa ujung lihat tengah. catatan, kita Pak bermain Bombom, Allah yang Pak kau sembah itu sama dan Allah Israel kan tidak? Temanya. Sama dong, sama bukan Yesus. Pak, Oh, Juma, tidak. Mari kita Tidak sama buktikan. sejak kapan? Mari kita Oh, buktikan. Tuhannya Bani Sabar, Israel sabar. itu yang disembah Islam atau yang disembah Kristen kan gitu. Sudah kau tidak tunggu. Tuhan kami minta Cukup, persembahan darah Dimutkan binatang. dia Bauti, ibu penatua. Terus Tuhanmu Mutkan, minta tolong mutkan semua. darah manusia. Persembahan kepada siapa darah manusia itu? Ibu. Udah, belum mulai debatnya, Pak. Jadi jangan Ya, mulai. kita cari Temanya kesepakatan dulu. siapa yang menyembah Tuhannya Bani Sebentar. Israel, Islam atau Kristen? Kesepakatan dulu, cari kesepakatan dulu. Pak Bombom maunya di YouTube nih, saya lagi buka. Bauti, saya mau berdialog sama manusia. Jadi kita berdialog, saya tidak mau berdialog sama setan yang keluar dari goa. Jadi Bauti buka YouTube supaya kita diskusi pakai data. Iya, ini supaya saya data Bom, kita- Yesus itu masuk ke gua Aduh, kuburan, keluar jangan, saya tidak keluar mau jadi menghina, Tuhan. saya tidak mau masuk Ibu, saya tidak mau masuk penjara, Bu Uti. Saya tidak mau Uti. Uti paham kan? Pendeta banyak ditangkap Yesus kan? keluar dari gua jangan Pak jadi Bom Tuhan. tidak mau. Lihat, kan mau mancing kan dia, mau pancing. Ya, saya turunkan dulu ya, Pak Juma. Bauti, ya, Bauti, turunkan dia aja Bauti. Bauti, hati-hati Bauti. Bauti ingat, ini bukan orang lain, ini Pak Pendeta yang bicara. Kita lagi sekarang lagi diincar. Min Bauti, Ibu Penatua, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, minal aidin wal faizin. Jumpa lagi dengan saya Bang Suma Zulkifli Emabas. Ya, ini serigala dikejar sama singa ya kayak gini. Banyak alasannya. Allahu Akbar. Kita menginjil, kita cari jiwa kalau kita Cari jiwa. Ketakutan dia. mendukung Ibu Watimena. Saya nggak peduli dia. Ketakutan. Saya peduli saya. Ketakutan dia teman-teman. Mulutnya besar kali. Kalau menghujat juara. Saya udah undang, tapi dia nggak pernah mau. Sudah 2 bulan. Ngapain ngundang saya? Diundang saya datang ke sini, diundang di sana. Saya ke sini diundang ke sana. Saya ke sana diundang ke sono. Ye, bom. Kita ini minoritas, jangan Bu, bahaya Bu. Alah, banyak cerita. Jangan Bu, nanti ada apa-apa Ibu. Pak Juma, ya sekarang kita cari kesepakatan Saya turun, Bang, Mbak. yang baik ya. Hah? Saya turun aja, saya nggak mau kena. Saya udah berapa kali di dan saya tidak mau, ya. Kalau ada apa-apa dengan keluarga saya pengecut Bu. Saya nggak mau. Nanti saya punya jemaat kemana? Ibu Uti, Saya nggak mau. nggak usah dilayani. Ini si Jumba ini binatang ini. Dua orang katakan saya binatang, padahal yang dikatakan domba kalian. Menghujat. Yang menghujat siapa? Ngaku-ngaku korban siapa? Pak Juma, ini siapa yang mau lawan Pak Juma? Pak Bombom nggak mau ya, tapi ingat kalau ada Dia takut, Bu. Dia takut sama saya. Dipermalukan. Mulutnya terlalu besar. ya. Terlanjur dia ngaku hebat, guru, tapi double kosong. Otak nggak ada, ilmu nggak ada. Otakmu nggak ada otakmu. Anjing kau. Suma. Kalau ada, kenapa mesti di zoom? Hah? Kenapa mesti lihat muka? Kenapa lihat muka? Kalian homo? Kalian gay mau lihat muka? Juma, Open kamera. Juma, kau mau apa? Kenapa takut? Takut dulu, lu bilang Kenapa? Kenapa takut? Kenapa? Kenapa harus zoom? Kenapa harus buka kamera? Kenapa kalau buka kamera? Kenapa? Untuk apa open kamera? Untuk apa? Foto saya di mana-mana beredar. Foto saya beredar di mana-mana. Itu foto saya. Itu foto saya tuh. Itu foto saya tuh, Bang Suma tuh. Kalian mau bunuh orang gitu. Kalian mau makan orang sampai harus tahu orangnya gitu. Mau makan orang ya kalian ya? Hah? Mau makan orang ya kalian? Hah? Takut nenek mau kiper.
Tai kau Siapa yang Juma. yang takut nggak mau open kamera Lagu sekarang? aja Muhammad itu. Kita ini mau berdialog Siapa yang agama. nggak mau open kamera Kenapa di Zoom, harus Juma? buka kamera? Emang mau Siapa yang penerimaan takut model? open kamera di Zoom? Tai. Kenapa open kamera mau terimaan model gitu? Kita mau debat agama, Tanya Anda, dialog siapa agama. yang takut tidak mau open kamera di Zoom? Kenapa saya harus takut? Takut. Sekarang siapa yang Kenapa takut saya open harus kamera di takut? Zoom? Kenapa Nah, harus kalau buka begitu, kamera? berani nggak open kamera di Zoom? Kenapa Bauti. itu syaratnya? Kenapa harus buka kamera? Bauti. Kenapa apa syarat? Open Kenapa bisa? kamera di Iya. Zoom. Alah. Berani nggak? Kalau ribut, Saya ribut, tahu ribut, kalian ribut. jadikan itu, Tolong kalian dibantu, jadikan Bauti. itu Bauti, syarat. tambah itu Bauti. Bauti. Apa? Lihat koinnya naik Apanya, terus nih apanya? Bauti. Yang kasih saya koin Kristen ya, Bom Bom. Kristen ya, Bom Bom yang kasih saya koin orang Kristen ya. Bauti, kasih turun aja dulu Bauti. Koin aja terus kau. Ini orang-orang miskin Bauti, cari-cari koin Bentar, Bauti. bentar. Bentar, Iya, ya, Bauti. bentar. Ya, maaf, sorry Pak Juma. Ya, diribut. Ya, iya udah saya turunkan. Maaf, Saya Pak turun Juma, yang saya Bauti diribut. ya. Kalau Mau Bauti kemana, begini Pak? nggak bisa kontrol. Ngapain si Juma itu dilayani? Bu, Begini. Bu, Yusuf Manu Bulu ada Makanya dia tangkap Bu. terlalu besar mulut. Jangan ceritain saya di belakang besar mulut. Suma nggak ada ilmu, Suma nggak ada ilmu. Dilayani. Begitu ketemu, Ah, dia kan tadi mau nantang Pak Ibu juga Pak. salah. Manusia anjing itu dilayani begitu. Jangan juga begitu, Bang. Saya sih nggak takut Pak, sama dia Pak. Ya, jangan kalau juga begitu, kalian Bang. nggak jadi gini. Kalau Ya, kalian kita lihat udah mereka dengar ribut. Saya mah nggak takut sama dia Pak, sama sekali nggak takut. Malah dia tuh habis kena libas sama saya. Makanya dia berdoa sama dia. Itu kan kalian punya ini. Kalau Kena saya, libas. kalau saya nggak takut. Satu Aduh, minggu nggak parah. takut saya. Kalau Ya. kita mau Dia bilang pengecut di sini, dia pengecut juga di Zoom kan, tidak berani open kamera. Itu sudah selesai. Bauti, Sama. Bauti, begini Bauti, saya bicara dulu ya. Saya tidak mau diskusi sama Suma karena dia itu satu penghujat, itu yang pertama. saya penghujat. Yang kedua itu dia mulut besar tong kosong Saya mengingari penghujat katanya. tanpa data. Yang ketiga, dia selalu memonolog bicara tentang Alkitab, tapi dia Monolog tidak katanya. membaca Al-Qurannya. Saya katanya Al-Qurannya dia tidak monolog. memahami. Malam. Nanti kalau- Aduh. Selamat malam. Siapa yang Ya, bilang sebentar, Bang Haji siapa? tadi? Lawan saya. Kenapa? Ah, udah nih siapa lagi? Jangan Sebentar, aja sebentar. bukan orang kamu. Ya, nggak usah Lawan buka aku penting diam kamu. ngomongnya. Kau masuk di channel, kau kalau ada ilmu, kau masuk di sholat tabir dua saja. Tidak tenang dia. Monyet tahu mau apa? Tidak tenang hidupnya. Aduh, ini nanti saya kena banned ini. Aduh. Enak aja. Jangan. Orang naik-naik kan Santai, langsung kita bicara, nggak usah timer, maki-maki. timer. Iya, Tentukan karena tema. tadi itu. Kenapa supaya dia tidak lari? Jadi gini teman-teman, boleh dia maki-maki tapi kita jangan sama dengan Saya dia. yang maki-maki katanya. Saya itu tidak mulai. Yang maki-maki saya anjing, bodoh, Saya goblok, sudah berapa iblis. kali, saya bilang, Mereka laporkan saya yang Kalau saya nggak tertuduh. bicara apa-apa, saya La di-ban. Saya haula wala kemarin baru quwata keluar. illa billah. Satu minggu, saya baru aja masuk bisa 1 minggu saya di-ban. Sudah 2 kali. Padahal saya cuma Pacara masuk band, aja, pacara di tiba-tiba saya band di-ban. katanya. Belum Karena tahu mereka dia kan koma bisa saya jadi baru saya, kan? bangkit. Ya, jadi begini. Jadi gini, Bauti begini, Bauti buka room saja. Nanti saya lawan Suma, Bauti pas kita bicara ayat Alkitab, Bauti buka bicara Al-Quran, saya tanya Aduh, hadis, bom Bauti buka. bom. Jadi kita Sebenarnya saya tidak ada tanpa urusan melihat dengan kertas, bom kita bom open ini kamera, karena saya tahu terus pakai masker, ilmunya, supaya orang ya. tahu yang master itu minim. siapa. Cuman dia harus Karena dia disadarkan punya terlalu pernyataan, dia berkata dia sombong. lebih hebat dari pendeta-pendeta. Terlalu Saya sombong, mewakili terlalu seluruh besar pendeta, mulut, kita terus tanpa lihat terus data, dia merendahkan kita Ibu Bauti orang, nanti yang ngatain buka, Bang Suma. nanti saya Ya akan banyak tutup lah, mata, banyak dia kok juga viral kita pegang dia dagu ngata-ngatain buka, saya. tanpa lihat buku kita melihat bicara firman Apa Tuhan. sih? Kata Kau Suma, Apa balik kualitas kau. iman dan Kau kebenaran sudah 2 sebuah bulan saya agama minta itu untuk dilihat listing, dari kenapa kau tidak tutup terima? mata, buka Atau kamera, diulang-ulang. banyak hafalan. Ya ampun, Jadi ya begini. Allah ya Iya, Karim. Dia pasti dengar. Kamu Ini mau kita nggak? berbicara mengenai kebenaran, keyakinan. Iya. Ini ya kebenaran keyakinan yang harus kita pertaruhkan, bukan Ini buka Jumanya kamera. di bawah. Kalau mau, kalau itu kamu ini dulu Pak Juma. Masya kasih Allah, tahu. Iya, Masya boleh Allah, gitu. bom Baru saya bom bikin bom bom. stream ya. Jadi kalau kamu Ya, nggak usah takut berani menghadapi berantem, Bang ya. Suma, jangan pernah Si kau Juma menghujat, itu- Sini, Pak Juma. jangan kau Lebar. pernah sebut-sebut Saja, namaku. Kerjanya hanya mau melecehkan saja. Melecehkan lagi. Saya lecehkan apa Karena coba? saya juga monitor dia itu.
sama dengan si Rahma. Orang Saya seperti saya Juma ini dimonitor memang sama nggak akan dia. ada ini ya, Begitu karena jumpa sudah sama dia, hujatnya kelewatan katanya ya. saya Jadi yang tukang melecehkan. nggak Begitu boleh saya ada jumpa, saya itu tidak ya. kenal siapa Makanya dia. saya Apa kamu bilang, anjing? ya. Apa kamu iblis? Manusia binatang Pembela itu. kita itu Manusia binatang Ini. katanya. Ya Iya. Bauti ampun. pernah baca 2 Petrus 2 ya, 2 Petrus 2 ayat 12 2 sampai Petrus 16 2 itu nggak? untuk Pernah baca Kristen. Iya. Jadi Tuhan memang menyimpan. Makanya aku Jadi bilang, begini, teman-teman, makanya aku Tuhan bilang memang ketemu menyimpan saya mereka kalian untuk itu akan hangus dibinasakan. terbakar. Mereka-mereka Dengan ini. Bible sendiri Jadi mereka kubuat harus kamu disimpan. meleleh. 2 Petrus 2 biarkan itu untuk saja. Kristen, Percuma saya bukan memberikan untuk firman Tuhan Islam. kepada tahu toh? Mari kita Matius lihat. 7 Aku ayat 6 tunjukkan, ya. aku bacakan 2 Petrus 2 ini Saya nggak untuk mau. saya atau untuk kalian. Jadi percuma saya Oke punya ya, ilmu, saya teman-teman, berikan kita kepada lihat 2 orang-orang Petrus sampah 2 ya. kayak begitu. Minta maaf ya, Allahu Tuhan. Akbar, Kau saya Masya nggak tahu sampah, kau mau ada Allah. apa dengan saya? Benar-benar. Ya, kalau kau mau lawan saya, kita bermain di YouTube. pakai Sebagaimana data. nabi-nabi palsu Kita dahulu bermain tampil kamera. di Karena tengah-tengah kau sudah umat luar biasa, kau Allah. mengatakan Demikian orang pula di Kristen, antara hujat kamu. sangat luar biasa. Demikian pula di Jadi, antara besok saya mau kamu. lihat Ini kau kamu pandang ke siapa? kamera, Bani kau kan Israel. ganteng, ganteng tapi gigimu manyun. Nah, kau Sebagaimana ganteng, kau nabi-nabi boleh palsu kelepan, dahulu baru kita tampil di melihat. tengah-tengah Kau umat selalu Tuhan. dasar gendut. Demikian pula Saya di memang antara orang kamu gendut, akan nggak ada apa-apa. guru-guru Orang gendut palsu. kan Nah, di gumpal-gumpal. antara murid-murid Peluknya Yesus kan akan enak. ada Jadi guru-guru kalau istri palsu. tidak ada bantal Mereka bolong, akan kalau memasukkan bawa pengajaran-pengajaran aja, sesat tidak yang boleh. membinasakan. Orang gendut Bahkan kan mereka enak akan gitu, menyangkal kan? penguasa yang telah menebus Kalau- mereka. kalau Siapa orang ini? cuaca dingin Nabi-nabi di palsu Bogor yang begitu di muncul puncak, di tengah-tengah pada Bani orang Israel gebukan yang jahat. telah membebaskan Bani Jadi Israel gitu. dari yang menebus Bani Israel dari penjajahan Mesir. La haula wala Ya, quwata Bom illa itu. billah. Saya mau Bom begini, ini asal saya bicara. Pak Bom itu, saya tidak akan Tidak saya ada akan pendalaman pernah terhadap diskusi sama Bible-nya orang yang sok sendiri. pintar. Karena dia sudah bilang dia hebat dari pendeta-pendeta. Dia Wah. ngaku dia lebih paham Alkitab. Jadi supaya Faktanya kita 2 diskusi Petrus enak, 2 pakai data, kamu katakan di ke saya, YouTube, padahal itu untuk bawa kalian. kamera, pada waktu Pengajar-pengajar bicara ayat, palsu baru yang dia muncul di satu-satu, tengah-tengah baru Bani kita Israel itu buka. siapa? Baru Apa yang kita dikatakan di benar dalam nggak ayat Kisah ini Para disebut Rasul benar? 24 nomor Saya kasih 5. tahu semua, Inilah Tuhan Paulus, balik tahu. seorang penyakit sampar Ya, yang telah orang tahu Pak Bom menyesatkan siapa. banyak Oh, orang kembali saja. Yahudi yang Saya tanya beradab. kau, Dan kenapa dia sampai berasal Raja dari Saul dan sekte Raja Daud, kau sekte tidak bisa Islam. menjawab? Jauh tadi ya. Dia berasal dari sekte Ya, jadi kita Kristen saya pikir Nasrani. Bauti, saya juga mau menyiar Bauti di YouTube ya. 2 Kalau tidak Petrus terima, 2 itu silakan untuk masuk kalian. channel saya mau nyiar. Ah, gila Ya, Bauti ini begitu aja, anu hati-hati, Pak Bauti, Bom Bom. ya. Atau Pak Juma masuk aja di YouTube-nya Pak Bombong, Pak Juma. Jadi, Kenapa harus Bauti- di TikTok? Bauti- Loh, Karena kenapa TikTok harus banyak ke sawer Zoom? dia. Di Banyak mana Pak sawer Bom Bom dapat. ada? Iya, Saya iya, banyak datang. sawer dia. Jadi Dia Bauti, ada di TikTok, saya ini datang ke Bauti ya, TikTok. Dulu juga dia Bauti di itu cari streamnya, sawer, dia nggak saya berani datang, di saya YouTube, di nggak kick, dapat saya sawer. di mute. Biasa, satpam. Di mana? Jadi Terus Bauti saya begitu suruh ya, masuk ke Bauti ya. Zoom. Apa yang dikatakan Hati-hati, waktu itu? Bauti. Oh, saya Kakakku, ibu gaptek, penatua. saya tidak Ya, tahu kalau hati-hati. Zoom. Karena Yeay, sekarang banyak mereka cerita. mengejar anak-anak Tuhan. Oke? Ah, kena Shalom pelanggaran semua kan teman-temanku. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, shalom. Banyak cerita kalau Kena jualan kayak pelanggaran gitu. kayak Ayo tuh. berkati, Ah. berkati koin. Oh, dasar tuh mereka langsung tuh. Kabur kan dia? Dasar, ya. Kabur, kabur. Saya udah kena pelanggaran tuh jadinya tuh. Ah, Kabur, kabur. Aduh, teman-teman. Habis lebaran minal aidin wal Itu faizin. pelanggaran dari mereka, Bu. Ibu di blokir Cerita sama lagi nih, mereka banyak cerita rame-rame. nih. Orang baru banyak cerita. Karena itu metodenya mereka. Metodenya mereka. Ibu itu diblokir sama mereka rame-rame. Ah, Bukan karena dari TikToknya. Saya udah pantau si Juma ini kok. Ini selalu begitu, selalu begitu. Suaranya aja yang mau dikuat-kuatin. Makanya saya lawan dengan suara keras. Mana ada? cuman melawan Bang Suma hanya dengan suara keras. Dengan ilmu, Bung, jangan dengan suara keras. Allahu Akbar. Bom-bom kabur. Nggak tenang hidupnya, nggak tenang hidupnya si Bom-bom. Di mana ada dia, saya pantau di situ ada saya. Nah, nggak tenang hidupnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita tunggu Bu Uti naikin kita ya. Kita tunggu kurang lebih 3 menit. Kalau tidak kita bergeser ke koma lain. Lucu Pak Bom-bom ini ya. Aduh, Bom-bom. Banyak sekali lah alasanmu, Bom.
Nggak lama lagi rungkat ininya. Nggak lama rungkat ini channelnya Komalnya Bu Uti. Panik dia kan. Sementara jualan kecap kan. Oh begini saya datang. Atur timer. Kaget dia langsung pucat. Asing gemetaran dia. Waduh, malaikat mautnya datang. Buka kamera, open cam lah ke YouTubeku. Buti buka YouTube katanya. Apa buka YouTube? Maksudnya apa buka YouTube? Saya sementara live ini. Aduh, Pak Bom. Kalau Pak Bom sudah minta maaf, tidak lagi nakal, ya saya tidak lagi hantui. Tadi kalau Pak Bom masih nakal, mulut besar, selalu bawa-bawa nama saya, hujat-hujat nama saya, ya tetap aja saya jadi bayang-bayang maut untuk Pak Bom. Maafkan diriku, Pak Bom. Sahabat-sahabat, kita cari Komal yang lain ya. Coba kita ke Komalnya ini, ibu ini. Ngapain tuh jawab? Pertanyaannya satu aja nggak bisa jawab, mau nanya yang lain. Gini bro, kalian jawab Tinggal dulu. jawab aja. Ada nggak tertulis itu kalimat itu apa? Alim Ada dan nggak kalimat itu tertulis di apa? Mazmur? Ada nggak tertulis di Taurat? Loh, baca Yesus dulu bilang Ali tertulis Imran. loh. Ali Imran aja itu Ini dulu jawabannya. pertanyaan awal ini. Jo Medan, Jawab. kamu yang nggak bisa jawab kok kamu bilang pula kami iblis. Loh, memang iya. Ngapain kalian Kan bahas-bahas kamu yang kita? nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa jawab kok kamu bilang kami iblis. Iblis. Emang iblis kan? Oke, kamu berhadapan aja sama orang yang lagi naik ini. Silakan. Saya kasih kamu Udah. waktu 30 hari. Katu minal aidin wal faizin. Apakah di sini ada pasien yang bisa diterapi? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin juga Bang Juma. Iya, minal aidin wal faizin. Bang Juma, ini aku ada lebih kata-katanya lebih bagus lagi nih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Bang. Dan segala utang piutangku tolong bayarin Bang. Amin ya rabbal alamin, Bos. Sama halnya doakan aku banyak duit. Oke, lanjut. Iya, gimana ada lanjut lah. pasien kah? Ada dari tadi banyak pasienku Bang. Dari tadi Ini, Bang. pasienku ada 15 Bang. Allahu Kan ada akbar. Twitter, ada yang bisa jawab. Kita ditanya di Lukas masalah Lukas 26 Gini, 24 itu. Bang Juma ini Lukas Ustaz. 24. Bang Juma ini Ustaz. Ustadz ya, Ustadz kurunda kami. diam dulu. Pak Ustadz. Abang kami, Lu diam dulu kurunda ya. kami, Ustadz Aku mau kami. tanya Kenapa nih. Jo Medan? Jo, Anda keberatan? Jo. Enggak, aku mau tanya nih. Jo, diam dulu, Ini diam dulu, dibenarkan diam nggak? dulu, diam dulu. Saya bukan ustadz, saya ini penginjil jalanan. Nah, Nah, lo. banyak pendeta-pendeta ku injilin semua. Barusan ada pendeta lari terkencing-kencing di Gini. sebelah ku buat. Saya penginjil, saya bukan ustadz. Oh, bukan Ustadz ini berarti karena dari bahasanya pun nggak bagus. Bukan Ustadz Saya ini. penginjil, Bang. Saya penginjil. Saya Abang pembawa penginjil? Iya, saya pembawa kabar gembira. Penginjil dan kabar itu duka pengikut cita. Yesus, Bang. Yes, betul. Masya Allah, Oke, pandainya pasien ini. Pengikut Yesus, Mantap. betul. Yesus Mantap, Bang. puasa, aku puasa. Yesus sholat, aku sholat. Yesus nyembah satu Bang. Tuhan, aku nyembah satu Tuhan. Bang. Dia sunat, aku sunat. Sama Bang ya Juma. kami. Yo, Bang Juma. Puput. Yes. Bang Juma. Tadi nih Yo, orang gue ini Puput. Entry dan Baim Teman-teman menghujat Yesus, batu-batu Bang. tap-tap layar dong, kena peringatan Nggak aku. boleh, nggak boleh. Batu-batu nggak tap boleh. layar ya teman-teman, aku kena peringatan. Nah, berarti itu tandanya apa tuh, Bang? Bang M3 dan Bang Baim ini menghujat Yesus. Katanya Yesus itu iblis itu lebih pintar dari Yesus katanya. Oh, berarti orang ini belajar di Bible. Karena Gimana? di dalam Bang, pemahaman Abang. karena di Lukas 24
Yesus mengatakan ada tertulis, tapi nggak ada tertulis. Iblis mengatakan dalam Matius 4 ada tertulis, terbukti ada tertulis. Betul itu, iblis yang mengatakan itu, Bang. Ketika iblis disandingkan dengan Yesus, ada tertulis bahwa jika engkau adalah anak Allah, buanglah dirimu ke bawah, maka dia akan mengutus malaikat-malaikatnya agar menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhadap pada batu. Ternyata ada betul tertulis, Bang. Tapi ketika Yesus mengatakan ada tertulis di Taurat, boleh kujelaskan, Bang? ternyata nggak ada. Boleh kujelaskan, Ya, silakan. Oke. Pada saat itu cerita abang ini yang tertulis itu, pada saat itu Yesus sedang berpuasa 40 hari lamanya, tidak makan dan tidak minum. Lalu datanglah iblis itu mencobai, Bang. Kenapa aku bilang Yesus itu dicobai? Bahwa Yesus membuat pribadi seperti manusia. Yesus itu datang ke bumi supaya manusia itu meniru dia. Iya. Kita berpuasa walaupun kita dicobai pun berkali-kali. Ku kasih kau uang 100 juta, ku kasih kau uang. Tapi komparasi ayat, aduh. Loh, kok siapa itu Bang ketawa itu? Apa seperti itu ajaran Islam, Bang? Enggak, dia lagi hibur diri itu. Kayaknya dia belum sarapan. Begitulah, Bang. Perbedaan kita yang Islam, Bang. Adik saya itu. Ya, silakan. Iya, Bang. Kalau abang benar-benar penginjil, abang pahami dulu Al-Quran, Bang. Abang penginjil. Saya penginjil. Makanya tadi begitu Anda tanya, langsung saya tebak. Lukas 24, Matius 4. Aku tanya dulu, Abang. Apa Injil itu, Bang? Dari mana Injil abang dapat itu Injil? adalah hikmah yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Enggak, kalau Isa alaihissalam itu apa itu, Bang? Nabi Allah, utusan Allah kepada Bani Israel yang namanya dipalsukan menjadi Yesus. Abang percaya nggak itu? Saya percaya, Bang. Saudaraku. Abang percaya dipalsukan menjadi Yesus? Namanya yang dipalsukan. Tidak ada nabi yang diutus kepada Bani Israel dengan nama Yunani, nggak ada. Mana ada nabi. Tapi abang katanya penginjil. Itu justrunya saya katakan, saudaraku. Sekarang saya tanya, apakah abang udah berbohong, Bang? Tidak ada penginjil yang berbohong, bro. Oke. Astagfirullahaladzim kalau saya berbohong. Sekarang gini, apakah Maria memberikan nama Yunani penjajah kepada anaknya? Coba. Gimana? Apakah Maria yang sedang dijajah oleh penjajah Romawi pada saat itu memberikan nama anaknya dengan nama Yunani? Loh, pertanyaan abang tuh salah. Abang perbaiki dulu pertanyaan abang itu. Itu Yunani, itu nama Yesus itu nama orang Yunani atau salah? Yahudi? Bro, saat malaikat menjumpai Maria, bahwa engkau akan melahirkan Mesias, raja dari segala raja, juru selamat umat manusia. Dan namailah dia dengan nama Yesus. Malaikatnya menggunakan bahasa Yunani. Yeshua Hamasya. Nah, itu pintar. Berarti bukan Yesus. Siapa namanya? Yesus itu Yeshua Hamasya, Bang. Loh, tunggu dulu. Tadi namanya siapa? Dalam bahasa Ibrani? Yeshua Hamasya. Nah, itu pintar. Yeshua Hamasya. Iya, kalau Yeshua Hamasya itu berarti dalam bahasa Inggris Jesus. Enggak. Dalam bahasa Ibrani namanya Yeshua. Dalam bahasa Arab namanya Isa. Dalam bahasa Arab namanya Isa. Nah, kok jadinya Yesus? Dalam bahasa Inggris, Bang? Bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris tetap aja Yeshua. Iya, karena kita harus tahu. Sekarang begini, Bung. Nama Anda adalah dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Nama Anda adalah Joe Medan. Bahasa Inggrisnya? Joe Medan. Joe Kangkung. Bisa Joe Medan. Joe Kangkung. Kalau tergantung bahasa. Nama itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Misalnya namamu adalah namamu adalah Nonot Hitam. Masa iya begitu
begitu sampai ke Inggris berubah namanya penis black. Wah, nggak mungkin lah. Jangan kayak gitu dong. Masa nama diterjemahkan dalam bahasa-bahasa, sedangkan bahasa Ibrani, Aram dan Arab itu bukan terjemahan, tapi itu adalah pergeseran makna rasa bahasa, Bung. Yasua jadi Iso, jadi Isa, kok jadi Jeseus? Dalam bahasa Inggris memang itu. Kalau soal masalah kalimat jadi kok Jesus. jadi diterjemahkan Dalam nama bahasa- orang bahasa Indonesia diterjemahkan? Yesus. Kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Pergeseran Oke, bahasa. Bang. Manuk bahasa gimana? Batak. Bahasa Indonesianya apa, Bang? Apa tuh? Manuk. Manuk bahasa Ayam, Indonesianya Bang, ayam. ayam. Ayam, Bang, ayam. Ayam. Kok beda, Bang? Kok beda Itu kali? bahasa Batak, bukan bahasa Inggris. Dengarkan. Itu tadi manuknya namanya siapa? Budi. Begitu nama manuknya itu nama Budi atau nama Malaysia Bom belum menjadi Bim Bim, Bang. gitu. Manuk itu bukan nama orang, bukan nama orang. Itu nama binatang. Itu nama-nama binatang, sama seperti manusia. Jadi gini, Bang. Kalau dalam bahasa Jadi Ibraninya manusia apa? Adam. Terus bahasa Inggrisnya manusia apa? Tapi katanya penginjil. Berbohong. Anda lucu. Nama ayam Anda tadi siapa? Jago. Nama ayamnya siapa tadi? Jago. Nama ayamnya Jago. Itu bukan nama ayam, Paman. Aduh, gimana sih ini? Begini. Akut. Gimana? Kenapa Abang mengklaim penggeseran kalimat tentang Isra? Kenapa Abang mengklaim tentang Yesua Masia? Tapi kenapa Abang tidak mau setuju tentang Jesus di dalam bahasa Inggris, Yesus di dalam bahasa Inggris? Jangan ke bahasa Inggris dulu, Bang. Itu bahasa Inggris itu masih jauh. Ke Yunani dulu. Kenapa bisa jadi Zeus? Kenapa bisa jadi Zeus? Kenapa bisa ke sana larinya? Ayo, kenapa ada us di belakangnya? Kenapa? Zeus gitu kan. Kenapa? Tuhan mereka Tanya dulu, Bang. Kenapa bisa di bahasa Aram itu Isa? Ya, Kenapa? jelas. Dengarkan. Anda bertanya itu, Anda bertanya pintar. Jadi gini. Nama Isa itu bersinonim dengan Yasua dalam bahasa Ibrani. Yahusua. Udah kejebak, Bang, kan? Udah kejebak, Bang. Abang memakan ludah Abang sendiri. Kenapa Kejebak di mana? Kenapa? Kemakan ludah sendiri. Abang aja mengalihkan, memframing. Bahwa itu ada perbedaan bahasa, Bang. Dengarkan saya, Bung. Bahasa Timur Tengah itu yang menjadi bahasa saklar mereka ada apa bedanya? Kok jadi saya jadi ikut-ikutan kayak Anda? Saklar. Saklar itu tuh colokan listrik, saklar itu. Jadi apa? Sakral. Oh iya. Melestarikan bahasa. Aduh, sorry. Jadi kalau Bang Juma ini kebanyakan makan daging ya, Bang ya? betul, pandainya. Jadi dalam bahasa Ibrani iot, terus kemudian sim, kemudian wot itu dibaca iso. Oke, iso. Nah, dalam penuturan bahasa Arab berubah menjadi isa. Ini rasa bahasa yang bergeser, bukan arti, bukan bahasanya yang bergeser. Jadi dari kata Isa bahasa Arab, kemudian huruf sin di sana berasal dari kata yang ada di dalam penyebutan bahasa Timur Tengah yaitu bahasa Ibrani, tetap aja bunyinya sin. Tapi terakhirnya itu huruf apa? Kenapa jadi us? Kenapa jadi sin? Sementara yang datang kepada Bani Israel itu adalah Yasua. Dalam bahasa Aramaik Isa. Iya. Itu yang perlu dipahami, Bang. Begitu. Jadi tiga bahasa ini adalah bahasa yang saklar gitu loh. Sakral. Oh, sakral. Ya, sorry.
Gitu bang. Jadi nama Yesus itu sendiri itu apa? Dari mana diambil itu? Ini temanku bilang kalian iblis, orang Islam nih. Kan bilang lagi Kami dibilang iblis. Kami dibilang iblis gitu. Agamaku. Oke, kita buktikan siapa yang iblis. Boleh nggak? Bang? Kita buktikan siapa yang iblis. Bang, begini bang. Abang memframing itu. Kalau masalah bahasa ya bahasa. Itu udah sepakat bang. Yesus Masia, Isa Al-Masih, Yesus, sudah sepakat bang. Kalau abang nggak sepakat ya udah. Tadi yang memframing bilang orang Islam iblis. Sekarang kau bilang pula kami yang memframing. Aneh kau ini. Kita dibilangi iblis. Ada temanku yang muslim di sini. Nggak Jadi ada gini, muslim kayak kalian ini katanya. Saudaraku, boleh saya buka Markus 5 ya? Kita belajar sama-sama ya. Jangan aja dulu bang. Kita belajar Markus 5 dulu. Dan mereka dia. Ya, jadi gini. Lalu sampailah mereka di seberang danau, daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Tunggu. Datanglah seorang yang kerasukan setan dari kuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan Tunggu dulu. Karena sudah sering. Sabar, 1 menit aja. 1 menit. Iya. Karena sudah sering ia dibelenggu di rantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkan. Tidak ada seorang pun yang cukup untuk menjinakkan orang tersebut. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukul dirinya sendiri pakai batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang yang kerasukan setan ini menyembah Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus ini adalah orang yang kerasukan setan. Sekarang yang kerasukan setan, yang iblis saya atau abang? Abang tahu kalimat itu bang? Dan begitu melihat Yesus langsung menyembah Yesus. Padahal Yesus bukan Tuhan. Salah bang itu. Salah bang mengartikannya bang. Kok salah? Buktinya di nomor 15-nya, orang ini ketika roh setannya sudah keluar, dia nggak nyembah Yesus lagi. Bukan Islam yang nggak ada hak Islam menjelaskan itu, hak Kristen menjelaskan itu bang. Tadi kan dikatakan kami ini adalah iblis. Makanya saya katakan mari kita buktikan siapa yang iblis. Ternyata yang iblis itu adalah orang yang kerasukan setan. Nah, di nomor 15-nya Markus 15 saudaraku, orang itu setelah kemudian dia tidak lagi kerasukan iblis. Ini nih nomor 15-nya Anda baca. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, sudah waras, dan orang itu sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan iblis itu, maka takutlah mereka. Nah, ternyata orang yang kerasukan iblis setelah waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Dia malah takut. Salah bang menjelaskan. Salah. Yang benar yang gimana? Yang benar yang mana? Salah. Karena tidak ada ajaran para nabi mengajarkan menyembah manusia, bang. Hanya di Kristen ini yang menyembah manusia. Begini. Ternyata sudah dicontohkan oleh orang yang kerasukan setan gitu. Begini bang. Maaf ya, itu dalil ya. Nah, silakan. Jadi jangan sebut kami iblis. Oke, lanjut. Begini bang. Kenapa aku bilang bang? Satu dulu masuk dalam kita biar kita sepakat. Yang di sini percaya Yesus nggak? Yang mana? Yang kita? Saya percaya. Saya percaya Yesus bang. Yesus abang percaya? Ya. Begini bang. Saya percaya. Kalau abang percaya Yesus, jadilah murid Yesus bang. Saya sudah jadi muridnya. Dengarkan Yohanes 14 nomor 12, pakai data kita. Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jujur sama saya bang. Selama Anda menjadi manusia, sudah berapa lama, sudah berapa banyak kali Anda berpuasa? Loh banyak bang. Kami puasa bukan ditentukan. Loh, tapi Yesus ditentukan puasanya? Enggak bang. Waduh. Berbeda tunggu. Waduh. Dengar lu bang. Yesus berpuasa kapan bang? Sesuai dengan puasanya orang Yahudi lah. Salah bang. Salah bang. Terus gimana puasanya Yesus?
Salah. Kalau puasanya Yesus itu di saat Yesus ingin menjadi penebusan, dia harus berpuasa 40 hari 40 malam. Dia tidak ditentukan, Bang. Tunggu dulu, tunggu aku cerita dulu. Jangan abang potong dulu. Makanya kami diajarkan berpuasa. Berpuasa itu pengganti bahwa kita ingin bernazar. Asumsi nih orang bernazar Islam kali ya. Islam kali ya. Tunggu, makanya tunggu dulu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu kita harus berpuasa. Tunggu dulu, Bang. Kalian Kristen apa Islam sih? Aku Kristen, biar aku jelasin tentang Kristen apa. Iya, emang ya justru itu kalau Kristen bukan pengikut Yesus. Kalau masalah perbedaan kalian harus terima. Jangan kalian komplain. Lanjut. Nah, udah. Oke. Ya. Kami begitu kalau berpuasa, dan kami tidak boleh ada yang tahu bahwa kami ini berpuasa. Nah, kalau kami berpuasa tidak boleh ada yang tahu, dan itu diajarkan di kami. Kalau lu belum berpuasa, jangan ada satupun yang tahu bahwa lu berpuasa. Dan kamu tidak boleh melakukan hal yang jahat. Mulutmu tidak boleh melakukan yang najis. Itu arti puasa kami, Bang. Dan makalah kamu bisa menguasai dirimu, dan makalah kamu bisa tidak makan dan tidak minum. Ya, itu teori. Itu teori. Dulu, bukan masalah teori, Bang. Aja. Itu diajarkan ke kami, itu Bang. Loh, aku Kristen, Bang. Gak ada puasa di Kristen. Jangan abang jangan menentukan itu teori. Jangan itu abang teori kok. Kristen, Bang. Puasanya Kristen kapan? Puasanya Kristen kapan? Apa nama puasanya? Abang masuk dulu. Abang masuk dulu ke Kristen. Masuk di mana? Kristen itu seperti apa? Bukan ya, seperti apa puasanya Kristen? Puasanya Yesus 40 hari 40 malam. Puasa kalian apa? 40 menit. 40 menit, 40 detik. 40 malam. Itu puasa kalian. 40 hari 40 malam. 40 malam 40 malam. 40 malam 40 malam mereka puasanya. Enggak ada. Itu Yesus. Berarti makan siang. Ya tidak ada puasa di Kristen itu. Malam. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, kalian melakukan sesuatu yang tidak tertulis, yang tertulis tidak kalian lakukan. Ya kan? Di dalam Keluaran 34 nomor 28, 1 Samuel 1 nomor 7. Di situ sangat jelas puasa-puasa orang Yahudi itu sudah ditentukan. Waktu-waktunya ditentukan puasa mereka itu. Ya, Kristen ada juga rupanya puasanya, tapi teori. Di umat Islam juga nggak ada yang berpuasa habis itu dia teriak, saya puasa, buktinya aku lemas. Nggak ada yang kayak gitu di Islam. Sorry, tadi ada kerja sedikit. Ya. Gini, Bang, begini. Jadi tadi yang siapa iblis itu udah kita ketahui. Gini. Enggak, tadi kan Anda membacakan komentar Islam itu iblis. Anda sudah tahu bahwa orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh jahat. Siapa bilang Islam iblis? Tadi ada, kalau nggak salah ya teman-temannya. Bukan, katanya gini, Bang. Kalian ini bukan Islam, kalian ini iblis, katanya gitu. Oh gitu. Ya udahlah, mohon maaf kalau gitu. Ya lanjut. Ya, iya. Begini, Bang. Kita kalau masalah Yesus, ini membahas Yesus ya. Kalau abang percaya Yesus, kita udah clear, Bang. Kita udah clear. Ya, Yesus mengatakan gini loh. Kalau kau percaya kepada aku, kamu dengarkan. Abang mau didengar, tapi mendengarkan aku nggak mau. Enggak, saya luruskan narasinya dulu. Kita kan mengaku sama-sama percaya. Selesai dulu. Yesus, Anda tidak percaya. Oke, saya katakan kepada Anda itu anti Yesus atau anti Kristus. Enggak. Saya buktikan nanti. Begini, Bang. Saya buktikan sebentar. Silakan. Ya, silakan. Oke, silakan. Silakan. Nah, gini. Kalau abang ingin menjadi murid Yesus, ya Bang ya, aku ceritakan. Kita udah clear di sini. Kalau abang mengaku abang murid Yesus, kita udah clear di sini. Abang mau nggak sembah dia ataupun menyembah dia, itu terserah Bang. Ya itu bukan murid Yesus. Kalau nyembah Yesus bukan murid Yesus, itu iblis. Terus
Berarti abang apa? Bilang Yesus iblis? Enggak, yang menyembah Yesus itu kerasukan roh jahat. Tadi kan sudah kubacakan datanya Markus 5. Bacakan dulu sekali lagi biar ku ajarkan abang. Katanya abang penginjil. Bacakan abang. Oke, ku singkat-singkat ya. Markus 1 nomor 1. Yesus sampai di sebuah danau daerah orang Gerasa. Yesus turun di nomor 2. Yesus turun dari perahu. Lalu datang orang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui Yesus. Orang itu diam di kuburan. Tidak ada yang sanggup mengikat dia. Diikat sama rantai, dibelenggu dengan apapun, rantainya hancur. Garis bawahi kerasukan ya bang. Ya, kerasukan roh jahat, betul. Nah, siang malam orang ini teriak-teriak di kuburan gitu. Lalu kemudian di data nomor 6-nya dikatakan, ketika orang kerasukan setan itu melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang itu mendapatkan Yesus lalu menyembah Yesus. Orang apa yang menyembah Yesus tadi? Orang kerasukan roh jahat. Lanjut lagi bang. Ya? Selanjutnya. Dan selanjutnya dikatakan Yesus orang itu kerasukan, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Tuhan yang maha tinggi. Nah, lagi-lagi orang kerasukan setan yang mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Namaku Legion. Karena kami banyak dia memang. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit sejumlah besar babi sementara cari makan. Ini makanannya orang-orang yang ini kerasukan roh jahat. Lalu roh itu meminta kepadanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Nomor 13-nya, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya terjun ke jurang dalam danau yang ada di situ dikatakan. Nah, lalu dikatakan gini di data selanjutnya di nomor 15-nya, mereka datang kepada Yesus dan mereka orang yang kerasukan roh jahat itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Cukup. Oke. Ternyata orang ini setelah tidak menyembah Yesus waras lagi dia. Lanjut. Kok waras bang? Aku yang waras dia, bang, bukan abang. Tidak nyembah Yesus waras dia. Aku yang menjelaskan ini. Ya, lanjut. Oke. Bang, pada saat bahwa Yesus menanya, siapakah namamu? Legion. Yesus berkuasa atas iblis. Kenapa? Iblis takut kepada Yesus karena iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi kenapa dicobai sama iblis? Apa satu aja iblis bang? Meledak. Banyak iblis, hampir di semua orang yang menurut data ini bang, semua orang yang menyembah Yesus itu ada semua iblis dalamnya, roh jahat. Menurut data ini. Setelah dia mu'alaf, dia dikategorikan data ini sudah berpakaian dan sudah waras. mengklaim lagi. Lah, memang kayak gitu. Orang jadi mu'alaf tidak nyembah manusia lagi dia. Menyembah kepada Tuhannya Yesus. Yang mengatakan Yesus anak Allah itu kan cuma ajaran iblis. Tadi kan sudah dibacakan saudaraku. Orang itu kemudian berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Kan iblis yang mengajarkan itu. Di Al-Quran pun dikatakan begitu bang. Ya, siapa yang menciptakan iblis bang? Di mana dikatakan di Al-Quran Yesus anak Allah, di mana? Abang percaya sama Al-Quran nggak? Saya percayalah, makanya saya Muslim. Jadi kalau kubuktikan itu bahwa Allah menciptakan iblis. Masalahnya dikatakan Yesus anak Allah itu di mana di Al-Quran? Dari situ bang sudah penggenapan bahwa Yesus anak Allah. Jalan keselamatan, juru selamat. Intinya kita sudah impas bahwa abang percaya Yesus, saya percaya Yesus. Abang mau tidak menuhankan dia ataupun kami menuhankan dia, itu hak kami bang. Iya, ini kita tidak sedang memaksa. Ini lakum dinukum waliyadin. Saya cuma mengatakan orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh jahat.
Tidak bang. Jadi Loh, ini apa ini? menjadi muridku. Iya, jadi Dan murid, bukan jadi baptislah mereka hamba. dalam nama Nah, Bapa, nah, Anda Anak, dan pintar. Roh Kudus. Sekarang jadi murid atau jadi hamba? Loh, kami jadikan murid-muridnya juga, jadi hambanya juga. Kenapa? Mana dalilnya? Jadikanlah seluruh bangsa jadi hambaku. Mana dalilnya? Loh, abang tahu waktu Yesus Tunggu bang. Tunggu dulu. Abang Lanjut. mau dijelasin nggak tentang Kristen? Ya, lanjut. Jelasinya pakai Saat Yesus data. dibawa ke Kaisaran Romawi bertanya, apakah kamu raja? Yesus jawab, apa pertanyaan ini datang darimu? Kan gitu. Kerajaanku bukan datang dari sini. Sebagai raja kita harus menghormati dia bang, memuliakan dia. Itu artinya. Dalilnya, dalil. Loh, Matius 26 ya? dalil bagaimana? Itu udah tertulis bang. Iya, di mana? Kalau kita udah lulus, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Theos, atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak apa? Anak manusia. Jadi Yesus mengatakan dirinya sebagai apa? Anak yang maha tinggi, anak Allah, atau anak manusia? Yang mengatakan Yesus anak Allah tadi yang maha tinggi siapa? Orang yang kerasukan roh jahat. Hari ini yang mengatakan Yesus anak Allah siapa? Kristen. Tadi roh jahat diusir kemana? Ke tubuh babi. Berapa ekor? 2000 babi. Keturunan babi-babi ini hari ini masih dimakan sama kalian. Jangan-jangan roh jahatnya ikut masuk. Begini bang. Soal makanan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Gitu. Itu ajaran iblis itu. Yesus meminta agar jangan dihilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Meskipun yang paling terkecil. Haramnya babi itu bukan sesuatu yang kecil, itu hal besar. Yesaya 66, Allah akan menghancurkan para pemakan babi dan pemakan tikus. Balau. Itu bukan hal kecil itu. Ajaran iblis. Betul. Anda pandai ajaran iblis itu mempraktekkan menyembah Yesus, memanggil Yesus anak Tuhan, anak Allah. Begini saudaraku, kalau kalian membahas Alkitab, kalau kalian membahas Alkitab, pelajari dulu Al-Quran, bahwa Yesus adalah kalimat Tuhan. Betul, pandainya anak ini, Artinya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ikutilah, jadilah murid Yesus. Ikuti, jangan disembah. Ikutilah dia, jangan sembah dia, karena dia hanya jalan menuju kepada Allah. Betul. Ikutilah dia bang. Dia kita ikuti. Dia menyembah kepada siapa? Yesus menyembah kepada siapa? Enggak kepada siapa-siapa. Nah, inilah yang saya katakan, Anda itu kerasukan roh jahat. Tunggu, stop dulu bang. Inilah bukti Anda kerasukan roh jahat. Karena orang yang kerasukan roh jahat itulah yang menyembah Yesus. Anda katakan Yesus tidak menyembah kepada siapa-siapa. Berarti Anda mengajarkan Yesus itu seorang manusia ateis. Benarkah demikian? Tanya Budi. Lanjut. Tanya dulu bang. Kenapa Yesus disalibkan? Loh, kenapa Yesus disalibkan? Saya tanya, kenapa Yesus disalibkan? Di dalam pemahaman kalian, Yesus disalibkan untuk menebus kalian dari hukum-hukum Tuhan. Betul atau betul? Betul apa betul? Ya memang nyata lah. Nah, sekarang ketika dia salibkan, dia dipersembahkan kepada dewa siapa? Loh, dewa siapa pula? Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tunggu dulu, jangan abang mengatakan aku Kristen, bukan Islam yang memberikan. Anda Kristen tapi ya penguasaan Bibelnya saya lebih kuasai daripada Anda. Tunggu dulu. Kenapa Yesus disalibkan? Karena imam-imam besar mengatakan begini. Bukan karena perbuatanmu maka kami ingin menghukum kamu, tetapi karena kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Di mana Yesus menyamakan dirinya dengan Allah?
Nggak perlu aku bang jelaskan itu. Kalau aku jelaskan perlu bang. Saudaraku, Bang, saudaraku. gini, kalau ku tunjukkan kitabnya, mau nggak kalian percaya? Saya percaya kalau Percaya ada, bahwa Yesus anak Tuhan, bahwa Yesus saya menyamakan diri percaya dengan Allah. bahwa iblis menyamakan Yesus dengan anak Tuhan dan menyamakan Yesus itu sebagai Tuhan. Saya percaya. Tapi Kerjaan sia-sia bang. Aku jelaskan pun sama abang tetap nggak percaya. Anda kasih saya Jelaskan data, pun ayat Alkitab. Anda Kenapa kami kasih saya data, sangat saya ayat kasih Alkitab? Anda data, Nggak boleh, Yesus Bang. tidak mau disamakan sebagai Tuhan. Menolak dia, menolak dia. Yesus mengatakan bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Berani kali Yesus bilang aku ada di dalam Bapa. Oh, jadi yang ada di dalam Yesus itu Bapa juga? Iya. Oke, kalau begitu Dia berani mengatakan begitu bahwa dia adalah Firman itu sendiri. Firman sudah menjadi manusia. Manusia Oke, bersama-sama saudara. dengan kita. Udah. Oke, apalagi? baik. Kalau kita abang gini, Bang. Baik, Tunggu. baik, Stop. baik, Stop. baik. Saya Tunggu. bantah ya. Kalau abang menjadi murid Yesus, abang nggak perlu memaksa aku untuk memaukan maunya abang, karena aku belajar tentang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Wahyu itu adalah nubuatan untuk akhir zaman. Bahwa Terus? siapa yang akan diselamatkan? Intinya kami yang Kristen sudah terjamin keselamatan kami oleh karena kami percaya kepada Yesus. Kami harus mengasihi abang. Tahu nggak dosa apa yang tidak bisa diampuni Tuhan? Dosa tidak mengampuni. Dosa apa yang tidak diampuni Tuhan? Dosa menghujat Roh Kudus. Itu dosa tidak diampuni Tuhan. Makanya kalau kita sudah sepakat menjadi murid Yesus, udah. Intinya seperti itu. Nggak usah lagi kita mengklaim ini. Begitu bang maksud tujuan aku. Nggak usah Jadi kita Anda menghasut begini, menghasut itu pekerjaan iblis bang. Menghasut itu saya kan pekerjaan iblis. tadi Bang. kan saya katakan kepada saudara saya ini penginjil. Jangan batasi Nah, saya. Kalau abang Saya penginjil nggak percaya Injil untuk apa? Saya percaya. Saya katakan Ya kepada udah. saudara. Saya kan bilang saudara, saya minta datanya. Saya minta datanya, mana bukti Yesus mengaku sebagai Tuhan. Anda mengatakan, Gini, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Betul? Abang katanya penginjil, tapi abang nggak percaya sama Injil. Itu namanya pembual bang, pembohong dan pembual Saya itu pekerjaan percaya. iblis. Dengarkan saya. Saya percaya Emang Bu Idi. Bible itu adalah tulisan-tulisan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Saya percaya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan di mana kemudian Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti Yesus juga Bapa dong. Paulus juga Bapa dong. Loh, kalau tapi abang penginjil. Iya. Berarti abang membual. Tapi kalau kutunjukkan ayatnya, abang mau percaya nggak? Saya percaya, tunjukkan kepada saya. Nah, abang ini membikin capek-capek orang. Kalau mau nunjukin. Aku bilang, nanti kalau kutunjukkan, abang ini nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke, aku kasih tunjuk ya bentar. Ya, silakan. Nah, gitu kan enak kalau ngomong pakai data. Cari data dulu. Ilmu googling. Berarti datanya di handphone ini nih. Google dia. Gurunda minal aidin wal faidin Gurunda, mohon Minal maaf aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Banyak canda kita. Iya, mudah-mudahan betul. gak ada canda yang berlebihan. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak saudaraku, barakallah. Luruskan barisan, rapatkan barisan. Tetap menjadi garda terdepan. Yang pengamat debat hancur semua, kena blokir semua Gurunda. Gak apa-apa, nanti juga akan bangkit pada hari ketiga. Yesus itu mah dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Patuang Rimbo. Ya. Dibantu follow ya, Iwan Pilah semuanya yang pengamat debat kena blok Ya, semua. oke. Saya juga memfollownya. Silakan teman-teman di follow biar saudara kita ini bisa seperti biasa ikut buka komal dan berjuang bersama dengan kita.
Kalau saya buka komal, saya nggak bisa. Anda masih mau dialog, saya sudah ada kerjaan. Nggak enak ditinggal. Oke? Oh, Ambelai, Jomedan, Ambelai. Kemana dia? Oke, teman-teman jangan lupa saksikan juga YouTube saya Mualaf Permanen TV. Jadi ini disiarkan secara live juga di YouTube Mualaf Permanen TV. Oke. Bang Simatupang Kristen apa Islam? Islam. Simatupang, Simatupang siang malam tunggu panggilan ya. Sipatuang, bukan Sipatupang. Simatuang. Sipatuang. Oke, ada yang mau ditanggapin Bang? Beliau Muslim. Mau dengar aja Kak. Oh yaudah di bawah aja ya Bang, soalnya di bawah juga banyak minta naik Bang. Oke. Jomedan gimana saudaraku? Buka Yohanes 10, Yohanes. Lanjut nanti ke ayat nomor 34 sampai 36 ya. Yohanes 10 ayat 30. Bapa dan aku adalah satu. Satu nusa, satu bangsa, atau satu keluarga, atau satu rumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Islam ya. Ya apa yang mau ditanggapin Bang? Orang yang buta hati. Pekerjaan Aku buta hati. Dibaca dulu, dengarkan. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, apa yang dikatakan? Sekali lagi orang Yahudi itu mengambil batu dan melempari Yesus. Untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Nomor selanjutnya, orang-orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik kami baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu apa kata Yesus? Tutup Bang. Apa kata Yesus? Tunggu. Klarifikasi Yesus apa jawabannya? Apa kata Yesus? Hei Bani Israel, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka pada siapa firman itu disebut Allah, sedang kitab suci tidak bisa dibatalkan, masihkah kamu berkata dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dunia engkau menghujat Allah, dan aku berkata aku adalah anak Allah? Nah, ternyata Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Berarti terbukti bahwa imam-imam besar ini orang-orangnya sifatnya seperti abang-abang ini. Kenapa? Justru abang yang salah paham. Yesus telah klarifikasi. Yesus mengatakan aku adalah anak Allah. Anda mengatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal Yesus menjawab, Yesus menjawab di data nomor 35-nya, kepada siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Anda tidak percaya? Baca kitabnya orang Yahudi. Ini Bang, gini. Kenapa aku bilang gitu clear? Kenapa aku bilang clear? Apanya yang clear? Pekerjaan sia-sia kita ini. Kenapa pekerjaan sia-sia? Karena kenapa Anda Kristen, saya Islam, tapi saya lebih paham. Perasaan abang aja itu. Abang menjadi hakim kayaknya. Saya bicara sesuai. Saya sebagai penginjil lebih paham ini Bible daripada Anda. Tidak dihakimi, jangan menghukum. Maka engkau tidak menghukum. Anda tidak paham Bible, saya paham Bible. Sebagai umat Kristen nih, kalau abang percaya Yesus, saya bangga sekali, senang sekali. Aku doakan abang selalu yang baik, Bang. Gak bisa, doa Anda siapa yang mau kabulkan? Yesus. Yesus gak bisa mengabulkan doa. Hal-hal yang sakral bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu sudah saya rangkum, dan mau abang mau cari tahu, abang rangkum juga itu, cari bahwa ketuhanan Yesus itu seperti apa. Nggak perlu abang ajari kami. Abang pakai produk mana ketuhanan Yesus itu yang mana? Ketuhanan Yesus itu yang mana? Bagaikan pedang bermata dua. Mana pengakuan Yesusnya sebagai Tuhan mana? Loh, Bapa dan aku adalah satu, udah komplit.
Bapa dan aku adalah satu. Yohanes 17 nomor 21. Dengarkan. Murid-muridku di dalam nama Supaya Bapa, mereka semua Anak, dan menjadi Roh Kudus. satu. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Mereka siapa ini yang satu dengan Bapa juga? Tunggu, stop bang. Tunggu. Di Yahudi itu, tunggu dulu biar abang ku ceritakan, biar abang dapat. Di dalam Yohanes 17:21, mereka juga satu bersama dengan kita. Mereka ini siapa? Bagaimanapun ku jelaskan sama abang tetap buta hati. Oh bukan, salah kalimatnya. Bagaimanapun saya ngeles, Bang Suma pasti lebih tahu Bible daripada saya. Itu yang abang betul. Mengaku pengikut Yesus. Tapi sekarang begini Bang, Bang. Apa bukti bahwa bahwa di dalam diri Anda itu ada roh jahat? Buktinya apa? Semua data-data yang saya suguhkan Anda tolak. Kenapa? Karena di dalam diri Anda itu ada roh iblis. Yohanes 17 nomor 21. Ini buktinya. Yohanes 17 nomor 21. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Aku jelaskan. Ini maknanya. Aku tertarik nih kalau abang cerita itu. Ya, siapa abang mereka? Mau tahu tujuan Yesus kan gitu. Siapa mereka yang satu dengan Bapa, satu dengan Yesus? Ini aku jelasin. Kita nggak usah lah kita cerita Alkitab. Kita cerita fakta sejarah. Loh. Inilah bukti di dalam diri Anda itu ada roh jahat. Orang baca kitab Anda nggak mau. Loh, kalian yang nggak ngerti ngapain kalian jelas udah ada tertulis dan dijelaskan di situ. Kalian tidak paham. Ini dijelaskan di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Siapa mereka? Apa lagi? Mau ayat lagi tambahan? Siapa mereka? Mau tambahan? Mau ayat tambahan lagi? Saya kasih tambahan 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa, karena di dalam Kristus. Ini siapa ini yang menjadi di dalam Yesus juga? Siapa ini yang ada di dalam Yesus? Jelas itu. Apa lagi? Siapa ini yang menjadi Bapa di dalam Yesus? Siapa yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus? Siapa? Begini bang. Aduh, begini terus. Inilah bukti saudaraku Jo Medan. Inilah bukti bahwa Markus 5 nomor yang saya sajikan, Anda kerasukan roh jahat sehingga susah untuk saya menerapi Anda. Ini saya sedang meruqyah Anda menggunakan Bible agar roh jahatnya keluar. Supaya Anda sadar bahwa di dalam diri Anda itu ada roh iblis yang mengajarkan Anda menyembah kepada Yesus. Paham? Paham bang. Ya, ini saya meruqyah Anda pakai Bible. Tujuan abang saya paham. Silakan. Nah, begini. Kenapa Yesus itu lahir, datang ke dunia ini? Tadi yang saya tanya bang, yang saya tanya, siapa mereka? Makanya aku ajarin abang. Abang nggak ngerti. Siapa mereka yang di dalam kita? Aku dan dengarkan, aku dan Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Dijelasin nggak? Aku tidak minta dijelaskan karena saya lebih paham Bible dari Anda. Anda membawa narasi. Apa bukti Yesus itu adalah Tuhan? Yesus mengaku, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku, bersatu dengan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Nah sekarang saya tanya, siapa mereka yang diterangkan di dalam Yohanes 17 nomor 21? Di dalam aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, agar mereka juga di dalam kita. Siapa mereka ini? Siapa mereka? Tunggu. Aku cerita dulu bang nih. Cerita aja kau yang abang yakini. Kan itu 17:21 itu apa? Sampai kita nanti garis lurus dulu. Ini mau debat apa mau cerita ini? Yang abang ceritakan ini. Curhat. Tunggu, Yesus yang abang ceritakan mau ini, debat, mau cerita. yang abang percaya ini, yang abang menjadi murid Yesus, yang disalibkan atau yang ditukarkan?
Saya tanya siapa mereka yang berarti satu. Yesus yang kita bahas ini berbeda. Gak usah Siapa lagi dibahas, mereka? Bang. Gak usah lagi dibahas, oke? Inilah bukti bahwa di dalam Ini diri kalian nggak Anda sholat ada ini, roh Bapak jahat. Greg. Tapi kalian Islam. Kenapa Ya, ada sholat, roh Bang. jahat? Ini Makassar, Bung. Saya di Makassar. Maghrib sudah 2 jam yang lalu. Sekarang begini. Ini yang saya katakan di Markus 5 tadi, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 15, bukti bahwa orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh jahat. Nampak kalian bukan Islam. Ini maghrib, kalian nggak sholat. Intinya begitu ya. Aku izin dulu Weh, udah nih selesai mengerti maghrib, teman-temanku weh. yang Saya Udah di selesai maghrib. Makassar. Thank you ya. Udah Saya di selesai. Makassar, Bang. Saya di Yang nggak bisa Makassar. kau jelaskan Bang. lagi 17:21, mau kabur lagi kau. Nah, orang maghrib udah selesai. Siapa mereka yang Jelaskan satu dulu, dengan Yohanes Bapak dan Yesus 17:21 siapa? itu. Jelaskan dulu Yohanes 17:21 itu mereka itu siapa gitu. Berarti mereka itu anak Tuhan juga semuanya. Tuhan juga berarti. Jadi tujuan saya di sini sebagai penginjil hanya untuk meruqyah Anda dengan Bible. Semoga roh jahatnya keluar supaya menjadi waras sesuai dengan Markus 5. Amin. Setelah orang itu waras, orang itu tadinya menjadi legion, lalu kemudian dia Kabur. menjadi takut. Kabur. Takut ya. Kabur. Roh jahatnya dilemparkan ke babi-babi. Nah, roh Kemudian mereka jahatnya bukan cuman roh jahatnya yang pergi, orangnya pun pergi bersama. Mati dalam Jadi keadaan dinyembah Yesus. bersama roh jahat, neraka lah tempatnya. Kita Oke, membantu. Bang Sitanggang, selamat sore Bang Sitanggang. Ya, sore Bu. Agama apa Bang? Saya Kristen Bu. Ya, pertama saya ucapkan Minal selamat Aidin. Hari Raya Idul Fitri. Makasih Bang. Kepada Terima kasih. saudara-saudari Muslim 1 Syawal 1444. Makasih ya Bang. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, silakan Bung. Saya Jadi saya Zulkifli rasa- Emabas. Ya, lanjut. Kalau masalah agama ini adalah kepercayaan. Kadang kalau kita terlalu paksakan pun memang itu nggak bisa. Nanti ya namanya yang dipaksakan itu apalagi kepercayaan agak-agak susah ya, agak-agak rumit. Jadi saya rasa nggak bisa juga kita contohnya si Kristen harus memaksa rekan si Muslim, saudara-saudara Muslim harus memahami apa yang disampaikan dari Kristen. Begitu juga sebaliknya saya rasa. Saya itu aja sih, cuman sedikit masalah tadi tentang Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Ya tambahannya di Yohanes 13 ayat 13 Pak, itu yang saya tahu. Tapi ya kawan saudara-saudari Muslim bisa menerima apa tidak itu nggak bisa kita paksakan juga. Bisa dibacain Pak Yohanes 13:13-nya? Oke, saya coba baca Pak ya. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang akulah guru dan Tuhan. Berapa itu? Itu kitab tahun berapa? Ya Pak, Kitab tahun berapa itu? Alkitab tahun berapa? saya nggak tahu Pak. Saya ini bisa dikatakan tidak pintar masalah Baik. itu tahun berapa. Yang jelas dari dulu Iya. Yohanes 13 ayat 13 itu semenjak lahir itulah yang saya tahu Alkitab. Oke, baik saudaraku, saudara Sitanggang, terima kasih sudah mengucapkan mohon maaf lahir batin dan menasihati kita supaya tidak memaksakan sesuatu, karena menurut saudara memaksakan sesuatu itu tidak baik. Nah, begitu juga memaksakan manusia menjadi Tuhan itu juga tidak baik, Pak. Di dalam Yohanes 13 nomor 13 di situ tidak dikatakan theos, tapi yang dikatakan di sana adalah kurios. Kurios itu junjungan tuan atau guru atau majikan atau pembimbing atau gembala, bukan Tuhan, Pak. Kalau Tuhan dalam perspektif pencipta langit dan bumi itu disebut theos. Sementara original teks di dalam Yohanes 13:13 itu mengatakan kata kurios. Jadi mohon maaf, itu tidak ada, Pak. Itu tadi. Kalau memang Iya.
menurut saudara-saudariku memang itu tidak bisa diterima, itu kembali tadi, itu nggak bisa kita paksakan. Ya, begitu juga Bapak nggak bisa memaksakan Yesus menjadi Tuhan karena dia hanya kurios. Ya, benar. Itu benar. Itu Iya, kembali tadi kita di situ. pendapat seseorang itu kan berbeda karena pendapat apalagi menurut kepercayaan kita tidak bisa kita bahas terlalu mendetail dan apalagi sifatnya Itu yang noise tolong di mute dong Bunda. Iya, Fernando. Oke. Lanjut Pak Tanggang. Ya, itu aja Bu. Ya, yang bisa saya sampaikan saya rasa itu aja. Jadi maaf ngomong ya. Ya, kita tidak usah bahas dulu Muslim Kristen dulu. Sesama Kristen aja ada beda pendapat kan gitu. Ya, saya lihat di lapangan juga sesama Muslim juga ada juga di antara Muslim itu yang berbeda pendapat. Masih Tanggang tahu Bapak ini namanya room diskusi. Bapak tahu diskusi? Atau Bapak tidak tahu ini rumah Bapak? Tahu room diskusi. Nah, kalau Bapak room diskusi, omongan Bapak yang barusan itu tidak masuk di sini, Pak. Nah, tapi omongan Bapak yang pertama itu masuk. Room diskusi artinya Bapak, agama Bapak dan agama kami berdiskusi. Kita berdiskusi di sini. Kami juga di sini hanya meluruskan apa yang Bapak lakukan itu salah, yaitu jangan memaksakan anak manusia menjadi Tuhan, gitu Pak. Jika Bapak keberatan, tidak usah ceramain kami, sudah cukup sampai di sini. Silakan Bapak turun. Terima kasih. Saya rasa bukan menurut kita ya Yesus bukan Tuhan itu, tapi menurut Bible Pak. Di Bible itu di Yohanes 13:13 itu nggak ada kata theos bahasa aslinya, yang ada kurios Pak. Cuman di bahasa Indonesianya diganti menjadi Tuhan. Bapak tahu nggak kurios itu apa? Saya nggak ngerti Pak. Bapak ini nggak ngerti kitab katanya. Itu masalahnya. Atau Bapak pengen dengar penjelasan bahwa Yesus bukan Tuhan? Kalau pengen dengar silakan duduk dulu biar dijelaskan sama Bunda Juma. Intinya gini Pak, saya masih berpegang teguh kepada Yohanes 13 ayat 13. Jadi kalau ada yang lain mungkin saya belum bisa terima, jadi sia-sia nanti dibacakan. Masuk, silakanlah masuk ke tempat yang lain. Berarti Bapak memaksakan Yesus jadi Tuhan karena Bapak nggak tahu kebenarannya. Sementara ini masih. Iya. Silakan Pak, la ikraha fiddin. Silakan dengan keyakinan Bapak. Tapi kalau mau kita sharing-sharing ya bisa aja sih. Namanya sharing tentang apapun itu kan bisa Pak. Tapi kalau Anda membawa narasi tidak bisa memaksakan, justru Bapak menunjukkan bukti memaksakan anak Maria jadi Tuhan. Ya, maksud saya gini Pak, yang memaksakan itu apa yang keyakinan saya dipaksakan oleh orang lain. Contohnya bukan Bapak orang apa lain Pak, oleh Bible Bapak? Bapak sendiri Pak, oleh kitab Bapak sendiri. Kalau Bapak nggak percaya, biar Guru Juma nanti menjelaskan. Bapak diam dulu, biar Guru Juma yang menjelaskan. Bukan menurut kita loh, tapi menurut Bible Anda. Mau Anda mendengar? Sementara belum Pak. Ya kalau belum ngapain? Ya itu dia makanya aku bilang tadi. Itu makanya aku bilang tadi. Orang yang kerasukan roh jahat inilah yang kemudian mempertahankan nyembah kepada Yesus sebagaimana yang ada di dalam Markus 5. Mohon maaf Pak, itu ada di dalam kitab saudara. Makanya Bapak sombong, tidak sunat hati. Bible sendiri yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi abang tidak mau dengar. Kan gitu. Nah, kenapa ini harus disampaikan? Karena Kristen itu agama misionaris, agama misi, agama syiar. Selalu mengajarkan Kristen kepada orang-orang yang sudah beragama. Begitu juga Islam, menyampaikan Islam kepada orang-orang yang sudah beragama. Tapi tidak ada unsur pemaksaan. Islam disebarkan dengan cara disiarkan secara demokrasi dalam kata, tidak ada pemaksaan. Rumah orang yang sudah beragama berbeda dengan agama Bapak. Ada dari kalangan Bapak yang melakukan itu. Gitu loh Pak. Makanya ya, dari kalangan Kristen yang paham Al-Quran, silakan tunjukkan kelemahan Al-Quran. Kami yang paham Bible, kami tunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi dengan cara-cara elegan terhadap orang-orang yang mau berpikir sehat. Gitu Pak.
Kalau kami sih mati. Iya, kalau di dalam Yohanes 13:13 itu kan sudah jelas dikatakan hemeis Pak, telepon itu bahasa Yunani, artinya panggilan. Lalu kemudian dikatakan Emi, aku, ho didakatos, sebagai guru. Kamu manggil aku, kamu panggilkan aku guru gitu ya. Lalu dikatakan kai, dan lalu ho kurios itu diartikan di atasnya apa ya, seorang yang mulia gitu loh, manusia yang dituakan, manusia yang dijadikan sebagai pembimbing gitu. Kalau dalam bahasa gereja itu gembala, bukan Tuhan. Kai kalos lega, dan sepatutnya kamu mengatakan itu, kamu bilang itu, kamu ucapkan itu. Emigar, saya untuk ucapan itu, saya untuk ucapan kamu yang tadi, yang adalah pembimbing, yang adalah guru, dan orang yang mulia, yang dimuliakan, orang yang dituakan. Kalau di Islam disebut sayyid, seorang syekh atau sayyid, seorang guru, pembimbing. Seperti itu Bapak. Jadi tidak ada unsur ketuhanan terhadap Yesus di dalam Yohanes 13:13 itu. Berdasarkan manuskrip dan original teks. Tapi teman-teman Kristen di Indonesia mungkin sengaja dihilangkan original teksnya, cukup bahasa Indonesia saja, supaya orang Kristen tidak kritis terhadap Bibelnya sendiri, sehingga mereka terus saja menjadi Kristen, lancar perpuluhan. Seperti itu Bapak. Tapi kalau disertakan original teksnya, muncul orang-orang kritis di Kristen, karena Kristen itu adalah orang-orang cerdas. Ketika dia kritis terhadap Bibelnya, saya yakin dan percaya banyak di antara mereka akan meninggalkan gereja. Contoh yang seperti ini, Yohanes 13:13. Kalau cuma terjemahan, orang semua bisa tersulap. Tapi ketika masuk ke original teks, ternyata tidak seperti itu isinya. Seperti itu Pak Jesse Tanggang. Lanjut. Oke, selamat malam Bang Naga. Ya, selamat malam. Agama apa? Kristen. Oke. Wah, ini Naga yang Bonor kok ya? memimpin perang di surga ini. Naga Bonor kok ya? Saya jelaskan sedikit Bang Juma, saya jelaskan sedikit ya, tentang Yohanes 13:13. Bang Sitanggang, dalam kita bahasa Indonesia itu pernah dicetak Yohanes 13:13 ini. Bibel itu pernah ada 5 kali pencetakan. Tahun 1870 itu Yohanes 13:13 berbunyi gini, bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan, bukan Tuhannya tuan, maka benerlah begitu karena akulah dia. Ini tahun 1870. Dicetak lagi tahun 1912. Tahun 1912 di situ mengatakan, adapun kamu menyebut aku guru dan rabi, maka patutlah katamu itu karena akulah dia. Kemudian di tahun 1969 dicetak lagi Bible, itu berubah lagi Yohanes 13:13-nya bunyinya begini, kamu memanggil aku guru dan tuan. Jadi balik lagi ke Yohanes 1870 itu, cetakan 1870. Jadi aku guru dan tuan. Kemudian tahun 2000 itu dirubah lagi. Dia menyebutkan begini, Yohanes 13:13 itu, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Kembali ke junjungan, bukan Tuhan. Ya, junjungan. Nah, dalam Alkitab versi terkini yang sekarang itu dirubah, junjungan itu dirubah lagi, Yohanes 13:13-nya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi yang mengatakan guru dan Tuhan itu Alkitab versi terkini. Alkitab versi tahun 2000 masih menyebut junjungan. Jadi artinya ini terlalu dipaksa-paksakan seperti yang dikatakan Guru Dazuma tadi. Kalau ini sudah junjungan, kenapa harus jadi Tuhan gitu? Dan bahasa aslinya itu bukan Theos tapi Kurios. Jelas Pak Sitanggang? Oh, berarti yang aslinya ada yang Bapak pegang ketahui ini itu. Ada. Manuskripnya ada tersebar Pak, banyak tersebar manuskrip, ada puluhan ribu gitu ya, manuskrip tersebar original teks daripada Yohanes 13:13 ini. Karena kalau tidak ada, dari mana Lai mengambil materi gitu Pak? Ya makanya ini, saya ini kan terus hanya yang tidak tahu apa-apa karena ketidaktahuan saya ingin tahu kan gitu. Ya karena selama ini ada yang mengatakan yang beredar yang palsu ya, saya juga ingin tahu yang mana yang asli, itu maksud saya.
Jadi gini, di Al-Quran itu atau di di Al-Quran dan di kalangan Islam itu tidak ada yang mengatakan Bible itu palsu, nggak ada Pak, nggak ada. Tapi umat Islam itu mengakui Sama saya ada Pak, kawan muslim itu palsu yang beredar katanya. Makanya saya minta yang asli, saya cari. Kalau palsu berarti ada yang asli. Kalau ada palsu berarti ada yang asli. Sedang itu adalah distorsi. Distorsi itu perubahan revisi-revisi, bukan asli difotokopi, diedit enggak, tapi asli kemudian distorsi mengalami perubahan-perubahan, pengurangan dan penambahan. Sama seperti yang kita terangkan ini, Pak. Sama seperti tidak seperti uang yang palsu itu bukan asli kemudian dirubah, tetapi uang yang asli dikopi, difotokopi, fotokopinya ini itu yang palsu, sementara uang aslinya tetap aja asli. Nah, yang disifati Bible tidak begitu. Yang disifati Bible itu penggambarannya seperti satu wadah air bersih, kemudian dimasukkan ke dalamnya air comberan, tidak ada lagi yang asli, semua sudah bercampur aduk di dalamnya. Seperti itu, Bapak. Inilah yang terjadi. Makanya salah satu alasan kenapa tidak disertakan original teksnya. Ada apa? Padahal kan bisa nih Pak. Sekarang apapun bisa dilakukan oleh manusia. Hidup serba digital saat ini. Apa sih yang tidak bisa? Ya kan? Air laut aja bisa jadi bahan bakar. Nah, kenapa Bible yang memang kalau dia sama terjemahan dengan original teksnya, kenapa original teksnya tidak disertakan supaya tidak membingungkan umatnya? Bagaimana kita bisa mengatakan, oh Yohanes 13 nomor 13 itu sudah sesuai dengan yang aslinya, sedangkan aslinya kita tidak tahu. Mana aslinya? Tidak sama seperti Al-Quran. Ketika orang Malaysia, orang Cina, orang Jepang menerjemahkan dengan bahasa masing-masing, mereka bingung. Orang Indonesia ke Jepang berkhotbah di sana menggunakan bahasa Indonesia, bingung orang Jepangnya. Tapi ketika orang Indonesianya tadi berkhotbah menggunakan Al-Quran, tidak ada yang bingung. Negara manapun dia pasti bacaannya sama. Gitu Pak. Kok banyak kucing di sini? Ada saingan saya juga rupanya ya. Tuh tempat Sinaga itu. Oke, lanjut. Silakan teman-teman yang lain. Oke, jadi kalau menurut saudara saya yang muslim, Yohanes 13 ayat 13 itu isinya salah atau tidak sesuai dengan yang asli? Tidak sesuai dengan original teksnya, Pak. Dan tidak sesuai dengan manuskrip tertua, tidak sesuai dengan terjemahan tertua. Terjemahan yang ada di Indonesia ini adalah terjemahan yang baru, Pak. Terjemahan lamanya itu tidak seperti itu. Nah, sekarang yang mana yang benar? Terjemahan lama atau terjemahan baru? Yang junjungan, yang tuan atau Tuhan? Mana yang benar? Abi. Mana yang benar kira-kira? Apa acuan kita sekarang? Ada 5 versi itu di bahasa Indonesia ini sendiri, itu ada 5 versi. Tahun 1870, 1912, 1969, tahun 2000, dan yang sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 versi nih Pak. Menurut Bapak yang mana yang asli? Berarti secara original teks itu nggak benar gitu. Itu berarti kalau itu dikatakan secara original teks nggak benar, pasti ada dasarnya dong kan itu. Nah, berarti ini yang dasarnya ini yang di mana sekarang barangnya ini? Itu yang mau saya pertanyakan nih. Ya, salah satu bukti misalnya kita ambil di ada nggak yang bisa tampilkan versi King James? King James ini apa? Kodeks Sinaiticus ya, Bang ya? Iya. Kodeks Sinaiticus. Yang mana, Bang? Oh, saya belum bisa open cam. Bunda bisa nggak, Bunda? Masalahnya nggak pandai gimana? Buka di Google gitu.
Iya. Terjemahan lebih tua kan itu KJV itu kan lebih tua daripada terjemahan yang ada di Indonesia. Terus bikin katanya gimana? Ini aja Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus. Kodeks. Kodeks terlalu tua itu. Terlalu tua dia. Abad ke-16 itu. Kodeks. Di sini saya baca ini ada bisa nih. King James aja, King James. Itu lebih tua sebelum Indonesia merdeka itu. King James aja gitu. Iya, Yohanes 13:13 KJV, versi KJV. Apa yang tertulis di sana? God atau Lord? Yohanes 13. 13. KJV. Wah, kecil kali tulisannya, nggak nampak. Di sini Lord, Mas. Kamu. Lord. Nah, berarti bukan God. Bukan God, Lord. Nah, sama udah, dengan di selesai. Sinaiticus Lord juga, Bang. Nah, ND Sliber Rabi. Terus Klinkers 79 Tuan. Lord, kan gitu. Tuan. Iya, Tuan. Kalau di Sliber 2011 itu junjungan. Jadi Bang Tanggang, jadi di tahun 2000 itu sendiri itu sudah berapa kali ada pertanyaan di manakah Yesus mengatakan dirinya bahwa dia itu adalah Tuhan. Di Alkitab di tahun 2000 itu tidak pernah ada jawaban itu. Nah, akhirnya di tahun versi terkini itu terjawab sudah gitu. Jadi mereka nggak perlu lagi jawaban karena sudah dirubah. Yohanes 13:13 ini menjadi Tuhan. Karena kemarin sudah junjungan, tahun 2000 itu junjungan. Karena pertanyaan itu banyak, jadi dirubahlah menjadi Tuhan. Itulah membuat pertanyaan Bible tahun 2000 itu Yohanes 13:13 ini menjadi yang luar biasa. Padahal sebelum-sebelumnya Yohanes 13:13 ini bukan sesuatu ayat yang penuh makna yang luar biasa. Tapi tahun 2000 ini, tahun 2000 ke atas yang versi terkini itu jadi ayat yang luar biasa. Karena merubah junjungan menjadi Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan. Nah, Abang kan terjebak di Yohanes 13:13 ini. Gitu, Bang. Karena bahasa aslinya itu masih di King James itu juga masih Lord mengatakan. Bahasa aslinya itu Kurios, Bang ya, Bang Zuma ya? Iya, Kurios. Kurios, bukan Theos. Padahal kalau dia Tuhan itu God. Atau bahasa aslinya itu Theos. Tapi tidak ada satupun yang mengatakan, cuman dalam bahasa Indonesia sendiri yang merubah itu menjadi Tuhan. Naga tadi udah kumute kok buka. Naga, kamu mau ngomong apa aja, ngomong. Kamu di mute, buka tapi nggak ngomong. Ayo ngomong apa, Naga? Naga Bonor. Enggak, dia tiap komal juga kayak gini, Bun. Enggak debat dia, cuma ini. Oh, ya udah diturunin, bikin kali. Ya, yang 1100 bantu follow saya dulu ya, biar saya bisa buka data on cam ya. Iya, Bang. Tumben manggil Bang, biasanya saya. Gak pernah ya. Aduh, gak pernah. Fitnah nih, fitnah. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan ya. Suaraku habis gara-gara marahin Noten dari tadi. Yuk, yang agama Kristen. Bang si Tanggang gimana, Bang? Bang, Ya, masih bernapas kan? Masih dong. Ya cuman mungkin ya karena ya kawan-kawan lihat masih ngomong ya kita diam gitu kan. Enggak. Oh ya, udah didiam. Abang berdiam. Ngomong. Ngotot-ngototan berdebat, nggak ada hasilnya.
habis energi kita ngoceh nggak ada Nggak debat ini hasilnya. bang, nggak debat. Abang kan tadi mengatakan Yohanes 13:13, sudah kita jelaskan. Menurut abang sendiri gimana? Ini nggak debat kok ini. Diskusi aja. Diskusi santai. Iya. Maksud saya begini, kalau contohnya kawan ngomong saya potong-potong kan ibaratnya nggak bagus. Nggak ada yang motong bang dari tadi juga bang. Udah abang ngomong aja, tanggapi aja. Meledak. Penjelasan Gurunda Juma, tanggapi aja langsung. Kita diam kok. Ya, intinya begini. Kalau saya masih Yohanes seperti Yohanes 13 ayat 13 itu ya. Karena yang aslinya yang mana yang disahkan itu belum ada, ya saya masih pegang di sini. Ya kawan-kawan tadi sudah menyampaikan perubahan-perubahan ini, perubahan dia. Saya belum bisa menerima saat ini. Itu aja. Kenapa? Belum bisa nerima. Tentang Bapak bilang tadi perubahan status 119, 80, 70, tahun 2000, tahun sekian. Kalau bagi saya sih masih Yohanes 13 ayat 13 itu karena belum ada yang aslinya yang disahkan. Yang saya pegang. Sementara saya masih memegang itu. Yang ada yang dibacakan tadi. Gini aja Pak, dasar aja Pak. Bapak percaya nggak kitab suci itu bisa direvisi, bisa dirubah sama manusia? Ya percaya aja sih bisa. Oh susah kalau udah gitu. Udah. Kalau itu pendapatnya ya nggak masalah lah. Berarti kalau dirubah. Ya, makanya tadi ya kepercayaan secara logika seseorang Pak, yang namanya kitab suci dari Tuhan itu nggak bisa dirubah sama manusia Pak. Itu secara logika ya Pak. Tapi kalau Bapak percaya ya itu hak Bapak. Maksudnya isi teksnya dirubah, percaya kita bisa dirubah, direvisi. Makanya saya bilang tadi yang aslinya yang disahkan itu belum. Masa teks dari Tuhan dirubah sama manusia Pak? Ya namanya ulah manusia. Ya namanya manusia berulah. Itu yang terjadi di Bible. Amsal 30 nomor 6, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah sekarang kalau kita sadar bahwa seorang nabi itu datang menerima firman dengan bahasa kaumnya, misalnya Yesus menerima firman dari Tuhan menggunakan bahasa Aramaik, maka sudah pasti supaya tidak ada penambahan dan pengurangan ya harus terjaga original teksnya Pak, harus terjaga bahasanya. Yesus menerima firman dalam bahasa apa rupanya? Pasti bahasa Ibrani, minimal bahasa Aram. Berarti harusnya pengajaran Yesus itu supaya tidak mengalami penambahan dan pengurangan, tetap aja harus firman Tuhan itu ada, yaitu original teks yang diterima, disertai dengan terjemahan. Tapi terjemahan tetap saja terjemahan, bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhannya adalah bahasa pertama kali yang diterima oleh sang penerima. Jadi kitab saudara ini saya katakan bukan firman Tuhan. Dia terjemahan dari mau dikatakan firman Tuhan ya silakan aja. Jadi terjemahan dari firman Tuhan, tapi bukan firman Tuhan. Sedangkan terjemahan itu Pak adalah upaya manusia untuk memaknai, memahami, mengerti isi daripada original teks. Jadi kalau Anda mengatakan mana aslinya, keliru bertanya. Anda harusnya tahu bahwa ini bukan asli. Kenapa? Ini terjemahan, ini bahasa manusia. Bahasa Tuhannya mana? Bahasa Tuhannya adalah bahasa yang pertama kali diterima oleh sang nabi tersebut. Siapa nabi yang menerima Bible? Itu dulu yang menerima Bible, perjanjian baru. Nabi mana yang menerima firman di antara penulis kitab Bible ini? Yesus. Nah ini Yesus. Nah mana kitabnya Yesus? Mana firman yang diterima oleh Yesus? Yesus menggunakan bahasa Ibrani sebagaimana yang diterangkan Paulus dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Yesus berbicara menyampaikan firman dalam bahasa Ibrani. Mana itu aslinya? Gak ada. Berarti yang ada sekarang terjemahan aja. Ini bukan firman Tuhan, tapi terjemahan dari firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, permasalahannya apakah terjemahan ini sudah sesuai dengan firman Tuhannya? Ya cari mana firman Tuhannya. Ternyata sudah nggak ada. Orang berpikir, orang berakal tidak mungkin mau menjatuhkan pilihan kepada sebuah kitab yang bukan
Tuhan. Gak mungkin. Karena firman Tuhannya, terjemahannya mengatakan jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggapnya pendusta. Ulangan 4 nomor 2, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ulangan 12 nomor 32, segala yang kuperintahkan kepadamu harus kau lakukan dengan setia, jangan engkau menambahinya atau menguranginya. Tuh, jelas itu. Nah, sekarang yang ada di tangan kita terjemahan pasti mengalami pengurangan dan mengalami penambahan. Masa ini yang mau dijadikan pegangan hidup? Sedangkan agama inilah yang menjadi cerminan keselamatan kita kelak. Kalau salah kita memilih jalan, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan. Sampai kepada tujuan tapi neraka. Segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Jangan kau menambahinya ataupun jangan menguranginya. Ini perintah. Kalau saya sih takut, saya nggak berani saya mengimani sebuah buku yang tidak jelas siapa yang menerjemah, dari apa materi-materi yang digunakan diterjemahkan. Saya takut. Karena kenapa? Saya lihat kitabnya teman Kristen ini itu diterjemahkan bukan diambil dari ahli bahasa untuk saat sekarang, tapi revisian terjemahan, direvisi ke terjemahan, direvisi ke terjemahan. Nah, sekarang dasar pijakan yang menerjemahkan itu mana? Ini yang tidak ditemukan. Sangat boleh jadi hari ini Tuhan, kemarin Tuhan, hari ini berubah menjadi Tuhan. Boleh jadi Pak, 300 tahun ke depan Tuhan ini bisa berubah menjadi hantu. Kenapa? Rasa bahasa manusia itu setiap saat bisa berubah-ubah, bisa berubah-ubah. Bisa. Meleda. Contoh, apel. Dulu apel itu hanya digunakan untuk buah. Sekarang Pak, apel itu digunakan juga untuk upacara. Nah, bagaimana kalau kitab suci berubah-berubah terjemahannya? Apa yang menjadi landasan pijakannya? Alhamdulillah Al-Quran 1400 tahun silam ketika dikatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, terjemahannya mau berubah setiap tahun, tidak ada masalah. Yang penting original teksnya tetap ada. Kenapa? Dari original teks inilah kita bisa memahami apa kandungan yang sebenarnya yang dimaksud. Dan terjemahan dari Alhamdulillahirrabbilalamin itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, itu hanyalah terjemahan. Upaya manusia untuk mengajarkan, untuk terjemahkan, untuk mengartikan, untuk menafsirkan apa muatan daripada firman Tuhan tersebut. Tapi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhannya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Meledak. Ya Bang Silvester ya. Noise Bang, noise. Ya Bang. Agama apa Bang? Agama Kristen Katolik. Oke, silakan diskusi ya Bang. Apa yang mau ditanggapi dari perkataan Bang Juma Bang? Kita lebih bagus bahasa agama kita sendiri aja deh. Apa? Daripada kita bahas kesana kesini kan sama Pak. Ya. Apanya? Dia nggak meyakini original teks Bible-nya. Oh. Pengennya bahasa Indonesia. Bahasa agama sendiri. Tidak mungkin kau yang bahas setinggi langit pun tidak mungkin kau itu masuk surga, tidak mungkin. Soalnya Yesus berfirmannya dalam bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Ibrani. Oh. Emang Bapak juga ada yakin masuk surga, Pak? Ah? Yakin lah, Pak. Yakin. Yakin Bapak masuk surga? Yakin. Yang masuk surga itu Pak, menurut Yesus ya, yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa Bapak menyembah Yesus? Katanya kita nggak masuk surga, dia yang masuk surga katanya. Bapak itu masuk surga, tidak mungkin karena sifat Bapak pun tidak sesuai dengan sifat Tuhan. Ya iyalah Pak, kami nggak bisa bersifat dengan Tuhan Pak. Sifat kami beda sama Tuhan karena kami manusia. Gimana sih Bapak ini? Kok disamakan kami sama Tuhan? Aduh Bapak Pietro. Pak Silvester.
Kami tidak bisa memastikan, Bapak. Kami tidak bisa memastikan kami masuk surga ataupun tidak. Kenapa? Karena kepastian itu hanya milik Allah. Kepastian itu hanya milik Tuhan. Yang bisa memastikan A, B, B itu hanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Begitu juga Bapak. Kami tidak bisa memastikan Bapak itu masuk neraka. Nggak bisa. Mana tahu besok Anda menjadi mu'alaf. Tidak ada yang bisa tidak terjadi. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang masuk surga itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah melakukan kehendak Bapaknya Yesus? Contoh, Anda menyembah Yesus. Apakah itu kehendak Bapaknya Yesus agar Anda menyembah kepada anaknya, yaitu Yesus? Di mana tertulis itu? Aku berkehendak agar engkau menyembah Yesus. Di mana itu tertulis? Ayat berapa itu Bang Jom? Matius 7 Bang. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Tentang yang melaksanakan kehendak Bapa di surga ya, yang masuk surga ya. Iya, betul. Bahkan Yesus katakan, enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Jadi kalau Bapak tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus, Anda diusir oleh Yesus sebagai pembuat kejahatan. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus itu sebagai pembuat kebaikan atau sebagai pembuat kejahatan? Kalau Anda mengatakan pembuat kebaikan, mana dalilnya? Bapak yang di surga menghendaki agar kita menyembah anak Maria. Mana? Kalau tidak ada, berarti Bapak adalah pembuat kejahatan. Tadi saya sudah kasih contoh Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh jahat. Silakan Bapak buka Matius 7 nomor 21 sampai 23. Tadi silakan Anda baca, Anda renungkan, lalu kemudian Anda kabur. Kalau itu sudah saya baca, Pak. Sudah saya baca, sudah pernah saya dengar. Dan juga sorry. Ya. Yang kabur ternyata beda orang. Ya, lanjut. Bagi saya sih Pak, seperti yang Matius 7 123 itu benar. Enggak semua, maaf. Ada kadang memori saya disalahkan, kawan-kawan Nasrani atau Kristen pun ya juga. Banyak mengatakan kalau kita sudah percaya Yesus, kita pasti masuk surga. Saya juga nggak setuju dengan itu. Yang melakukan kehendak Bapa di surga baru. Kan bukan gampang masuk surga itu kalau menurut saya. Ya, cuma itu tadi, ya mereka keyakinannya seperti itu, ya it's okay aja bagi saya. Ya diri saya pikir itu aja bagi saya prinsip saya. Betul itu, yang tadi kabur salah berarti itu. Makanya kabur dia. Meong. Ya, kalau kita ingin melakukan kehendak Bapa yang ada di surga menurut Yesus, ya kita harus mengikuti perkataan-perkataan Yesus, Pak. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah setiap perkataan yang ia katakan kepada kalian. Nah, Yesus mengatakan adalah lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Nah, ketika penolong lain itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang kebenaran. Itu Bapak bisa lihat di dalam Yohanes berapa ya? Kok saya jadi lupa ya? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Jadi akan datang sosok pengajar baru setelah Yesus terangkat ke langit. Pengajar inilah yang kemudian akan mengajarkan segala hukum-hukum, segala ketentuan yang tentang dosa Bapak. Siapa oknum yang Yesus? Dia Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Sosok yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan, tapi dia adalah minimal malaikat. Baca dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, satu perikop kita baca. Jadi setelah Yesus terangkat, akan datang utusan lain yang mengajarkan segala hukum-hukum. Makanya dikatakan di dalam Yohanes
beragamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, kehidupan yang lebih baik dari kehidupan ahli Taurat itu adalah kehidupan yang bersyariat, yang beraturan. Karena dikatakan oleh Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, berarti ada ajaran agama yang lebih baik, yang lebih sempurna dari ajaran Taurat. Sehingga Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi saat sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu penghibur yang datang setelah aku pergi, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu itu. Nah, segala sesuatu yang diajarkan oleh seorang penolong ini adalah segala sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh umat Yesus pada angkatan itu. Kalau cuma nyanyi-nyanyi di gereja, Pak, angkatan Yesus umatnya bisa. Mereka semua adalah pengidung agung. Mereka semua itu adalah orang yang suka bermazmur. Kalau hanya tidak bersunat, orang Yahudi ya senanglah kalau tidak ada lagi perintah sunat. Kalau hanya ibadah hari Minggu, ya senanglah orang Yahudi kalau tidak lagi seperti sahabat mereka, karena mereka dengan sahabat itu ya mereka harus kurung diri, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Dengan ibadah Minggu senanglah mereka. Tapi Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi untuk saat sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Itu artinya setelah Yesus terangkat, roh penghibur ini datang mengajarkan hukum-hukum yang lebih berat dari orang Yahudi, sehingga hukum-hukum itu tidak sanggup kemudian ditanggung pada angkatan itu. Yohanes 16 nomor 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya, dan dengarkanlah perkataannya. Kan gitu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang terkait dengan pengajaran hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Tanya, Roh Kudus yang dimaksud Yesus itu adalah Roh Kudus yang datang kepada Kristen. Kita tanyalah teman-teman kita Kristen, wahai saudaraku Kristen yang pada dirinya ada Roh Kudus. Yesus mengatakan Roh Kudus akan mengajarkan segala hukum-hukum kalian. Tolong terangkan kepada saya seperti apa hukum militer di dalam pengajaran Roh Kudus kepada Kristen. Enggak ada. Wahai teman Kristenku yang penuh dengan Roh Kudus, menurut Yesus kalian akan diajarkan segala hukum-hukum. Saudara Kristenku, ajarkan kami tentang hukum ekonomi menurut Roh Kudus yang ada pada diri kalian. Wahai saudara Kristenku yang penuh dengan Roh Kudus, kata Yesus, kalian akan dibimbing oleh Roh Kudus yang mengajarkan segala hukum-hukum. Ajarkan kepada kami tentang hukum ilmu waris. Ajarkan kepada kami tentang hukum tata negara. Ajarkan kepada kami tentang hukum nikah. Apakah ada Roh Kudus mengajarkan di Kristen seperti itu? Enggak. Yang ada di Kristen hukumnya adalah hukum kasih. Apa hukum kasih itu? Hilangkan semua aturan mainnya Tuhan, lalu kasihi musuhmu. Apa kasihi musuhmu itu? Kalau musuhmu melakukan perbuatan maksiat, maafkan dia. Kalau mereka membunuhmu, maafkan dia. Kalau mereka menampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Seperti ini hukum-hukum yang berat untuk ditanggung oleh Bani Israel angkatan Yesus? Tentu tidak. Tapi Islam yang ditanya, Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril, yang mengajarkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tanyakan kepada mereka hukum kekerabatan, hukum tata negara, hukum peradilan, hukum ekonomi, hukum alam semesta, hukum nikah, hukum pewarisan, hukum militer. Al-Quran akan menuturkan semuanya secara terperinci. Subhanallah. Berarti hukum-hukum, ajaran-ajaran yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel angkatan Yesus adalah ajaran yang termaktub di dalam Islam, bukan yang termaktub di dalam Kristen. Bukan datangnya ke Kristen, tapi Roh Kudusnya datang ke umat Islam melalui Al-Quran. Apa datanya di dalam Al-Quran? Al-Quran surah Asy-Syura ayat
52 itu jelas diterangkan di sana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi may nasha' min ibadina wa inna ila siratim mustaqim. Maka dia mendatangkan Al-Qur'anul Karim sebagai kitab cahaya yang menjadi petunjuk kepada manusia. Lalu Allah katakan, dan sungguh engkau benar-benar membimbing semua manusia kepada jalan yang lurus. Inilah yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Yesus hari ini pun Bani Israel tidak bisa menanggung ajaran Islam itu. Contoh, perintahkan mereka untuk melakukan haji. Bisa tidak mereka berhaji hari ini? Tidak bisa. Kalau ajaran berhaji itu diajarkan kepada Bani Israel oleh Yesus pada angkatan itu, berat tidak? Berat. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka Yesus benar mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 12, masih banyak hal yang sebenarnya ingin aku ajarkan, Bung, tapi sungguh kalian tidak bisa menanggungnya untuk sekarang. Tapi ketika ia datang, yaitu penolong lain, dia layak engkau segala hukum, segala ketetapan keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Makanya di Islam itu ada hukum halal, pengisapan dunia akan dosa. Jangan kau lakukan itu haram. Jangan kau lakukan itu najis. Jangan kau lakukan itu haram. Kenapa? Karena tujuannya memang untuk mengisapkan dunia. Dan itu hanya didapatkan di Islam. Sekira begitu, teman-teman. Jadi beragama itu kudu wajib berpatokan kepada akal dan disenyalirkan dengan kitab yang kita punya. Jadi kalau kitab kita saja tidak jelas dari mana asal usulnya, hanya terjemahan dan terjemahan itu yakin sekali bukan firman Tuhan, karena itu adalah bahasa manusia. Bayangkan saja, yang dikatakan firman Tuhan itu adalah wahyu langit yang datang dari langit, tembus ke dalam kalbu dan hati sang nabi. Itu dari langit namanya wahyu, namanya ilham. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan akan berkata-kata kepada mereka melalui mimpi. Berarti wahyu itu datang hanya kepada oknum yang ditunjuk saja. Wahyu itu datang hanya kepada satu oknum saja. Wahyu itu datang bukan kepada orang lalu kemudian melakukan penyelidikan. Yang melakukan penyelidikan, yang melakukan penelitian, yang melakukan rapat, angket, musyawarah untuk menentukan sebuah kitab, itu bukan wahyu. Itu bukan wahyu. Yang dikatakan wahyu adalah wahyu dari langit, kalimat ilahi turun kepada sanubari seorang nabi, masuk ke dalam akalnya, lantas dia sampaikan kepada kaumnya. Wahai sahabatku, Allah berfirman kepadaku, la taqrabuz zina. Contoh misalnya. Maka ayat itu, dalil kalimat Allah itu harus terus diteguhkan, harus terus disampaikan. Tapi kita lihat terjemahan Bible, dirapatkan, lakukan konsili-konsili, dilakukan kemudian rapat pertemuan, kemudian direvisi, kemudian dilakukan kesepakatan, habis itu disahkan. No, itu bukan disifati wahyu ilahi. Wahyu ilahi tidak pandang bulu. Ketika wahyu ilahi mengatakan haram, maka haram, tidak ada musyawarah. Nah inilah yang kemudian tidak disifati oleh kitab, saudara. Maka ketika dikatakan Yesus itu Tuhan, berdasarkan apa? Yohanes 13 nomor 13, subhanallah. Sungguh pengakuan Yohanes 13:13 itu dibantah sendiri oleh Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berkata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 42. Jadi apa dari Yesus ini yang bisa dijadikan sebagai Tuhan? Gak ada, kecuali dia hanya sebagai utusan Tuhan. Maka benarlah kata Islam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul untuk Bani Israel, untuk kalian. Sama dengan pengakuan Yesus dalam Matius 24 nomor 15. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya karena teman Kristen bukan Bani Israel, maka kepada siapa mereka harusnya berpegang? Berpeganglah kata Tuhan di dalam ikrar yang ada di dalam kitabnya saudara Kristen. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang ia katakan. Yesus mengatakan akan datang seorang penghibur lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum kepada kalian. Ikutlah kepada dia.
Maka sejatinya orang Kristen berpegang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang penolong lain, seorang penghibur yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Bani Israel antum. Saudaraku, bukan Bani Israel. Maka datanglah kepada sosok penghibur yang menyeru kepada seluruh umat manusia, ya ayyuhan nas ittaqullah. Itu jangan kamu datang kepada wahai Bani Israel. Kenapa? Karena ente bukan Bani Israel. Makanya nabi-nabi itu tidak pernah menyeru ya Bani Adam, tidak pernah. Wahai seluruh manusia, nggak pernah. Selamanya Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Cuman Bani Israel tok. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya ya ayuhan nas, wahai orang Batak, wahai orang Papua, wahai orang Bugis, wahai orang Jawa, wahai orang Madura, wahai anak keturunan Adam. Itu seruan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nasu a'budu rabbima fil ardi halalan tayyiba. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanan min rabbikum. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatan min rabbikum, dan seterusnya. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mana seruannya Yesus kepada seluruh umat manusia? Wah, ada Bang Suma, tertulis di mana? Di dalam Matius 28. Apa katanya? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah mereka sebagai muridku. Yes. Apakah ada perintah menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Gak ada. Perintahnya kita harus jadi murid. Murid itu apa? Mendengarkan ajaran Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dengarkan perkataan itu. Sebagai murid yang baik, manggut-manggut dan iyangkan, aminkan dan percaya. Oh, Yesus engkau baik, Yesus engkau hebat, Yesus engkau sakti, Yesus mujizatmu luar biasa. Tapi engkau diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, bukan kepada kami Bani Indonesia. Demikian. Lanjut, yang lain ditanggapi, diulang. Oke, Masya Allah ya, Masya Allah, baru kali ini ya Bang Juma itu ceramah didengarkan baik-baik oleh agama Kristen. Terima kasih Bang Sitanggang sudah mau mendengarkan sampai selesai. Masya Allah, Masya Allah. Dan jangan lupa ya, saksikan Mualaf Permanen TV. Jadi ini disiarkan secara langsung, yaitu Mualaf Permanen TV ya. Ayo, Bang Tanggang bisa ditanggapin. Woi, turun dulu bentar ya, nah, nanti saya naik. Turun bentar dulu, saya ganti dulu bentar. Bentar. Nah, kalau saya Bu, ya terima kasih juga ke Bang Juma. Kalau saya Bu, mendengar ceramah-ceramah Islam itu udah biasa. Kebetulan juga ya di samping rumah kita masjid, hampir tiap hari ceramahnya. Jadi ya seperti ceramah Ustadz Das Latif, ya saya sering dengar kok, bagus kok. Dan bahkan di rumah saya ada Al-Quran. Juma, mendingan lo diam deh Juma. Dengan lo diam deh. Dengar dulu. Setan, diam dulu. Enggak, diam dulu. Jangan. Kau masuk rumah orang, kau ngamuk-ngamuk pula kau. Sekarang aku mau tanya sama kau. Jokerman, diam dulu kau. Saya diam. Dia Jokerman, diam dulu kau setan. Diam dulu kau. Woi, diam dulu kau sebelum kuturunkan. Jangan diturunkan. Enggak, dia. Biarin aja. Aku mau nanya, apa kau bilang tuh tadi kau typing? Kau bilang Bang Juma mesum, maksud kau apa? Ayo, emang benar kok. Benar apa? Mana buktinya? Banyak buktinya. Mana? Banyak. Ini biarin dia menunjukkan ajaran kasih. Ini ajaran kasih. Boleh satu data bahwa baginda Rasulullah SAW itu mesum. Coba satu bukti aja Bang. Dia nggak bilang baginda mesum Bang, dia bilang abang yang mesum. Benar, ada buktinya banyak. Aku yang mesum. Iya, dia bilang abang mesum. Bang semua yang mesum. Keturunan. Iya. Orang mesum. Buktinya dia junjung. Jangan salah.
Maksudnya siapa yang Jadi lo Anda diam tuduh cuma, sebagai lo diam mesum? cuma, lo Abangku, diam. abang saya masih hormat ini ya. Saudara Joker, saudara Joker saya masih hormat ya. Saya masih hormat. Saya mewakili teman-teman. Oke. Saya tanya, yang mesum siapa, Bang? Kitab lo itu, baru lo kritik kitab orang. Enggak, saya tanya dulu, yang mesum siapa, Bang? Yang mesum? Nggak ada dalam diri kamu sendiri. Bang, yang Ini mesum rekod siapa, ya, Bang? teman-teman di bawah rekod ya. Ayo jawab. Yang mesum siapa, Bang? Itu percuma. Lo hina-hina orang, sementara kebenaran dalam diri lo nggak ada. Kata-kata lo Yang cuma hina kebenarannya. ada saya yang menghina di sini ya. Ada saya menghina banyak ya. lo hina-hina tadi, lo hina-hina banyak. Gue cimak. Yang mana, Bang? Yang mana yang saya hina, please? Oke. Contoh, Jadi, contoh. cuman itu saran gue. Kalau emang lo tahu kitab lo itu Hinaan saya dulu, Bang. Hinaan saya yang mana, Bang? Yang bisa ngerocos. Itu salah, tapi kebenaran juga sama sekali nggak ada sama lo. Itu bohong, kosong, nihil. Saya mengajarkan ajaran Yesus kok dibilang salah, Bang? Sementara lo sendiri bodoh. Buktikan dulu kalau lo pintar dengan memakai Bapak kitab ini lo, ajaran baru kasih. lo ajarin Kristen orang. kan ajaran kasihnya kayak gini. Ya, saya tadi mengatakan sesuatu yang ini mana, yang mana, Bang? Kecuali kalau misalnya kamu sudah buktikan kalau kitab lo itu benar, lo pertanggungjawabkan dulu. Setiap yang ada pertanyaan lo jawab dengan benar, baru lo Oke, baik. kritik. Baik, Kalau kita ambil tapi sama sekali Bang. kebenaran nggak ada dalam kitab lo, percuma. Oke? Kita ambil satu contoh, Bang ya. Di dalam Nggak usah Al-Qur'an ambil satu contoh. Buktikan dulu Diam kau nyerocos terus dari tadi, diam. kita buktikan, Bang. Buktikan Sabar, dulu sabar. kebenaran kitab lo itu. Iya. Di dalam Al-Qur'an diterangkan begini, Bang. Kita bukti ya, kita bukti. Halakan samawati bighairi amadin Gini aja, kalau lo mau tarawunaha wa buktikan, kalau alqafil Juma mau buktikan gini aja. Kalau Juma mau buktikan ya gini aja. Rasul Paulus lo bilang orangnya paling hina. Rasul Paulus orangnya paling hina. Mana yang lebih hina mereka antara Muhammad dengan Rasul Paulus? Mana yang lebih hina? dari Kelakuan mereka cerita mana yang lebih apanya? hina? Dari cerita apanya, Bang? Jadi itu dulu lo koreksi itu dulu. Oke, baik. Jangan Rasul, yang lain diam. Oke. Anda diam, saya buktikan ya, sayang ya saudaraku ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia datang memberhenti penyembah pagan di tanah Arab. Ketika Paulus datang mengajarkan justru menyembah kepada manusia. Mana yang baik menurut saudara? Mendingan lo buktikan deh, Ini bukti, Bung. Ini bukti, sayang. Ini bukti, saudaraku. Kami saat ini menyembah esensi laisa kamislihi syai' yang tak nampak. Paulus mengajarkan kalian menyembah kepada yang nampak, manusia, anak Maria. Kira-kira baik yang mana sesuai dengan pengajaran yang Anda pahami? Mendingan kami ikutin Yesus, mendingan kami tuhankan Yesus daripada Tuhan Muhammad Jibril. Yang perantara sebagai Jibril saja kelakuannya sudah tidak benar. Apalagi Muhammad ditambah lagi kelakuannya yang sangat buruk. Yang mana, Bang? Kelakuannya yang buruk yang mana, Bang? Jibril ya? Lo mau bukti nggak? Iya, boleh. Silakan. Saat Jibril memalu pasir mukanya Firaun saat mau bertobat, itu baik. Iya. Di mana tertulis itu, Bang? Saat Jibril menatangi Maria waktu menciptakan Nabi Isa, kamu pikir itu baik saat dia takut karena ditekan oleh Maria? Kamu pikir itu baik? Yang mana? Apakah itu kelakuan seorang malaikat? Itu bukan malaikat. Yang mana? Maksudnya yang mana nih, Bang? Coba. Yang mana? Ya kan kita dialog ini, Bang. Anda kan data-datanya cuma gue banyak. Jadi lu nggak usah sampai sekarang Anda nggak memberikan data satu apapun. Iya, mau datanya gue buktiin. Mau. Yes. Silakan. Jadi lu jangan sok-sok keras ngomong-ngomong aja, nggak usah. Saya bicara pakai data, Bung. Silakan Anda bicara pakai data. Lu pakai data. Kalau pakai data Bible lo salah artikan. Yang gue bilang, saya tidak ada salah artikan, justru saya meluruskan artinya, Bung. Saya meluruskan arti dari bahasa bahasa aslinya. Kitab orang, lo sama sekali nggak paham. Mendingan lo buktikan dulu kebenaran kitab lo. Setelah kitab sekarang tujuan Anda kesini mau meluruskan kitab saya atau apa ini? Cuman mau bilang, aku nggak mau kritik kitab lo.
Gue cuma mau bilang, lo kritik dulu kitab lo, kira-kira udah benar sampai tidak ada pertanyaan lagi dalam kitab lo. Kalau lo hanya kritik, semua orang juga bisa kritik. Masalahnya sekarang kritikan mereka itu bisa dijamin nggak? Atau mereka punya nggak kebenaran yang sejatinya? Oke. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ard. Allah kemudian menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kita lihat. Sedangkan di kitab saudara dalam kitab Ayub dikatakan bahwa langit itu bertiang. Mana yang benar menurut saudara? Silakan. Aku nggak mau bahas kitab sekarang. Yang gue bilang silakan kita buktikan aja dari perspektif yang sangat-sangat sederhana untuk kita bisa tahu mana firman Tuhan, mana firman hantu kan gitu Bang. Kalau emang lo bisa buktikan seluruh pertanyaan yang ada dalam kitab lo sampai lunas semua pertanyaannya, baru lo kritik. Gue angkat tangan deh. Kalau misalnya lo udah bisa buktikan kebenaran kitab itu. Tidak seperti itu cara membuktikan sebuah kitab. Tidak seperti lo nggak bisa buktikan kebenaran. Nah sekarang kitab begini, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Al-Quran mengatakan Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kitab Ayub 26 nomor 11 mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Yang mana yang benar menurut saudara? Kitab saudara atau kitab saya? Bahwa langit tidak bertiang atau langit bertiang? Mana yang benar? Lo sama sekali nggak paham maknanya. Jangan lari ke makna, Bung. Kita tahu langit, kita tahu tiang. Bukan ini saya juga bahas kitab saya. Kitab saya mengatakan langit tidak bertiang. Kitab Anda mengatakan langit bertiang. Yang mana yang benar menurut saudara? Yang gue bilang, kalau emang nanti seluruh pertanyaan di kitab lo sudah nggak ada. Jangan lari ke pertanyaan yang ada dulu aja, yang ada di data untuk kita uji kitab saya atau kitab saudara. Oke? Al-Quran 1400 tahun silam, di zaman jahiliyah tidak ada ilmu pengetahuan sama sekali. Beliau mampu mengatakan bahwa langit tidak bertiang. Padahal beliau tidak keluar dari tanah Mekah, tidak kemana-mana, belum keliling dunia. Sedangkan kitab saudara dikatakan diimani oleh orang yang sudah memiliki peradaban yang lebih jauh. Percuma gue juga ngeladenin lo berdebat di sini. Gue cuma mau ingatin. Kenapa naik? Kenapa naik? Ngomong sebentar. Kalau emang lo nanti silakan Pak Tanggal, silakan. Kalau biar dulu Jokerman. Katanya mau dibuktikan. Pak Jokerman, maaf, Pak Joker Kristen ya? Iya, saya Kristen. Kristen banget. Nah, gini Pak Joker. Kalau diskusi ini jangan dibawa emosi. Apa Bang? Kalau diskusi ini jangan dibawa emosi Pak. Aku nggak mau pakai kasih lagi di sini. Kalau misalnya aku pakainya sistem hukum Taurat sekarang. Kalau ngehujat dia dihujat balik. Kalau pakai nyawa juga buat gantinya. Anda menuduh saya menghujat, tapi Anda tidak bisa buktikan saya hujatnya di mana. Kan penyakit ini. Ini namanya sakit. Justru Jokerman yang menghujat Bang Juma, buktinya ada Bang Juma. Buktinya di bawah screenshot dia masih ada. Dia mengatakan Bang Juma mesum. Itu screenshot mau. Silakan keturunan orang miskin silakan. Oke, sebentar Pak Joker. Bung, kalau berbicara mengenai keturunan, saudara si Tanggang sabar dulu. Kalau berbicara mengenai keturunan, Bung, Belanda datang di Indonesia ini tidak bawa istri. Jangan kau bawa keturunan, berarti kau bawa anak yang saya. Ingat, saya ini cucu pahlawan, Bang. Saya masih terima gaji dari pensiunan kakek saya. Hati-hati kau ngomong. Kalau bicara keturunan, Belanda datang tidak bawa istri. Mereka hidup di Indonesia ratusan tahun. Dia lampiaskan dia punya. Dia selipkan di mana ucok mereka ketika dia ada menjadi di Indonesia. Mereka selipkan di mana ucok mereka. Pasti dia selipkan kepada budak-budaknya. Orang yang mengikut kepada dia. Sekarang pertanyaannya, keturunan dari budak-budak ini siapa? Keturunan dari budak-budak Belanda ini siapa? Keturunan dari budak-budak pesundal-pesundal yang digunakan oleh Belanda ini siapa? Bapak, Ibu, bisa saya setengah menit ngomong? Oke, jadi hati-hati berbicara keturunan ente ya. Hati-hati bicara keturunan ente. Wanita-wanita yang dipakai penjajah Belanda kira-kira agamanya sekarang keturunannya agama apa? Hati-hati lo ngomong.
Serah lu mau ngomong apa yang jelas. Jangan terserah. Ini kita berbicara sejarah. Hati-hati kau ngomong keturunan. Hati-hati kau ngomong keturunan. Hati-hati. Lencana kakek saya masih ada sampai hari ini. Paham kau? Bicara keturunan pesundal. Udah. Juma. Kamu sadar kan? Kamu udah sadar kan? Keturunan wanita-wanita yang dipakai oleh penjajah Belanda itu agamanya sekarang apa? Kutanya kau sekarang. Lo tahu dulu nggak daerah mana yang nggak pernah dijajah Belanda di sini di Indonesia? Udah. Jadi kamu jangan bawa keturunan, Bung. Kita dialog agama, jangan bawa keturunan. Saya Zulkifli M. Abbas, cucu pahlawan, salah satu pahlawan yang datang dari Luwu Utara. Paham kau? Orang mana dulu? Lo jangan bilang-bilang. Sama sekali keturunan orang Belanda nggak ada di keturunan kami. Oh. Terus yang melayani jadi budak penyapu gereja mereka agamanya apa? Lo tahu nggak? Tanya kau. Yang membersihkan gereja, mencucikan pakaian penjajah Belanda itu agamanya apa? Kutanya kau sekarang. Yang cuci piring mereka, yang cuci piring, yang nyapu, yang memberikan beras, yang membawa mereka ke daerah-daerah itu agamanya apa? Kutanya kau sekarang. Lo ada bukti dulu kalau lo bilang seluruh agama Kristen. Kalau kau meminta bukti, buktikan kalau saya buyut saya adalah pesundal. Buktikan ke saya sekarang. Kalau saya keturunan mesum, buktikan. Buktinya sampai sekarang lo junjung orang mesum itu. Siapa orang mesum yang saya junjung? Muhammad. Apa mesumnya? Apa mesumnya? Biadab. Apa mesumnya? Perlu gue cari. Baru mau cari biadab. Di dalam agamamu, kitabmu, Yesus itu berasal dari keturunan pesundal. Ngerti kau? Terjemahan 1928, Yesus dikatakan memasukkan kelaminnya ke dalam keledai. Paham kau? Makanya kalau ngomong ditekan, jaga omongannya. Ngerti lu? Kau belum tahu kau berhadapan dengan siapa kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya samamu, Yesus itu berasal dari keturunan istri ketiga Daud. Kau paham ketika Daud mengambil Berseba jadi istri? Kau paham? Lu nggak usah takut-takutin orang Juma. Nggak ada yang takut sama lu Juma. Serius, sumpah gua. Nenek lu kiper, saya nggak nakutin kamu, tuyul. Saya tanya, Yesus yang kau tuhankan itu berasal dari keturunan mesum. Laporkan saya kalau saya hujat, akan kubawa data-data sekarang juga. Laporkan saya di mana kau melaporkan. Yesus menurut Bible berasal dari keturunan cabul, pesina. Laporkan saya. Akan kubawa data-datanya dari Bible. Kau jangan bilang Rasul Muhammad SAW dari orang mesum. Biadab. Ngomong-ngomong itu. Tunjukkan data Rasulullah Muhammad SAW mesum. Satu aja kalau ada. Lo mau gue perlihatkan? Mau banget. Kalau misalnya tunjukkan, kenapa? Silakan, tunjukkan sekarang. Kalau gue nggak mau tunjukkan gimana? Berarti kamu keturunan yang menyembah roh jahat. Yang di dalam dirimu ada roh jahat, penyembah manusia. Masih mending daripada pendusta, penipu, penyesat. Mending kan? Memberikan fitnah tapi tidak ada bukti. Saya bisa buktikan bahwa Yesus berasal dari keturunan pesina. Paham kau? Udah deh udah mendingan cuma itu gue ingatin dulu. Berhenti tuh ngomong-ngomong rocos nggak jelas begitu ya. Cuma itu gue ingatin lo. Gue nggak mau debat lagi sama lo. Lo nggak ada. Ngapain lo ngacak-ngacak ingatin apa lo? Apa? Belum lahir Kristen yang bisa melawan saya berdebat sampai hari ini. Asal kau tahu. Ngerti kau? Pendetamu semua kubuat mencerit nana berhadapan dengan saya. Ngerti kau? Saya masuk komal ini karena saya kejar bom-bom yang mengaku orang ahli Bible, nggak berani sama sekali berdebat dengan saya. Apalagi selevel kau. Paham kau? MYM mencret nggak mau lagi berdebat dengan saya. Joshua Teu nggak mau. Esra Soru nggak mau. Lalu saya harus berdebat dengan siapa lagi di Kristen di Indonesia ini? Nggak ada yang mau debat sama Bocil Juma. Nggak ada. Dia nggak kuat. Kuat lagi kita keturunan, jangan kau bawa keturunan di sini. Saya Zulkifli M. Abbas adalah keturunan pahlawan dan bisa kamu cek. Kau bisa cek. Oke? Kamu bisa cek saya siapa. Saya keturunan pahlawan. Lah, kamu bilang tadi saya keturunan mesum. Emang keturunan. Buktinya sampai sekarang lo junjung tuh orang. Kebukti.
Memang biadab kau ya. Wajarlah kemudian, wajarlah kemudian kalau kamu itu halal darahnya ya. Karena hujatanmu ini tidak ada data. Ipingan cari si Joker. Carilah kalau dapat, carilah. Nah itu karena kamu tidak bisa didapat, jadi seenak perutmu kayak gini mau mengacaukan Indonesia. Hah? Kamu mengatakan Nabi kami mesum, mana datanya anjing? Anjing, saya yakin sekali emakmu hamil, lahir kau itu dari binatang yang tidur emakmu sampai kau lahir. Paham kau? Pak Nabi. Udah turunin aja, Bunda udah. Jangan-jangan emakmu dientot sama anjing sehingga kau lahir. Turunin. Bang, jangan ulangi lagi, Bang. Nanti kena peringatin, Bang. Hancil, jangan Bang ulangi, jangan ulangi. Turunin, Bunda. Saya takut yang entot emakmu itu kuda sampai kau lahir. Udah aku turunin. Nanti Abang kena peringatan, kata-katanya terulang lagi. Nah, biar dia tahu rasa. Belum tahu kau anak Makassar. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi orang cuma bicara baik-baik, sopan santun, kau datang kayak gitu dikasih data juga enggak. Biadab kali kau, bawa keturunan lagi. Apa lu pikir Bang Suma ini takut dengan kalian? Oh no. Jangan. Justru karena saya sayang sama kalian, saya habiskan waktu kayak gini. Harusnya saya tamu-tamu saya tuh bersusun di bawah, ngerti nggak? Demi kalian, supaya kalian itu tahu. Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam. Ya, supaya kamu itu bisa membedakan. Salam semuanya. Host dan. Ya udah lanjut yang lain. Saya minum kopi campur masak dulu. Diskusi aja. Minum sirup dulu enak kan? Atau minum air kaleng dingin. Enak kan? Dapat oleh-oleh dari Bang Suma, enak kan? Salam saya sama emakmu sana. Enak. Masih mau? Teman-teman hotel kalau nggak punya ilmu ini minum dulu bang. Tarik nafas bang. Nah, teman-teman hotel ini pada sosmed ya. Kalau secara nyata habis lu kena hajar. Bener. Ini sosmed loh. Kalau secara nyata habis kena hajar. Nggak bakal berani dia ngumpet. Nggak bakal berani orang ngumpet. Iya. Oke, udah kita lanjut diskusi aja. Ini peringatan. Ada boy. Peringatan untuk teman-teman hotel nih, kalau nggak punya ilmu, nggak berani diskusi, cuman kayak gitu aja seperti Joker tadi itu, nggak usah naik lah gitu, ya, daripada nanti kita sambil saling maki-maki nanti kan. Salam semuanya. Bagus-bagus aja lah. Salam. Ya, salam Bang Boy. Kalau aku menilai dia. Ya, saudaraku Boy, silakan. Seperti biasa kita dialognya santai. Sebelumnya saya jangan bawa keturunan ya, jangan bawa junjungan, jangan bawa keturunan. Kepada saudara-saudara muslim, mohon maaf. Kuatin suaranya, Boy. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sama-sama. Ya, tetapi di sini maaf ya Bang, kalau setiap saya mendengar akan perkataan Bang Suma, sebenarnya banyak asumsi yang perlu dipertanggungjawabkan oleh Abang kita Suma. Seperti yang Abang Suma katakan dan mengkait-kaitkan perkataan Yesus, di mana Yesus akan menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Penghibur, itu digenapi di dalam ajaran Islam. Saya rasa di dalam ajaran Islam, bahkan Muhammad sendiri pun tidak layak disebut penolong yang lain. Sebab penolong yang lain atau Roh Penghibur itu yang akan mengutus adalah Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin Muhammad itu adalah utusan Yesus. Karena di dalam Yohanes mana ya? Karena di dalam Yohanes 16 ayat 7 tertulis begini, Bang. Ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku Yesus pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Baik. Jadi yang akan mengutus Roh Penghibur atau seorang penolong yang lain ini adalah Yesus Kristus. Oke. Jadi tidak mungkin Muhammad atau ajaran Islam ada Roh Kudus. Baik, saudaraku. Siap. Ya, baik. Saya tanggapi sedikit. Ya, sebelum kita pendek-pendek aja. Oke. Setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa, Bang? Yesus atau oknum lain?
yang akan datang. Ya, setelah Yesus terangkat, yang datang setelah Yesus, Yesus sendiri atau oknum lain? Dia menjanjikan ini kalau dalam konsep Kristen, Siap. penolong yang lain ini adalah kuasa. Maksudnya Kuasa- oknum lain kuasa ini Roh Kudus. oknum lain ini Yesus sendiri atau oknum lain? Kalau dalam Kristen yang akan datang kedua kali ini adalah Yesus Kristus sendiri. Loh, tadi dia mengatakan dia tidak, penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Makanya kan saya katakan kalau roh penghibur ini dalam Kristen ini adalah kuasa. Seperti bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus itu akan datang Bukan Yesus. Oke, saudaraku, dengarkan semuanya yang ada di sini, yang di YouTube maupun yang di Komal. Dengarkan saudara kita mengakui yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bukan Yesus. Muncul pertanyaan, yang datang kepada Paulus. Dengarkan saudaraku. Dengar dulu, Bang. Oke. Baik. Silakan. Yang kita bahas ini mengenai roh penghibur. Iya, roh penghibur, betul. Jadi Roh penghibur ini Yesus atau bukan? Bukan oknum. Masa kan Tuhan Dia oknum. Saudaraku, dia oknum. Mari kita buktikan bahwa dia oknum. Mari kita buktikan bahwa dia oknum. Itu ajaran kami. Ini kita buktikan bahwa dia adalah oknum. Silakan. Oke, dia mengatakan begini. Ketika dia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Anda percaya itu? Kan di sini, Bang. Makanya dengar dulu. Bentar. Bang Juma kena report. Bang Juma kena report, mungkin ganti akun lain ya. Sebentar ya. Tunggu ya. Saya menunggu. Saya Kosongin jelaskan. Bun. Makanya Ya. saya jelaskan. Nanti Bang Dia gini Bang, cara berkata-kata. diskusinya jangan saling memotong ya Bang. Kalau misalkan habis bernarasi baru. Bukan dari perkataan sendiri. Ini adalah oknum seperti Simon Petrus, seorang rasul. Jadi dia berkata-kata akan kuasa roh itu yang bekerja. Nah, tunjukkan kalau dia mengatakan mengutuskan Simon Paulus itu. Makanya kan di dalam khotbah, dalam khotbah ketika Jangan lari ke khotbah Bang, lari ke Bible aja. Ke ayat aja. Maksudnya kan ini kita ambil. Gak usah dalam bawa-bawa keseparan dogma rasul. gereja, gak usah. Bukan loh. Dogma itu gak usah dibawa. Dia bukan khotbah Petrus itu ada dalam kisah para rasul. Bahkan tunjukkan. dalam kisah para rasul, Simon Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus Kristus bangkitlah dan berjalanlah. Jadi inilah kuasa yang dijanjikan atau roh penghibur itu. Gitu loh. Ya jadi siapa sangat menurut begini. kau roh penghibur itu siapa? Saya kan sudah katakan dalam Kristen yang diajarkan itu adalah kuasa Roh Kudus. Iya, Tetapi roh kalau penghibur itu siapa menurut Tetapi kamu? kalau Bang Suma berasumsi, Loh, kok nggak bisa jawab roh penghibur itu siapa? Saya katakan loh, saya sudah katakan. Saya sudah katakan Pertanyaannya roh penghibur itu siapa? kuasa. Siapa namanya? Mana? Itu adalah kuasa yang diberikan Iya, kepada. namanya siapa? Namanya? Kok Ya susah seperti banget Rasul jawab nama? Paulus, seperti para rasul yang dikaruniai kuasa Roh Kudus. Tunjukkan datanya bahwa dia dikuasai oleh Roh Kudus. Ada yang di dalam memberi kisah kuasa para siapa? rasul. Di dalam Tunjukkan kisah para alatnya. rasul. Dalam kisah para rasul, Simon Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus Itu kan Simon berjalan, Petrus, Pak. berarti bukan Paulus. Sedangkan yang menulis Bible itu Paulus. Kayak mana ini kau? Nah itu kalau mana gini Bang, sebelum Paulus menjadi Kristen, ajaran Kristen itu sudah diajarkan oleh para rasul. Itu di dalam kisah para Mana rasul. datanya? Oke, Anda buka di kisah para rasul ayat 2. Buka aja sendiri. Bacalah. Jangan suruh-suruh buka. Sabar, tadi kita buka. Makanya kalau saya setiap mendengar akan asumsi Bang Suma, sebenarnya asumsi Bang Suma itu harus Itu dipertanggungjawabkan. bukan asumsi Bang Juma. Tidak. Pakai data itu. Kau di sini yang bahwa asumsi. Bang Juma pakai data bukan. itu. Dia Bang Suma membacakan ayat. mengatakan roh penghibur itu adalah Muhammad.
Sedangkan yang mengutus roh penghibur itu adalah Yesus Kristus. Bagaimana Kapan dia mungkin Muhammad Kapan ada dia bilang? loh? Dia akan mengatakan tadi roh penghibur itu ada dalam Islam, ada dalam aturan-aturan ekonomi, ada dalam aturan-aturan nikah dan sebagainya. Enggak, sekarang jadi pertanyaan. Roh kudus kalian itu otaknya sama nggak? Nah. Otaknya sama nggak? Pemikirannya sama nggak maksudnya? Pertanyaan Anda bagaimana? Enggak, kan kalau katanya roh nggak mungkin pemikirannya beda-beda gitu kan? Katanya kan sudah dituntun oleh Roh Kudus, gitu kan? Roh Kudus itu yang kalian maksudkan. Roh Kudus itu pemikirannya sama nggak semuanya? Ya sama lah. Oh, kalau sama kenapa ada denom-denom yang berbeda tentang pemaknaan Yesus? Ya itu berarti yang lain. Berarti nggak sama. Udah. Nggak sama berarti. Bukan, dengar dulu, janganlah potong pembicaraan. Tidak semua orang Kristen memiliki kuasa Roh Kudus. Oh, yang punya siapa? Yang punya siapa? Yang sudah pasti orang-orang yang terpilih lah. Ya denom apa Siapa? berarti denom apa itu? Denom apa coba? Hah? Denom apa itu yang terpilih? Yang punya Roh Kudus. Denom apa? Maksudnya denom apa itu? Maksudnya denom Lah kan apa? kalian ini Kristen ini ribuan denom. Denom apa yang punya Roh Kudus? Makanya saya tanya denom itu apa? Sendiri kan beda-beda kalian nih. Iya, makanya kan saya bilang. Denom aja kau nggak tahu. Ada yang Bapak Ondi. Makanya saya bilang kan tidak semua orang Kristen itu punya kuasa Roh Kudus. Makanya Siapa aja yang punya kuasa Roh Kudus makanya itu? kalau orang yang tidak punya kuasa Roh Kudus, dia mengambil pemikirannya sendiri. Ya, contohnya. Ya. Contohnya. Mungkin mana bisa saya akan mengatakan sesuatu orang kan itu kan magnum. Tidak hormat kalau kita mengatakan namanya. Semua Kristen mengatakan bahwa mereka akan dibimbing oleh Roh Anda Kudus. mau bikin provokator. Bukan, semua orang Kristen mengatakan mereka sudah dibimbing sama Roh Kudus. Bahkan kitabnya sendiri itu ditulis hasil penyelidikan itu berdasarkan Roh Kudus. Mana ayat di dalam Alkitab semua orang Kristen itu dibimbing Roh Kudus? Lah, kalian bilang tadi itu. Loh. Siapa yang bilang? Saya mengatakan tidak semua orang Kristen itu punya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Aduh, berapa kali apa saya katakan ini? Roh Kudus itu apa menurut kalian? Telinga kamu budek kah? Saya sudah katakan itu adalah kuasa yang dijanjikan. Kuasanya sama nggak? Mana? Iya, sebab kan setiap orang menyembuhkan atau membangkitkan, mereka menyebut dalam nama Yesus. Itulah tanda-tanda orang yang dikaruniai oleh Roh Kudus, seperti Andi Simon. Pastor Andi Simon, dia banyak penderita penyakit, dia hanya menyebut dalam nama Yesus berjalan. Itulah tanda-tanda orang yang memiliki kuasa Roh Kudus. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Nama Yesus itu punya kuasa. Itulah tanda-tanda orang yang memiliki kuasa Roh Kudus. Oh, berarti nama Bapak nggak punya kuasa ya? Kudus. Ya, makanya kan agar supaya memakai nama Yesus, agar supaya kita mengakui bahwa Yesus. Enggak, berarti Bapak nggak punya kuasa kalau gitu. Soalnya yang disebut Yesus terus, berarti Bapak nggak punya kuasa di sini. Makanya kan kita lebih percaya Yesus itu adalah Tuhan karena dikatakan segala berarti kuasa Bapak bukan Tuhan ya? Kepadaku, baik di bumi. Ya berarti Bapak bukan Tuhan. Tuhan lah. Itu kan pribadi. Oh, Bapak juga Tuhan, Yesus juga Tuhan. Tuhan. Sudah. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa coba? Makanya kalau kita membahas kalau kita membahas beda keyakinan memang susah, Bang. Oke. Kalau kamu meyakini Yesus itu Tuhan, saya hanya mau dengerin dulu, woi. Kalau kamu meyakini Yesus itu Tuhan, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ya. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Mempertanggungjawabkan akan sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan, woi? Karena tidak sejak mungkin kapan Yesus jadi Muhammad Tuhan? itu utusan Yesus. Jadi sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Mempertanggungjawabkan asumsi sejak kapan Yesus jadi Tuhan?
Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Saya tidak mau memberikan mutiara kepada babi. Kok nggak mau? Mutiara itu akan Sejak diinjak oleh kapan? kakinya, kemudian Sejak dia kapan berbalik. Yesus jadi Tuhan? Kemudian Kok dia diam? berbalik Kok mengonyokan. nggak mau jawab? Ini, Nyerocos. Saya tidak mau Sejak mengatakan kapan? karena dalam Alkitab Woi. mengatakan begini. Kau mau jangan nyerocos di memberi sini, mau mutiara khotbah di kepada sini. babi. Sejak kapan Sehingga Yesus jadi mutiara Tuhan? itu akan diinjak Itu jawab dengan dulu. kakinya. Kok bawa Kemudian mutiara? itu Kok nggak mau bisa makanya jawab? Nggak bisa jawab. Kenapa? Ini adalah Kenapa nggak bisa jawab? Malu. agar supaya kamu Malu paham. kan? Kamu itu ibarat malu. babi ya. Nyerocos Dan dalam terus Alkitab dari tadi. begini, dalam Alkitab begini, jangan memberi mutiara kepada babi. Ini kita nggak mau sehingga dengerin dakwah loh, mutiara nggak mau itu dengerin akan diinjak pidato dengan dari kakinya. kamu, nggak mau Kemudian kita. dia berbalik dengan kamu. Ngapain kau pidato kita sudah di sini? jelaskan. Kita cuma Ngapain? menjelaskan kepada orang yang tidak mau percaya gitu loh. Kamu saya nggak hanya mau, meluruskan. nggak Saya mau hanya ngejawab di pertanyaan sini saya sama hanya sekali ya. meluruskan asumsi Nggak mau asumsi jawab ya. Bang Suma. Ini kamu di sini mau pidato, mau pidato di sini turun aja roh penghibur kau. itu Muhammad. Nggak usah pidato Dia di sini harus kau. mempertanggungjawabkan Ngapain? Pidato di sini. Karena tidak mungkin. Karena tidak Kalau mungkin. mau bertanggungjawabkan, kita diskusi di dunia nyata aja. Sebab dia akan mengutus roh penghibur Kita itu adalah diskusi, Yesus kita Kristus. debat dunia nyata Oke, aja. Kalau itu kamu saja, mau Bang. bukti, Sudah. kita debat Saya dunia nyata katakan, aja. Kalau kamu mau saya bukti, tidak mau memberikan loh, kok mutiara tidak mau? kepada babi. Kenapa? Kenapa? Sebab mutiara itu akan diinjak. Mutiara, dengan mutiara kakinya. apa? Kok bawa Kemudian dia mutiara? berbalik. Kok kamu mau beli mutiara? Itu kiasannya. Sana di Dalam Batria. arti agar supaya abang itu sadar. Apa? Kenapa gemeteran? Kita percuma Kemana, Bang Cuma? menjelaskan kepada Report. orang Bang Cuma yang kemana? tidak mau percaya. Keripot, Oke, itu saja. Itu saja. Bos, saya turun lagi Bang Bos ya. Terima kasih semuanya. Salam. Loh, udah pidato langsung kabur, nggak mau dengerin kita. Kristen banget nih orang. Kok naripun? Udah lama. Oke, selamat malam semuanya teman-teman TikTok yang ada di TikTok. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan damai sejahtera. Oh, ini oten-oten yang typing di bawah suruh saya diem ya, suruh dengerin mereka khotbah ya. Bagus. Ya udah. Gitu, Udah kalau bisa mereka saya nyerocos bicarakan. kita suruh diam. Tapi kalau kita ngebantah, menyuruh diam ke kita juga. Gimana nih ngelawan orang-orang kayak gini nih? Takut kali nih dibongkar nih ajaran sesatnya. Coba Jul jambu, Jul umbu apa umbu nih? Jul umbu. Ya ini Tanggapin. identitasnya jelas ya. Tidak ada yang namanya menyembunyikan identitas kayak gitu ya. Saya sampaikan selamat malam semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, tadi saya mendengarkan tentang cerita apa fungsi Roh Kudus, apa fungsi Yesus, apa fungsi Bapa. Nah, saya sempat saya bicara tadi sore karena saya lagi pergi persiapan untuk hari Minggu, berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Roh Kudus itu seperti diibaratkan tubuh, jiwa dan roh. Itu mereka itu adalah pribadi yang tunggal ya. Kalau kita bicara tentang roh, tubuh dan jiwa seperti yang kita miliki. Kalau masalah tubuh, roh dan jiwa itu tidak akan terpisah dari pribadi seseorang. Ya, tidak akan terpisah dari pribadi seseorang. Bahkan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi." Itu perkataan Yesus. Nah, tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan bahwa dia mengatakan kepadaku diberi kuasa di langit dan di bumi. Nah, seringkali saya sampaikan bahwa kata Yesus itu melambangkan suatu iman bagi orang-orang Kristen bahwa Allah itu menyertai semua umat manusia. Sebentar Bang. Bang Juma udah monitor Gurunda? Udah. Tadi teman kita yang ini udah lari ya, yang Roh Kudus itu ya. Kabur. Udah pergi ya. Udah kabur dia. Oke. Rocos terus tadi.
Oke, lanjut. Boleh saya teruskan? Silakan. Silakan, silakan. Maksudnya intinya, Bang Jul, intinya Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Benar? Oh, itu udah jelas maksudnya. Oh ya. Jelaskan Coba dulu. Anda Iya, buka, memang jelas. Coba Anda nggak usah jauh-jauh, Coba Anda buka bilangan 23:19. Coba Anda buka bilangan. Dengar dulu. Enggak, kan intinya biarin dia bahwa bernarasi Tuhan dulu. Yesus Biarin bernarasi itu dulu. adalah Tuhan. Itu kan narasi Anda tadi kan. Dulu. Iya, saya ngerti. Jadi Tuhan itu pada dasarnya. Kalau saya belum jelaskan, itu namanya Saya ngerti kenapa harus dijelaskan namanya panjang. Kita udah ngerti lah gitu. Jadi yang saya tanyakan, Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus benar adalah kan? Tuhan. Mau tahu? Coba Anda buka bilangan 23:19. Coba Anda buka bilangan 23:19. Coba buka. No, saya belum jelaskan secara tuntas, baru disanggah. Saya Orang kalau punya pengetahuan yang Anda benar, tadi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. yang luas, jangan dulu Bang Baim, disanggah. biarkan dia ngomong, biarkan Bang Baim, biarkan dia ngomong. Ini udah biarkan dia ngomong. Silakan Joy. Oke. Nah, kenapa orang Kristen itu mengakui Yesus sebagai Tuhan? Pertama, Allah itu adalah Allah yang kudus. Jelas Yesus itu adalah manusia yang mengambil rupa manusia, datang dalam roh, dan dia adalah kudus. Tidak ada kata lain yang membantah hal itu. Kalau dia yang kudus, Allah yang kudus. Yang kedua, Allah itu kuasa. Tidak ada manusia pun yang membatasi kuasa Allah. Malah dia mengatakan dia tidak berkata pada dirinya sendiri ya. Terus lanjut. Nanti kita akan jelaskan dengan itu yang kedua. Lanjut. Allah itu adalah Allah yang kuasa, yang tidak bisa dibatasi oleh manusia dengan akal manusia. Nah, kenapa saya mengatakan dia kuasa? Itu saya sudah jelaskan tadi. Coba kalau pasti tanya toh tentang mana dalilnya. Lihat di Matius 28 ayatnya yang ke-18. Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi. Itu sangat jelas dan itu detail. Dijawab juga di Al-Maidah 46. Ya, waktu Gabriel menyampaikan, ini kan berbicara berdasarkan dalil ya. Saya ndak itu. Nah, itu di waktu Gabriel melihat Maryam menyampaikan. Enggak, salah Pak. Di Quran nggak ada Gabriel Pak. Salah Pak narasinya. Di Quran ada Gabriel. Makanya itu yang kedua. Allah itu maha tahu. Yang ketiga, Allah itu maha tahu kan? Ya. Jadi kalau Allah itu adalah Allah orang Israel yang awal-awal abadnya itu tidak bisa kita sangkal dengan keturunan dari Israel ya. Baik dari Abraham, baik dari Nuh, baik dari Adam, itu semua berasal dari Israel. Nah, sampainya kepada Nabi Muhammad baru asalnya dari mana? Dari Arab. Nah, berapa lama lagi Pak? Allah, dengar berapa lama lagi Pak? Nanti bingung kita jawabnya. Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu semua bahasa, bukan hanya bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Yunani, tapi Allah tahu apa yang kita sebut, apa yang kita sampaikan. Ya, itu adalah 3 bagian kekuasaan Allahnya itu. Nah, dia dan Yesus pun berkata, tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan aku berkata kepadamu, karena dia adalah Allah. Dia berani mengatakan. Rizdana Baban, tolong di mute. Ya. Baik, Karena ini udah dia lewat 2 menit Allah. karena Bapak Jul ini bawa surat Al-Maidah, bawa Quran. Silakan Gurunda Juma untuk menanggapi Gurunda. Oh ya, sebelum Bang Juma ngomong, saya mau bilang Bang Juma tadi siang ada akunnya Bang Juma, namanya Bang Juma, terus fotonya Bang Juma, dia pakai nama dan pakai foto, berdiskusi di ruangnya psikopat. Ya biarin, kalau mereka kan ajarannya kayak gitu, nggak apa-apa lah biarin. Silakan Gurunda. Ya baik.
Yang pertama ketika saudara, ya baik. Jadi ketika saudara kemudian mohon izin ya teman Bang Boim, saudara mengatakan bahwasanya di dalam surah Al-Maidah kalau nggak salah ya, Anda membahas surah Al-Maidah ya, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan ketuhanan Yesus, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudan wa nura wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Ini enggak ada hubungannya dengan ketuhanan Yesus. Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya itu Torah, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi ketika saudara mengatakan di dalam Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus itu diutus sebagai apa ternyata? Sebagai Tuhan atau sebagai perantara Tuhan? Itu dulu sebelum saya lanjut. Anda menurut Yesus dia diutus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Oke, berbicara tentang utusan, kalau dalam perjanjian lama itu adalah nabi, dan Anda mengakui bahwa Yesus itu nabi. Saudara, saya tanya, yang saya tanya apa tadi? Mengutus itu kan nabi atau rasul. Yang saya tanya apa, saudara? Yesus ketika datang mengaku sebagai utusan Tuhan atau mengaku sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan lah. Di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan? Dengar dulu. Di mana dalilnya Yesus mengaku sebagai Tuhan? Nah, itu kan udah saya tebak. Tidak ada dalilnya. Anda lebih tahu dari Yesus. Loh. Saya tanya, Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Anda mengatakan sebagai Tuhan. Berarti Anda lebih tahu daripada Yesus, karena Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Betul. Nah, betul. Sekali. Saya tanya dari mana Anda tahu kalau Yesus mengaku Tuhan? Nabi yang mengatakan aku nabi dari Tuhan? Enggak, saya tanya dari apakah ada nabi sementara Muhammad pun mengakui aku adalah utusan Allah? Anda jangan pakai jurus Paulus kalau dengan saya. Ntar Anda jatuh ke kiri, nanti terpental otaknya. Saya tanya, Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Anda katakan mengaku Tuhan. Bisa Anda tunjukkan fitnahan Anda terhadap Yesus ini tertulis di mana? Ya, oke. Saya sudah pernah jelaskan ya di Yohanes 13 ayat 13 juga dia sudah pernah jelaskan bahwa aku guru dan Tuhan, ya. Kata Tuhan itu Tuhan dari segala Tuhan, raja dari segala raja. Kurios. Oke. Iya, Kurius itu kan Tuhan dari segala Tuhan, raja dari segala raja. Kata berarti siapa yang lebih raja dari? Kata siapa? Kata siapa? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Bilang di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 nomor 13 itu kurios. Tahu kurios? Tahu arti kurios? Itu Tuhan. Tuhan atau Tuan? Loh, Tuhan dengan kata Tuhan itu, dengar dulu. Kata Tuhan itu di dalam Kurius itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan, Tuhan berarti Tuhan. Itu Tuhan tafsiran bagaimana? Itu tafsiran saudara. Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Tunggu. Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Hah? Kalau pencipta langit dan bumi, tidak ada bedanya Tuhan dengan Tuhan, Allah dengan Tuhan. Kalau kurios dengan teos apa bedanya? Kurios dengan teos apa bedanya? Kurios dengan teos apa bedanya? Ya, dengan teos. Sama-sama Tuhan.
Inilah yang saya katakan, Bung, di dalam Markus 5, orang yang mengajarkan Yesus itu Tuhan itu orang kerasukan roh jahat. Tidak pernah Yesus itu disebut Theos. Theos itu Bapa, Kurios itu anak, utusan manusia. Dia Lord, bukan God. Oke? Ini di dalam diri Anda yang sedang berkhotbah ini roh jahat ini. Bukan dari sisi kemanusiaan Anda ini yang lagi ngomong. Ini iblis yang lagi ngomong kepada saya. Anda mengatakan Yesus mengaku sebagai Tuhan. Yesus mengatakan aku tidak. Dengarkan, Bung. Yesus mengatakan dengar dulu, kata Yesus itu tahu enggak artinya? Iman Anda itu iman roh jahat yang berkata-kata di luar daripada pengajaran Yesus. Yang bicara di luar pengajaran Yesus itu roh jahat. Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus itu benar toh? Anda dengarkan saya. Yesus berkata aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kok Anda seenak Anda mengatakan sesuatu tentang Yesus? Kok enak kali mulut Anda berbicara seperti itu? Yesus adalah Tuhan. Di mana itu Yesus katakan? Yesus itu adalah keselamatanku. Ya Anda percaya, silakan Anda percaya, tapi jangan Anda fitnah. Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda boleh menuhankan manusia, silakan, itu hak Anda, nggak ada paksaan. Tapi jangan Anda memfitnah Yesus yang mengajarkan bahwa Dia mengajarkan dirinya pencipta langit dan bumi. Betul? Dia itu manusia seutuhnya, Allah seutuhnya. Dia kudus, Nabi Muhammad juga hendak kudus. Jelas ya? Apa? Yesus itu kudus. Yesus kalau dia kudus, ya. Kalau dia kudus, kenapa dia mati terkutuk? Orang pun yang sama kudus dengan dia. Allah kalau kudus, dia ya. Kudus, kenapa dia mati terkutuk? Dengarkan saya. Kalau dia kudus, kenapa dia mati terkutuk? Loh, dia mati karena dosa Anda. Nah, Anda setelah dosa Anda ditanggung oleh Yesus, apakah dia berdosa atau tidak? Enggak berdosa. Tadi katanya ditanggung dosa Anda. Jelas dia bangkit dari antara orang mati, bukan jangan ke sana, jangan ke sana dulu, jangan ke pagan, nyebrang ke pagan dulu, jangan. Sekarang Anda mengatakan Yesus kudus, dosa-dosa Anda siapa yang tanggung? Ya Yesus. Masih kudus dia setelah dia punya dosa dari Anda? Sendiri. Bung, masih kudus dia. Apakah Yesus masih kudus setelah dia menanggung dosa Anda? Apakah Yesus masih kudus setelah dia menanggung dosa Anda? Ya tetap dia dalam keadaan kudus. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia kudus sementara dosa-dosa Kristen pemakan babi ini semua ditanggung ada pada diri Yesus? Oke, saya jelaskan ya. Tolong Anda mau menjelaskan atau Anda mau mengaburkan? Anda mengatakan Yesus kudus, tapi segala dosa manusia ada sama dia. Ciri-ciri orang yang tidak bisa meluas pikiran kayak gitu loh. Sudah orang dengarkan, Bung, yang dikatakan kudus itu adalah orang yang suci dari dosa, betul? Betul. Nah, dosa-dosa kalian ditanggung oleh siapa? Dosa-dosa kalian ditanggung oleh siapa? Al-Quran mengakui bahwa Yesus itu tidak bercacat dan tidak bercela, dan dia adalah yang benar. Betul. Tapi kitabmu mengakui Yesus itu manusia terkutuk yang mati secara terkutuk di atas tiang salib. Betul atau tidak? Nah, itulah penafsiranmu, tapi bagi kami ini bukan penafsiranku, Roma. Ini data di dalam kitabmu, kawan. Baca Galatia 5 yang diterangkan apa di sana. Sekarang saya tanya kepada saudara. Sekali lagi saya katakan kepada saudara. Saya katakan kepada saudara, ketika Anda memfitnah Yesus itu manusia terkutuk, dia terkutuk karena menanggung dosa. Sekarang Yesus, Anda memfitnah dengan mengatakan Yesus itu mengaku Tuhan. Sama siapa, Bun? Sendiri? Iya, tunggu aja dulu. Anda memfitnah dengan mengatakan Yesus. Sebentar ya, ada orang kerasukan roh jahat. Saya terapi dulu sebentar. Kamu sama siapa? Sama siapa? Jaya, sudahlah, saya keluar saja ya. Sabar. Anda belum sembuh, jangan keluar dulu. Kok nyambungnya di lain tempat gitu. Jangan kabur lah, katanya mau diskusi.
Jangan kabur lah. Malu lah kalau diskusinya kabur-kabur. Tunggu aja di bawah deh, Amir. Santai aja. Ngobrol aja sama orang di bawah. Ya, jadi gini. Anda memfitnah Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Itu fitnahan yang sangat luar biasa itu. Tuhan dengarkan saya, Bung. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 12 nomor 32, segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Janganlah kau menambahinya ataupun menguranginya. Di mana pengajaran Tuhan bahwa anak Maria itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Di mana? Dari mana Anda dapat ilmunya? Oke, itu kamu coba lihat di 1 Matius pasalnya yang ke-21 dan berarti 22. Paulus yang menambahkan. Buka matamu lebar-lebar. Bagus. Berarti Paulus yang menambahkan. Loh, jangan compat-campur dan lompat kayak kuda liar yang ndak jelas. Anda sekarang yang kayak kuda lumping. Kan perintah Tuhan jangan kau menambahkan. Anda menambahkan dalil Anda dengan menggunakan surat Paulus. Berarti yang menambahkan pengajaran ini Paulus. Betul atau tidak? Jawab, Budi. Surat Paulus yang saya sampaikan tadi. Kamu tadi membawa 1 Timotius untuk apa? Timotius dari mana? Kamu bawa 1 Timotius untuk apa? 1 Matius. Ya Allah. Kamu membawa 1 Timotius itu untuk membuktikan Yesus Tuhan. Itu penambahan. Betul? 1 Timotius dari mana? Lalu apa ya? Lalu apa? 1 Timotius dari mana? Tidak ada 1 Matius, Bang. Nggak ada data 1 Matius. Sekarang Anda buktikan. Jadi data apa yang Anda ingin tunjukkan kepada saya? Itu di datanya itu Matius pasal 1 ayatnya Matius 1 dan 22. Itu bukan Timotius ya. Oke, saya salah dengar. Tolong berarti. Baca baik-baik. Ya, bukan baca, saya salah dengar. Soalnya saya banyak tamu di sini. Oke. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Tolong tunjukkan, tamu saya semuanya pasien sehat. Yang di sini yang agak sakit. Sekarang gini, Matius 1 nomor 21 ini ada enggak di sini penambahan kata bahwa yang lahir ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Halo, selamat malam. Kamu baca dulu dari 21 sampai 23 itu. Aku baca. Matius 1 nomor 21 sejelas, Bang. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yang lahir ini Tuhan pencipta langit dan bumi? Bukan. Wah, kabur. Bukan. Selamat malam. Ya, selamat malam, kawan. Selamat malam. Salam, perkenalkan, nama saya Supplier Pasar Ibu 21. 1003. Selamat Idul Fitri buat kita semua. Supplier Pasar Ibu. Oh ya, ya, oke. Mohon maaf lahir dan batin, saudaraku. Ya, gimana? Ya, upah kita semua besar di surga selalu. Oke, sebelumnya ini baru saya pertama kali ini masuk ke room ini. Iya. Ya, kalau mohon maaf ya sebelumnya. Kalau saudara aku semua beragama di luar Nasrani, ya kan? Saya Nasrani. Jadi bagi saya yang mau saya sampaikan malam ini bagi saudara-saudaraku ya, kita yakini aja apa agama kita masing-masing. Jangan nggak usah kita perdebatkan saudara-saudaraku. Oh iya. Abang tahu nggak Bang masuk di rumah apa, Bang? Hah? Nggak tahu aku. Abang tahu nggak Bang masuk di rumah apa? Itu dia. Cuman muncul tadi. Aku dengar tadi. Ini room diskusi, Bang. Ini room diskusi. Bang, ini room makanya debat, kalau abang nggak tahu nyimak aja dulu di bawah, jangan minta permintaan. Pasar Ibu, pasar nggak bisa dijalanin. Ya, atur saja Pak. Atur saja. Bagaimana terserah Kakak ya. Aku cuman begitu aja. Jadi selamat malam. Aku undur diri. Ya Bang. Ya, silakan Bang. Upah kalian besar di surga. Oke ya. Enggak, upah kami enggak. Oke, yo. Ya, buat teman-teman semuanya ya, tolong di-follow akun pengamat debat yang ini ya, karena yang pengamat debat 1 2 3 udah kena blokir ya. Yang Kian Santang aja ya, biar nggak kena blok lagi. Teman-teman juga
Follow juga akunnya namanya Baim. Iya, di follow teman-teman. Ya, akun teman-teman kita di sini di follow. Jadi yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan ya, tolong dipahami ya, ini room diskusi ya. Jadi naik-naik jangan jadi siangan. Kalau Gurunda di gunung apa di rumah Gurunda? Teman-teman Kristen yang mau nasihat nanti nasihatin room Kristen dulu ya. Gimana Dek? Di gunung apa di rumah Gurunda? Di rumah. Kemungkinan besok. Iya, kemungkinan besok. Tapi masa banyak kali keluargamu datang ini. Kayak mana itu ya? Ya namanya juga Usir aja lah bang. Usir aja bang. Usir. Gila deh memang. Orang dia bingung. Kacau kau Gila lah di sini. Kalau gila jangan ada Bang Zuma di sini. Kabur, kok gak abang kabur? Berapa hari gitu ya kan? Nanya. Aku sakit ini. Udah dibilang sakit kemarin. Bukan tadi katanya banyak tamuku besok katanya datang. Jadi aku bilang usir. Kalau nggak kabur udah selesai. Dinda Pincen ini ya? Iya. Minta izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Adikku gimana keadaannya, sehat kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gurunda, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Dan. Waalaikumsalam. Semuanya, mohon maaf lahir dan batin kalau punya banyak salah, Masya Allah. Iya, Dinda. Yang penting antum sehat dulu, sehat jasmani, sehat rohani. Jangan kerasukan roh jahat. Ekonomi. Iya. Jangan sampai kemasukan roh jahat lah yang dulu-dulu. Iya. Ya oke, teman. Padahal tadi mau ngebantah itu, katanya Kudus. Mau saya kasih pertanyaan udah kabur. Kudus itu di Jawa mana? Jawa Timur? Jawa Tengah. Jawa Tengah bang, Jawa Tengah. Jawa Tengah Kudus. Iya. Ayo yang bisa. Yang agama Kristen aja, yang agama Kristen naik, agama Kristen. Teman-teman minal aidin wal faidin ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan segala utang piutangku tolong bayarin. Iya, apa pula ini? Ini gadis manis jelita ini kenapa dia? Iya, ada promosi. Dia gak gadis manis, promosi yang bagus, yang ini yang enak-enak. Ini kadang-kadang dipromosinya jandanya yang dipromosikan. Slow bang, baik. Bang B masih sakit bang. Duduk aja nyantai ya bang ya. Iya. Dinda Pincen mau ngomong apa? Ada pertanyaan, Dek? Iya bang. Itu kalau ada Oten yang bisa jawab pertanyaan Yesus itu kudus, nanti dikasih hadiah sama Bang Kiang Santang. Apa hadiahnya? Kuaci 1 kontainer. Enggak, hadiah menariknya menarik gerobak dari Jawa ke Bali. Oh gitu. Di atas gerobak ada mobil truk gitu. Tuh ada Oten yang mau naik katanya tuh. Yang mana Bina? Mana minta permintaan. Pokoknya yang bisa jawab pertanyaan saya kalau Yesus kudus, saya kasih hadiah. Sini ada gue debat lu semua. Naik. Lu di bawah jadi Bani Taiping. Pas naik ciut, ayo naik ya abang Otenku yang gati. Ayo Jaya Abadi naik tuh, naik. Mana berani dia ngelawan? Dia Jetman Bani Taiping doang dia. Teman-teman, ini kan ada beberapa ini. Oten kan belum ada. Saya 10 menit dulu ya. Tamu saya. Bang. 10 menit. Ya. Habis itu saya kembali. Oke, sip. Assalamualaikum. Ya, Bang mau makan dulu kan ya. Makan daging, makan lontong ya, Bang ya. Enggak, sekretarisku enggak enak. Beliau bawa anak soalnya. Tunggu ya. Iya. Bentar ya, 10 menit. Silakan Bang siapa? Mau makan dulu lah. Tadi juga Bang Juma mondar mandir enggak naik deh kan? Dia lihat dulu. Kalau musuhnya nggak sepadan, dia males ya. Ini kebanyakan musuhnya nggak sepadan. Sama saya aja. Yesus kudus itu loh. Di mana kudusnya? Jawab pertanyaan saya nanti. Itu di kaki kirinya itu. Di Jawa. Bang Kudus di Jawa Tengah. Itu Kudus ya, lupa. Kudus ya. Kultum. Di manakah Kudusnya? Masya Allah ya, nggak kerasa ya.
hari Jumat perasaan kemarin udah lebaran, hari Sabtu udah lebaran lagi. Udah setahun itu. Masya Allah ya. Cepet banget ya dunia ya. Perasaan baru kemarin hari Jumat lebaran, hari Sabtunya udah lebaran lagi. Udah Besok kayak lebaran setahun juga. udah kayak sehari rasanya. Besok udah lebaran, besok masih lebaran juga. Enggak bang, kan yang dihitung sholat idnya kan. Kan lebaran dihitung iya. sholat idnya 2 kali kan. Iya. Hari Ayo, Jumat naik, udah naik, naik. lebaran. Sabtunya lebaran lagi. Tadi nggak pernah mau naik. Jaya Abadi itu cuma Bani Taiping. Nah nih Bang Samuel nih. Bang Samuel nih agamanya apa ya? Salam kenal Bang. Kristen nih. Samuel Utabara, selamat malam Bang. Bang Samuel. Selamat malam, selamat Idul Fitri. Agama apa Bang? Agnostik. Apa? Putus-putus Gnostik. bang, putus-putus. Apa? Coba Agama apa agnostik. sih? Mana ada agama Agama kuat? apa itu? Dia agnostik. Oh agnostik gimana kita mau Agnostik itu apa? percaya Tuhan tapi nggak tahu agamanya apa? Gimana kita KTP-nya mau, apa KTP? gimana kita mau diskusi KTP. Bun? Dia nggak percaya Kalau ditanya Tuhan. KTP-nya, agnostik itu Kristen, Bunda. Oh, KTP Kristen. Coba Iya, nggak bisa itu diskusi, nggak bisa. sinyal sama handphone sama KTP-nya arahin ke Yerusalem Bang biar sinyalnya kuat. Coba. Kalau gitu Bang Samuel saya turunin ya. Kami tidak mau berdiskusi. Iya, kita agak Harus susah yang diskusi. ada agama. Malam juga Bang Sentosa. Agama balastik. Kayak rudal aja. Agama apa? Agama balastik. Agama apa ya? Yang naik agama aja ya. Kristen ya. Ya, Gimana teman-teman sih? yang ini, yang Nasrani naik dong. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Wirti. Werti. Selamat malam Ipet aja ya. Wirti. Ya agama apa? Oh dengar. Ya agama apa? Agama saya Katolik. Oh Katolik. Oke, silakan. Sebelumnya Udah lama untuk di bawah. teman-teman Muslim, minal aizin wal faizin, selamat merayakan Idul Fitri. Semoga berkat ya tahun ini. Oh iya, terima kasih doanya. Ya baik, jadi di sini maaf kalau ini topiknya membahas kekudusan Tuhan ya. Bukan, abang dari tadi di bawah, masa abang nggak tahu? Oh, tadi soalnya ada yang tanya apa Abang kiasnya masih itu saya baca, Bang. Typing Anda masih saya ingat. Sini gue lawan lu semua, itu typing abang. Artinya abang tahu ini rumah apa? Kenapa tiba-tiba naik langsung ngomongnya kayak gitu? Ayo. Tahu Ya kan saya tadi itu. saya nanggapnya pertanyaannya itu tadi saya nanggapnya. Iya. Yang Ini mana? bro, setahu saya Anda itu mengucapkan untuk umat Muslim itu, tapi Anda sendiri tidak menjalankan di dalam Bible Anda. Nih ya, di Mazmur 70, biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Nah, kalau pas Anda itu merayakan hari raya keagamaan Anda, pernah nggak Anda membaca Allah itu besar, Allah itu besar? Nggak ada kan? Nah, umat Islam tuh yang selalu mentakbirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran itu kan, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu ada itu di Mazmur 70 ayat 5 itu. Anda sudah mengimplementasikan ayat itu belum di hari-hari kebesaran Anda? Tidak diajarkan atau bagaimana? Ya baik, terima kasih argumen yang ya sebenarnya masuk akal sih, karena tentunya
kita harus memuliakan Tuhan kita, ya kan? Betul. Itu Allah ya, Iya. bukan Yesus loh ya. Di situ Iya, tertulis iya. Allah itu besar. itu. Allah itu maha besar. Saya mengerti. Saya Bukan mengerti. Yesus. Iya. Yesus nggak tahu di mana dia. Kenapa nggak disebut di situ di Mazmur? Oke, terima kasih. Ya, jadi ini kan konteksnya hari raya besar ya, Iya. kan? Iya. Oke. Jadi mohon maaf, ini yang Vincentius ini dulunya Katolik atau gimana? Iya, saya dulu pernah Katolik tapi nggak lama. Sebelumnya saya karismatik. Soalnya namanya kan Vincentius ya, itu karena nama salah baptis. satu santo. Nama baptis saya dulu Iya. Vincentius di Katolik. Iya. Jadi untuk perayaan besar seperti Natal ataupun Paskah itu ada, terutama Paskah ya yang baru-baru lewat ini, itu ada yang namanya apa ya kalau mau disederhanakan, berduka karena Tuhan gini aja meninggal. deh. Ini aja deh. Kami itu memuliakan Yang disederhanakan Tuhan maksudnya yang gimana, Bang? besar. Berduka karena Tuhan meninggal atau gimana? Hari duka Jadi nasional. saya tidak berpacu saja kepada hari raya, karena kan hari raya itu kan bisa dibilang sekali setahun atau 2 kali setahun kan, karena masa memuliakan nama Allah yang besar sekali setahun kan nggak mungkin gitu, betul kan? Nah, jadi Emang saya setiap hari memuliakan Allah ada nggak di dalam yang abang pelajari selama ini itu berucap dengan satu seremonial yang mengarah bahwa Allah itu besar, Allah itu maha besar, ada nggak? Karena Yes, selama ini betul. yang saya lihat, yang saya lihat, Anda itu lebih condong ke Tuhan yang satunya dan meninggalkan atau melupakan, lebih cenderung melupakan Allahnya. Yang Anda selalu sebut itu, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Engkau berikan hari ini sehingga kami makan. Iya, Allah terima maha kasih. besarnya ini kemana Saya nggak mengerti. disebut gitu loh. Saya Dalam mengerti, keseharian ya. Saya mengerti maksud Anda. Jadi mungkin sangat disayangkan bahwa Anda cuma Katolik sebentar ya. Sangat disayangkan. Untung. Karena Katolik itu tiap hari itu sama seperti Islam. Ada ibadahnya. Jadi sebenarnya Katolik itu Untung masuk bukan. Islam buru-buru ya, kalau enggak jadi sumber neraka. Tunggu, diam brother. Saya tadi tidak menyangka Anda pas bicara ya. Kenapa? Jadi Katolik itu Saya sebenarnya baru bicara loh. apa ya? Jadi Katolik itu sebenarnya sama seperti Islam. Ada Beda sholat lima lah. waktu ya. Islam itu enggak menyembah manusia, Betul. Katolik Ini menyembah manusia. Samanya dari ibadahnya mana? ini saya bilang Oh, ibadah. beda lah. Ibadahnya juga enggak ibadah ke manusia, ibadahnya ke Tuhan. Ya, gini, Main gini, nyembah-nyembahin. Enggak boleh lah Kalau di nyembah-nyembahin. Katolik, di Katolik memang ada satu hari itu 5 kali kan, ada Angelus, ada Novena, ada apa? Jadi Ya di kan, Katolik lonceng itu dibunyikan kan 5 kali sehari, Enggak. bro, di gereja. Dalam nggak 24 sampai 5 jam. kali. Nggak sampai 5 kali. 4 ya? Ya, 4 jadi ya? yang saya mau bahas ini, kalau di pagi itu ada namanya Laudes. Laudes Ya, itu Laudes. artinya ibadah pagi. Kalau siang itu ada doa siang. Kalau malam ada Vesper. Ya. Malam maksud saya sore, Vesper. Dan ada kalau sebelum tidur ada namanya Completorium. Jadi itu 4 kan? Ya, 4. Plus 1 di mana tiap hari itu Katolik merayakan misa harian. Nah, jadi kalau mau dihitung itu ada 5 kali beribadah. Oke. Jadi itu yang saya luruskan dulu ya. Gimana? Fakta di lapangan nih, saya Katolik 1 tahun. Fakta di lapangan ibadah tetap jatuhnya hari Minggu saja. Ya, Katolik ya, jangan di Bang Firti, jangan ini ya. Fakta di lapangan ibadah hanya hari Minggu. Yang dikatakan dia berdoa. Kalau hanya sekedar doa, Islam bukan 5 kali berdoa. Banyak doanya. Mau ke kamar mandi juga berdoa, mau tidur juga berdoa. Ya,
Tolong ya, diperbaiki ya. Jadi jangan di ini ya. Saya pernah Katolik 1 tahun. Jadi 1 tahun. Ibadah Katolik sama dengan gereja pada umumnya, hanya seminggu sekali, yaitu jatuh di hari Minggu. Ya. Jadi jangan ngarang ya. Berarti Jangan ngarang. Anda Katoliknya cuma masuk gereja hari Minggu. Anda tidak mengikuti Katolik yang sebenarnya. Jadi tapi ini tuh. Jadi yang dibilang-bilangnya ini kayak ini. Kalau ini di apa tidak itu masuk kayak gini. esensi pertanyaannya loh. Ini bukan masalah. Ini bukan masuk, ini bukan esensi pertanyaan, tapi itu fakta di lapangan. Jadi yang dimaksud ini kayak ada acara muda-mudi, terus ada acara perkumpulan apa gitu ya di gereja. Tapi tetap juga jatuhnya sih. Ya, pada saat Anda melakukan ibadah yang 4+1 tadi itu, 4+1 tadi itu, nah, apakah Anda sudah mencontoh dengan apa yang diajarkan oleh baginda Yesus? Mereka berdoa dengan cara bersujud. Yesus berdoa dengan cara bersujud. Lalu menyebut Allah Maha Besar seperti di Mazmur 70 tadi ayat 5. Seperti itu, brother. Nah, apakah Anda melakukan itu juga? Gitu loh. Jadi kalau cuman copy paste tapi tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh baginda Yesus, ya buat apa gitu? Kita nyontoh siapa gitu loh, bro? Karena kan suatu seremonial itu harus diajarkan. Kan katanya Yesus berdoa. Oh, masa Tuhan berdoa sama untuk dirinya sendiri? Oh enggak, itu Yesus mengajarkan. Nah, kalau Yesus mengajarkan berdoa dengan cara bersujud, ya kita harus mencontoh. Nah, masa Tuhan sudah nyampe-nyampe ajarin kita bandel? Emang Tuhannya nggak marah itu, nggak tersinggung? Gua ini udah capek-capek jadi manusia, dilahirkan dari lubang yang sempit, ya, sampai tumbuh tumbuh gigi, sampai tantrum, ya kan, sampai apa macam-macam lah, mengalami fase anak-anak sampai ini sama seperti kita, ya kan. Nah, terus manusia ini yang diajarkan bandel-bandel gitu loh. Kalau saya sih sakit hati gitu loh, karena kok saya udah berkorban gini buat manusia, saya mengajarkan doa dengan cara sujud, tapi kok semuanya kalian bandel, nggak ada yang sujud gitu loh, bro. Tapi Katolik, Bang, kalau Katolik ini dia nggak sujud ya, kakinya turun ke bawah, lututnya itu kena ke semen, terus kan tangannya itu di meja. Itu kan ada bantalannya. Iya, ada bantalan. Tangan di atas meja, itu cara berdoa Katolik ya. Tapi bukan itu berdoa itu juga, bukan setiap saat berdoa seperti itu, enggak. Jadi ada seperti menyapa, hanya seperti itu. Dan mereka juga ada cara kudus di Katolik, yaitu makan roti, minum anggur, ada. Tuh. Jadi cara berdoa mereka ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu pakai tangan sebelah, taruh tangan ke kanan sekali, taruh tangan ke kiri, menciumnya. Itu ya. Katolik seperti itu. Beda sama namanya Protestan. Protestan hanya melipat tangan, duduk di atas kursi tapi melipat tangan, itu Protestan. Kalau Katolik tidak, kaki turun ke bawah. Gimana sih menerangkannya? Kakinya turun ke bawah, tapi dikasih bantal biar gak sakit. Tangan di atas meja. Begitulah. Jadi kayak berdiri enggak, sujud juga enggak gitu loh. Ya sederhananya bilang aja berlutut. Berlutut ya itu namanya ya. Tadi bilang berlutut. Berlutut bukan bersujud. Oke. Kepala, pundak, lutut lagi. Oke. Menanggapi yang Bro Vincentius ya. Jadi bilang apakah Yesus tidak sakit hati gitu kan? Kira-kira gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu kapan ya Yesus bilang harus sujud gitu? Sekarang konsepnya gini, brother. Waktu Yesus itu berdoa, apakah seorang Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Teman-teman Kristiani pasti jawab, Yesus itu mengajarkan kita bagaimana caranya berdoa, bukan Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Oke. Berarti kalau mengajarkan ya, kalau jadi, mengajarkan ajaran Yesus senang berdoa gimana? Ajaran Yesus senang di Taman berdoa Getsemani sujud berdoa. Hai kalian para murid-muridku, kalau kalian berdoa harus bersujud. Apakah ada perintah seperti itu? Kalau cari dalilnya kayak gitu nggak, saya belum nemu. Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalau kalian ingin berdoa, intinya Kristen tidak diajarkan untuk berdoa. Tunggu bro. Kalau kalian ingin berdoa, pergilah ke kamar, kunci pintu, lipat tangan.
Cukup. Tidak Berarti perlu nggak usah ke gereja, brother. Terus yang diajarkan Yesus itu diikutin apa enggak dia bersujud itu? Kapan? Berarti nggak usah ke disuruh gereja bersujud? kan? Kalau berdoa kunci kamar, masuk kamar, kunci Belajar pintu, tunggu, tutup jendela. brother. Nah di gereja kan Yesus ngajarin bersujud itu untuk apa? Katanya untuk Bersujud ngajarin. di mana? Mengajar bersujud itu dari mana coba? Apakah Yesus bilang, "Hai murid-muridku, kalau engkau ingin berdoa, bersujudlah"? Adakah ajaran seperti itu? Oke, nggak apa-apa, Bang Pisan, nggak apa-apa. Apakah Yesus mengajarkan apa jingkrak-jingkrak di gereja? Ada musik? Mana dalilnya? Ya, hai murid-muridku, berjingkrak-jingkrak. Mereka nggak jingkrak, bang, nggak. Katolik nggak jingkrak, Katolik nggak. Maka Yesus mengatakan, hai murid-muridku, bersujudlah, hai murid-muridku, bernyanyilah, bergembira-rialah dalam menyembahku. Adakah Yesus berkata seperti itu? Ayo. Kalau untuk itu kan bagian karismatik ya. Kalau nggak ada, nggak usah bicara, Bang. Kalau nggak ada. Iya, tunggu. Itu karismatik dan mereka sebenarnya Bang, karismatik, jingkrak-jingkrak, Katolik juga nyanyi-nyanyi. Adakah Tuhan mengatakan, hai muridku, bernyanyi-nyanyilah kalian menyembah aku? Ada seperti itu? Yesus berkata. Nggak ada kan? Ya, jadi nggak ada kan? Untuk ada nggak? jingkrak Jawab itu, dulu, ada nggak? ya jingkrak-jingkrak karismatik karena dia full band. Jingkrak kan saya bilang, jingkrak karismatik. Tapi kan Katolik nyanyi-nyanyi juga. Iya, tapi Katolik juga nyanyi-nyanyi apa Bunda Maria, Ave Maria, Angus Dei. Iya, ada nggak dalilnya? Ave Maria, kan enggak? Kita diajarin itu doa Bapa kami. Ada gak Yesus bilang, hai muridku, kalian harus berdoa, doa Bapa kami. Ayo. Berjanji. Katolik itu. Katolik. Tunggu. Pertanyaan saya belum dijawab loh. Tadi kapan Yesus bilang, hai muridku, kalau kamu berdoa? Ya Kak, itu dia bang. Kalau jawaban abang, kalau pertanyaan abang, hai murid-muridku, nah ditanya balik sama abang. Lalu apakah Yesus pernah berkata, hai murid-muridku, kalian menyembah aku dalam harus bernyanyi-nyanyi? Adakah Yesus berkata seperti itu bang? Kalau abang ngomong kayak gitu, abang kena sendiri. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Iya, jadi gini loh bro. Di mana Yesus orang? Iya, terus untuk apa Yesus itu dilahirkan lewat lubang yang sempit? Dia mengajarkan dengan cara sujud, sementara muridnya ngeyel sementara seorang hambanya ngeyel kayak sampean ini, kayak lu ini, kayak lu orang ini. Weh pucing lu orang ini dibilangin tuh panjang sekali lah. Mengajarkan berdoa harus bersujud. Kapan lo? Sekarang Yesus itu pernah menjadi manusia brother, dan dia itu berdoa. Iya, pernah menjadi manusia. Tapi kapan dia dibilang hai murid? Enggak, yang pertanyaannya begini. Kalau dia ngapain Yesus itu berdoa itu ngapain? Berdoa kepada siapa? Kan dia mengajarkan cara berdoa. Lu ngomong-ngomong puta, pucing Pucing dengan ocehan lu tak paham apa yang bilang. Bersujud, berdoa, katanya berdoa. Iya. Berdoa untuk siapa? Untuk ngajarin. Itu kan? Iya. Nah, terus diikutin nggak? Analoginya gini, kita pakai analogi sederhana aja ya. Coba kita mau dengar aja. Ya, coba kita mau dengar analoginya ya. Yang keren. Jadi saya memposisikan diri sebagai seorang ayah misalnya ya. Oke. Terus saya ada anak. Oke. Kemudian saya ada anak. Terus ketika misalnya saya ingin Misalnya saya ingin makan gitu. Cebok. Saya ingin makan. Ya. Makan aja. Misalnya saya ingin makan. Ya. Terus saya posisi saya saat makan itu misalnya saya duduk di meja. Ya. Oke. Jadi saat itu saya sementara makan dan anak saya melihat gitu. Kan? Jadi anak saya melihat. Nah, pas anak saya melihat, taruhlah saya tetap makan. Dan anak saya bertanya, apakah kalau kita makan harus duduk di meja? Terus ya pasti sebagai ayah yang baik tentunya saya bilang, oh tidak anakku. Ini Pak duduk di meja misalnya karena dongeng. Ini kan analogi.
Ya. Ini kan analogi. Kenapa Ya, Anda membantah cocok logi, Bang. saya? Bukan analogi, cocok Bukannya logi, tadi Bang. itu harusnya Ya, seperti yang tadi lanjut. itu. Yesus itu kan tadi kan sujud sambil berdoa. Berdoa kepada siapa? Ini pertanyaannya, coba jawab. Oh iya. Tunggu. Kembali lagi ke sujud. Saya mau nanya itu aja, saya mau nanya itu. Berdoa kepada siapa dia? Iya. Sejak kapan Yesus Apakah dia sujud? berdoa kepada dirinya sendiri atau dia Memang di situ, mengajarkan? saat di Taman Getsemani Yesus bersujud. Emang gitu ya? Ya. Ya, iyalah bersujud Emang dia gitu? Siapa bilang? serah terima nyawa itu. Dia bilang bersujud. Kita buka ayatnya aja ya. Buka lah ayatnya. Silakan. Vincent berapa? Ini itu Sebentar, Getsemani kita cari. Aduh, batuknya. Dia apa Gisap? Getsemani, Taman Getsemani, Bang. Getsemani ya. Di Getsemani 26 sampai 39. Nah, nih Matius 26:39. Maka ia maju Maka sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, apa tuh? Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini maksudnya apa nih? Itu sujud loh, bro. Maju sedikit, sujud dan berdoa. Bersujud. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berarti ada serah Ya, terima ini nyawa ayat ini. kan yang dibacain ini ayat. Silakan bantah lagi dengan ayat, jangan dengan analogi atau asumsi. Silakan, Bang. Jangan dibantah, ayat dibantah sampai makan. Jadi Gini, Bang. Kalau diajak makan, ini lagi mau jelasin loh. iya ya. Terus, Saya cuma bantah analogi Anda seperti ini loh. Kalau Anda punya anak dan Anda mengajarkan makan duduk, ayah makan itu apakah harus duduk? Oh enggak, berdiri. Oke. Mereka akan berkreasi. Sebenarnya ini nggak perlu analogi Nanti makan lagi pakai di kaki, sini. bro. Lalu bersujud. Bisa makan pakai kaki anak lu itu. Karena enggak meniru dengan cara bapaknya makan. Dia cuman apakah ayah makan itu harus duduk? Enggak, berdiri juga bisa. Tapi harus dicontoh pakai tangan Bang kanan. Pisan, biarin dia ngebantah dulu yang sujud tadi, Bang Pisan, biar mengerucut. Kalau anak lu berkreasi depannya makan pakai ini, pakai mulut langsung ke itu, ke mana, ke mangkoknya gimana? Pakai kaki gimana lu? Udah, biarkan Emang nggak aja sakit hati Vincent sebagai ayah? berkreasi, bersujud itu Sebagai apa? seorang ayah, aku gagal nakku. Kamu telah makan langsung dari mulutmu ke piring itu, atau pakai kakimu langsung. Gagal, bro. Gagal kita sebagai seorang ayah. Karena kita gagal telah memberikan apa ya, guidance dalam SOP kemakanan itu. Sama lah seperti Yesus. Yesus bersujud, tapi dia nggak bersujud malah berlutut. Gagal Yesusnya ini. Kalau dibilang Sakit hati. Makanya saya bilang Yesus sakit hati. Karena apa? Yesus ngajarin sujud, udah capek-capek dia dilahirkan dari lubang yang sempit, ya kan? Padahal dia maha besar kan? Dia menyempitkan dirinya, mengecilkan dirinya, keluar dari 10 bukaan itu kan? Keluarlah dia dari situ, capek-capek sampai dewasa, sampai tumbuh gigi, sampai macam lah dia kayak sama seperti kita ini kan, sisi kemanusiaannya. Lu lari Dia kemana sih? mengajarkan caranya sujud. Ternyata Udah, biarin dia muridnya jawab dulu itu, berkreasi. dia bantah dulu yang sujud tadi. Gimana Kata mau dia nggak bicara ada. ini? Dua orang ini bacotnya minta ampun. brother. Ya. Jadi di sini oke lah kalau memang suka dengan ayat ya. Saya tidak di sini. Mungkin saya tidak akan menjawab dengan ayat lagi. Tapi ini Oh, nggak dari bisa, nggak terjemahan. bisa. Tadi kalau Anda dari tuh belum asumsi menjawab Ini dengan dari ayat. terjemahan. Tunggu. Ini dari terjemahan. Ini kan diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia ya kan? Nah, jadi Alkitab itu pertama dari bahasa Arab. Bahasa Belanda. Ya, bahasa Dari Belanda bahasa yang membawa Arab. ajaran kasih itu, yang penjajah itu No, ya. no. Oh, Jadi kemana bahasa mana? Aram. Terus
diterjemahkan ke bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, namanya Vulgata. Kemudian diambil dari Alkitab versi bahasa Arab King itu di James. mana sekarang, bro? Yang originalnya Alkitab bahasa Arab itu di mana sekarang? Tunggu, saya kan menjelaskan kenapa Anda Iya, selalu saya juga interupsi mau. saya. Jangan memframing seolah-olah bahasa Arab itu bahasa miliknya Alkitab Anda gitu. Bahasa Aram, bukan Arab, Aram. Oh, Anda Aram, tahu ya, bahasa Aram tidak? Enggak, saya kedengarannya Arab tadi. Lanjut. Aram. Aram itu adalah salah satu bahasa asli Ibrani. Iya, Aramaik. Nah, jadi Vulgata terus dalam hal ini diambil oleh seorang raja Inggris yang namanya King James, mungkin semua sini tahu, dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Raja James tersebut. Oke? Nah, dari terjemahan bahasa Inggris itulah muncullah terjemahan misalnya bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa dan lain-lain. Dan muncul akhirnya bahasa Indonesia. Itu kurang lebih di tahun 1960-an itu. Yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitabiah Indonesia. Nah, atau makna bahasa Vulgata itu Flectamus Genua. Apakah itu artinya Flectamus Genua? Artinya itu menekuk lutut. Apa itu menekuk lutut? Menekuk lutut berarti apa? Berlutut. Oke, Pasti ya? engkle. Bukan engkle ya. Kan bisa berdiri sambil kakinya dilipat, kan engkle juga bisa. Kan engkle menekukkan lutut. Lah, engkle kaki lututnya ditekuk nggak? Ankle. Maksud Iya, Anda ankle atau ankle ini? Engkle, permainan yang satu kakinya berdiri, satunya engkle. Ya udahlah, lanjut kalau nggak tahu engkle ya udahlah. No, ini Flectamus Genua. Itu secara harfiah itu menekuk lutut. Artinya itu berlutut. Itu bahasa Latin ya. Flectamus Genua. Kalau mungkin tidak percaya bisa dilihat di Google. Flectamus Genua. Ya terus itu bahasa bersujud dapatnya dari dalam mana, hal Bang? ini, Berarti LAI sekali lagi ini kita gugat aja terjemahan LAI, Bang. Indonesia. Iya, berarti kita gugat aja LAI. Ini terjemahan Indonesia. Karena salah. Iya, yang benar kan apa? Nggak usah mutar-mutar Kita gugat bahasa aja seni LAI. dulu, Bang. Bukan salah Kita dong. gugat LAI, Bukan Bang. salah dong. Karena sudah termasuk ini tuh Gini, penyebaran Bos. hoax. Undang-undang ITE itu kena, Bang. Oh iya, kan menurut Abang kan Gini, tadi Bos. artinya Kan saya bilang menekuk tadi kaki. apa? Menekuk ini lutut. tunggu. Ini kan terjemahan tahun 1960-an. Dan ketika dibawa di tahun 2000-an sekarang, mungkin kata itu tidak sesuai. Karena orang yang di tahun yang sebelumnya Berarti itu bukan kitab mungkin suci mengenal- karena sering direvisi, sering diubah-ubah ayat-ayatnya. Gitulah, udah nggak usah bertele-tele. Ini yang bersujud siapa nih ya? itu kan tunggu kan saya Paus. sedang menjelaskan di sini kan. Jangan bawa paus, Bang. Itu udah ulti, Bang. Jangan ke sana, Bang. Itu udah ulti itu paus, Bang. Jangan bawa paus, Bang. Oh, ini bukan bersujud ya? Oh iya. Dia nggak bersujud. Itu nggak bersujud. Kalau menurut teman-teman tadi, kalau dia nggak mengakui sujud, berarti itu lagi break dance. Kan kita harus harus berbaik sangka. Ya lanjut Bro, lanjut. Karena dia nggak mau yang ngakuin sujud. Kan kita lihat foto. By the way, itu mungkin ya kita ngikutin fotonya kamu. ya. Jadi itu mungkin lagi Berarti break ayat dance. itu salah. Udah berarti ayat itu salah udah. Ternyata Brother Baim ini sangat suka ya tentang Katolik sehingga punya foto paus. Sangat luar biasa ternyata ini Baim ya. Luar biasa. Jadi itu by the way itu Paus Yohanes Paulus kedua. Itu dia bukan bersujud tetapi dia mencium tanah. Tanah dari mana? Misalnya dia kan cinta di tanah Indonesia. air, cinta tanah air. Airnya nggak ada Sebelum tapi dia- cuma tanah doang. Sebelum dia menginjakan kaki di tanah tersebut, dia mencium dulu tanah tersebut. Kenapa dia Ya, bersyukur berarti ya? LAI yang salah berarti ya, karena menulis kata sujud. Anda yang Dia benar. bersyukur karena dia turun dari Ya. pesawat, nyampe ke bumi, dia bersyukur gitu kan, mencium tanah gitu kan. Benar nggak itu? Kan ini turun dari pesawat ini nih.
Yes, memang dia turun dari pesawat. Iya. Dan itu sebelum dia menginjakan kaki ke misalnya Indonesia atau ke Filipina, sebelum dia menginjakan kaki di tanahnya, dia mencium tanahnya dulu. Artinya apa kalau Memang dia gambar mencium itu tanah betul. Berarti dia sebagai tanda bahwa memang Tanda. dia cinta bumi ini. Oh, dia bersyukur, dia cinta terhadap bumi ini ya, sampai diciumnya gitu ya. Yes. Iya. Sama Islam tuh Jadi cinta dia kepada Allah, sampai dia mencium, sampai dia rela mendudukkan kepalanya di bumi ini. Oh berarti Islam Bang Baim, dia lebih cinta terhadap bumi dibandingkan Tuhan sendiri karena bumi dicium sama dia, Tuhannya nggak pernah dicium sama dia, Bang. Kalau umat Islam itu kan saking cintanya kepada Allah, dia tundukkan kepalanya ke bumi ini, merendahkan diri. Berarti itu bukan sujud ya Bang ya? Iya, itu Bang, mencium berarti itu bumi. bukan sujud. Berarti mencintai bumi. Itu bukan sujud ya? Cinta kepada bumi jauh lebih besar dibandingkan cinta Oh kepada berarti Bang Kuerti ini anti Tuhannya. sujud ya? Anti sujud kepada Tuhan berarti Bang Kuerti ya? Nanti kita rubah nanti itu bahasa Indonesianya, sujud itu apa? Mencium bumi ya? Udah, ini udah jelas dia anti sujud. Dia anti sujud ke Tuhan. Jadi apa lagi yang mau dibahas ini? Coba bacakan Yesaya 66 nomor 23, Bang. Yesaya 66 nomor 23. Iya. Bang Juma, Bacain ya. Bang Juma diam-diam sekali ngomong nyebutin dalil ya kan? Kan bicara sujud. lanjut, saya monitor. Ya. Yesaya 66:23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Sujud lagi di sini ya. Banyak kali kata sujud di sini. Walau mereka anti sujud. Mana juga ini? Ya itu mohon dibantah Bang Kuerti kalau ada bantahannya. Ya baik. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya ada hal yang perlu apa ya? Ditanyakan daripada sujud ini. Menurut saya ya. Wah, ada yang lebih penting. Yes. LAI lagi yang salah. Begini ya. Kejadian 24 26 itu lalu berlututlah orang itu dan sujud. Nah, beda di sini berlutut dan sujud. Berlutut dulu dan sujud. Ya, ya, Kejadian 24 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Tunggu. Berlutut sujud menyembah Tuhan. Ini ya penyesat LAI ini ya. Salah nih penyesat LAI ini. Iya, yang benar Bang Kuerti itu pokoknya. Saya dukung Bang Kuerti. Ayo kita gugat di Mahkamah Konstitusi, Bang. Ini kejadian 24 26 itu kan jelas itu dikatakan. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Tuh, lutut bersujud menyembah Tuhan. Jadi menyembah Tuhan dia berlutut kemudian bersujud. Tunggu, kenapa sih kalian cuma mempersoalkan masalah sujud? Loh, lah berarti kita nggak boleh diganti aja. Bang Vincent diganti aja makalahnya, temanya nggak usah. Masalah dia nggak setuju nggak. Jadi gini sedikit saudara Werti. Jadi gini bang. Jadi ketundukan itu kepada oknum yang ditinggikan itu kita sujud. Bagaimana kemudian orang sujud kepada Yesus, sujud kepada Yusuf, sujud kepada orang tua. Karena sujud itu ada simbol pengakuan jasad kita untuk menghargai ketundukan kita kepada oknum yang kita hargai. Sehingga di dalam prosesi ibadah pun jasad kita ini harus sujud menghadap Ilahi Rabbi, Tuhan pencipta langit dan bumi gitu. Makanya semua nabi itu mencerminkan dalam peribadatan ketundukan mereka kepada Tuhan selalu saca, sujud. Makanya tadi data yang dibawa oleh teman-teman kita Yesaya 66 nomor 23 itu Tuhan minta seluruh keturunan Adam itu datang menyembah kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara sujud. Sujud itu cerminan ketundukan. Makanya Yesus pun sujud.
Semua nabi mempraktekkan sujud dalam beribadah. Bukti bahwa ketidakberdayaan kita membusungkan dada di hadapan Tuhan. Tak layak kemudian kita petantang-petenteng di hadapan Tuhan. Kita itu wajarnya adalah sujud beribadah kepada Dia. Coba kalau misalnya Anda menghormati orang tua, Anda merasa bersalah kepada orang tua, sesempurna apapun pelukan yang Anda berikan kepadanya, kalau Anda tidak sujud di bawah kakinya, Anda belum dikatakan sempurna di dalam mengabdi sebagai anak kepada orang tua. Begitulah Tuhan pencipta dan bumi. Mau melihat jasad kita itu tunduk. Kenapa kemudian binatang itu tidak diberikan porsi jasmani seperti manusia? Tidak bisa ruku mereka tidak bisa kiri kanan, tidak boleh dia sujud. Karena jasad kita ini disetting oleh Tuhan memang untuk ibadah dengan cara itu. Makanya semua nabi mempraktekkan itu ibadahnya sujud. Gitu Bang. Itu sih tambahan saya, silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ini Bang Zuma, mohon maaf ini Ustadz ya atau? Bukan. Saya cuman praktisi biasa aja. Lanjut. Oh iya. Terima kasih. Ya, untuk masalah sujud ya tentu saya sepaham ya dengan Bang Sumat. Dimana kan itu tentunya kalau misalnya, apalagi ini kan konteksnya bicara tentang ketuhanan ya. Tentunya kita sebagai manusia fana. Ya saya sepaham dengan Bang Suma ini. Karena ya dengan bahasanya bisa dilihat bahwa bahasanya tentunya adem ya didengar, daripada ini dua Vincentius dan Mbak Im terlalu rusuh. Oke, baik. Jadi saya mengkomentar dulu ya untuk Bang Suma ini. Untuk sujud tentunya di Katolik sendiri itu yang seperti saya yang host tadi bilang ya, ini blokir siapa ini. Kalau Katolik itu ada bantalan untuk menekukan lutut, atau yang saya bilang tadi flectabus genua, yang artinya berlutut ya. Nah, kalau Katolik sendiri itu ketika ada pentabisan pastor atau imam, itu ada salah satu bentuk gerakan tubuh, yaitu pastor itu bukan bersujud lagi sebelum ditabiskan ya. Pastor itu bukan bersujud lagi, tetapi terlentang di atas tanah. Mungkin teman-teman bisa cari fotonya. Kalau pastor sebelum mau ditabis itu, dia itu terlentang di tanah. Jadi rupa seperti tidur. Saya nggak setuju Bang. Saya perlu diluruskan dulu Bang. Nggak gini. Karena jujur ya Bang, saya pribadi saya sendiri telan baut, telan mur aja susah, apalagi nelentang Bang. Nggak cukup tenggorokan saya nelentang Bang. Kenapa nggak non palu sekalian? Nah makanya, jadi tolong diluruskan, telentang itu maksudnya gimana? Telentang itu nelentang atau gimana? Atau karena saya telentang gitu. Kan kalau flex Genoa itu kan sujud. Kalau telentang apa? Pakai bahasa yang Aramaik dong. Yang bahasa yang keren yang Abang tanyakan, jangan telentang gitu. Karena telentang ini ada dua makna. Ada nelentang kira ngunyah tang sama palu sama baut sama ini. Ada yang telentang yang gimana gitu loh. Pakai yang bahasa yang itu dong. Jangan bahasa Indonesia, pakai bahasa yang keren yang tadi tuh Bang. Iya. Iya, jadi maaf mungkin bukan terlentang ya. Kalau terlentang itu kan sikap tidur menghadap ke atas ya. Kalau tidak salah. Iya kan? Betul kan saya? Iya, jadi maaf mungkin salah bahasa. Yang saya maksud itu tengkurap. Tengkurap. Nah, kan salah kan? Iya, saya mengakui kesalahan saya. Iya. Oke, lanjut. Makanya telentang palu aja Bang. Ya udah. Ya, jadi pada prosesi itu seorang imam baru atau pastor baru itu terlentang di hadapan sakramen Maha Kudus, atau di mana dalam hal ini di depan altar gitu. Kalau nggak percaya bisa lihat di Google gambarnya, tulis aja pastor tengkurap, tidur tengkurap di depan altar. Intinya? Nah, jadi ini saya. Itu bahasanya apa? Bahasanya. Kan kalau tadi flag twist Genoa itu yang berlutut. Nah kalau yang telentang itu apa? Kalau kayang gimana kalau kayang?
Ya, yang itu gimana kalau tengkurap? Apa bahasanya yang tadi yang Aramaik tadi tuh loh? Ya, maaf itu bukan bahasa Aramaik ya tadi, itu bahasa Latin yang Flectamus genua. Oh Jadi ya, yang untuk, bahasa Latinnya bang, yang tengkurap atau telentang atau yang kayang itu tadi Iya. itu kayak gimana bahasa Latinnya? Jadi kalau untuk sikap tengkurap itu, maaf mungkin saya kurang tahu bahasa Latinnya gitu. Tapi itu ada sikap tengkurap. Jadi apa makna sikap tengkurap tersebut? Sikap tengkurap itu bermakna bahwa kita ini manusia adalah manusia yang sangat rendah. Dan di hadapan Allah, maka para pastor itu tengkurap dulu. Sebelum memang dia ditabiskan. Karena menurut ajaran Katolik itu tentunya semua manusia ini tidak layak gitu ada di hadapan Tuhan, sehingga ada bentuk ungkapan tubuh seperti itu. Dan untuk mengkaitkan dengan pernyataan Bang Zuma tadi, tentunya ada bahwa di situ manusia sadar seperti bentuk penghormatannya gitu ya. Tadi Bang Zuma jelaskan, itu saya sepemahaman. Karena di Katolik sendiri itu ada sikap tengkurap yang saya bilang tadi. Jadi gitu. Di Bible ada nggak itu ajarannya tengkurap itu? Bagaimana? Di Bible ada nggak ajaran tengkurap itu? Bang Vincent, mohon maaf saya turunkan dulu ya. Bang Vincent, bentar saya turunkan dulu. Gurunda masih monitor Gurunda. Suara kucing ya Allah. Silakan Gurunda dilanjut. Ya, jadi lanjut Bang Baim, silakan Bang Baim lanjut. Sebentar aja. Iya, silakan. Aduh. Mana Teman-teman berlebaran di rumah Bang Zuma, jangan lupa bahwa itu ya apa? Ya kan mana tahu mau lebaran ke Bang Zuma, jangan lupa jangan tangan kosong datangnya. Iya. Bawa pedang. Berarti aku jelaskan gitu di ini ya. Di Mazmur 95 itu di ayat 6-nya, masuklah gini. Kita baca dari 95:4 ya. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung pun kepunyaannya. Ini kan menjelaskan Tuhan. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. 96. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Begitu loh. Iya, terus? Artinya apa? Marilah kita menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, bersujud. Terus? Seperti apa sujudnya itu? Terus bersujuran. Nah, di dalam Keluaran 34 ayat 8, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Nah, berlutut dulu dia ke tanah. Setelah itu dia sujud menyembah. Jadi sujudnya orang Kristen itu seperti apa sih? Kok dibilang nggak ngikutin ajaran Yesus itu seperti apa? Yesus saja mengajarkan seperti itu. Musa juga mengajarkan seperti itu. Yesus. Tangan. Emang tadi ayat yang dibaca kitab apa ya? Ayat yang dibaca tadi kitab apa? Itu Yesus aja belum lahir, kenapa Yesus ajarin pas Keluaran? Oh gitu. Jadi Yesus waktu dia berlutut itu ngikut ajaran siapa? Jadi gini Mas Bro. Enggak, Yesus waktu dia bersujud itu ngikut ajaran siapa? Iya, saya ngerti. Yesus itu agamanya itu menurut kepercayaan kami ya, itu dia Yahudi.
dan tentunya dia mengikuti Taurat. Kan? Musa ya. Nah, kalau memang Mas Baim nanya nih, Yesus ngikutin siapa ya? Yesus ngikutin ajaran agamanya. Gitu. Ya. Terus kenapa dia bersujud? Ya karena ngikutin ajaran agamanya. Iya, dia berdoa atau apa itu? Ngajarin muridnya. Berarti agama Tuhan berarti Yahudi, bukan Kristen. Yes. Iya, kita mengklaim itu bahwa Yesus itu agama Yahudi dan dia mengikuti kewajibannya sebagai Terus seorang Kristen Yahudi. agama siapa? Dengan Kristen bersujud. agama siapa? Kristen agama saya. Oh, bukan agama Yesus, ya udah, nggak apa-apa. Oke, silakan dilanjut. Udah Bang Bayam. Lanjut. Oke, silakan Aku pengen Guru tahu Nda. aja sujudnya. Aku pengen tahu aja sujudnya Yesus itu dia tuh untuk mengajarkan atau dia berdoa kepada Tuhannya gitu. Itu aja yang aku mau tanya. Tolong dijawab. Ya dia berdoa lah. Oh, berdoa kepada dia dirinya sendiri. Ya mungkin Mas Baim dan teman-teman Muslim sini belum tahu konsep Tritunggal ya. Tritunggal, tunggal. Ini mantan semua di sini. Tertulis. Jangan bilang nggak tahu. Di mana tertulis? Iya mantan. Tapi masa tadi agnostik nggak tahu artinya loh. Tadi ada yang Artinya agnostik kok nggak tahu artinya. Kan tadi udah dijelaskan Yang sama tadi yang Ustaz Lukman. Samuel. Sujud Tadi itu seperti yang apa? Samuel. Tunggu. Tadi kan. Tadi Ini bilang kok jadi mantan-mantan. loncat-loncat sih? Jadi pertanyaannya begini tadi, kalau orang Kristen ditanya, kenapa Yesus bersujud, katanya itu untuk mengajarkan muridnya yang sedang tidur itu, mengajarkan murid yang sedang tidur ngapain gitu. Muridnya sedang tidur diajarin bersujud gitu. Emang di kelanjutannya situ, apakah di situ Yesus sementara mengajar? Iya, kalau ditanya pasti gitu jawabannya. Kalau ditanya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri kan nggak mungkin. Lah iyalah. Masa sih? Kok masa sih? Menurut kamu apa? Masa murid yang lain lagi tidur terus Yesus mengajar? Logikanya di mana itu? Sebentar kita buka. Silakan. Oke, ini ada Bang Umar. Assalamualaikum Bang Umar. Ada Bang Umar. Yang Aidin Wafaidin Bang Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambahkan Bang Umar kok Bang Juma pula yang jawab. Boleh ya? Silakan Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini Bung Kuerti, saudara memiliki satu kemajuan dalam arti kata konsep iman ya, dibandingkan dengan teman-teman dari sekte lain. Mereka tidak mengakui kalau Yesus itu beragama. Bahkan mereka mengakui Yesus itu tidak bawa agama. Nah, saudara mengatakan Yesus itu beragama Yahudi atau dia adalah praktisi Torah, kan gitu ya. Nah, terus bagaimana memposisikan diri saudara ketika kemudian Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus praktisi Torah, bertuhan kepada Tuhan yang datang mengutus kepada para nabi. Berarti sejatinya kalau percaya kepada Yesus, ya minimal harus menjadi praktisi Torah juga. Sedangkan Kristen di dalam Galatia 5 nomor 1 sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari kaidah-kaidah pengajaran Torah, sehingga mereka tidak nampak terlihat dalam kehidupan keberagamaan sebagai praktisi Torah. Ini bertentangan ketika kemudian Yesus mengatakan, jika percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Harusnya kalau teman Kristen ini percaya kepada Yesus dan mengakui Yesus itu adalah praktisi Torah, dia beragama Yahudi, maka sejatinya teman-teman Kristen juga hidup praktisi Torah, bukan sebagai orang Kristen. Bagaimana Anda menyikapi itu? Sementara Yesus ini yang harus kita dengarkan, Yesus ini yang harus kita ikuti, karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau dia jalan kebenaran dan hidup,
maka kita harus mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan sebagai praktisi Torah. Itu gimana, Bang? Ya, terima kasih Bung Umar ya ini namanya. Bang Juma Iya, yang anggap ngomong. Yang ngomong Bang Juma, dengar suaranya tuh. Saya, Bang, Oh, di orang sini- mengenal saya dengan Bang Suma. Iya. Silakan. Oh maaf tadi di sini kan tulisnya Umar ya. Ngomong Bang Juma. Udah lanjut Oh, iya, aja, maaf. dijawab aja. Ya, salam kenal ya Bang. Iya, salam kenal. Pertanyaan yang baik. Ini saya suka kalau pertanyaan begini. Jadi apa ya? Itu fakta. Di sini kita bukan hanya bicara soal iman, tetapi bicara soal fakta. Di mana ya betul Yesus beragama Yahudi. Di mana waktu itu Yesus disunat juga pada usia 12 tahun di Bait Allah ya. Mungkin teman-teman tahu ya ceritanya begitu. Dan Yesus juga hafal Kalau Taurat. di kitab, kalau di Lukas 2 nomor 22 8 hari, Bang, bukan 12 tahun. 8 hari maksudnya? Pada usia 8 hari Yesusnya disunat. Oh ya, mungkin saya salah, maaf. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini Baik kali. mengedepankan fakta bahwa Yesus ya tentunya seorang Yahudi dan bukan seorang Kristen tentunya, karena kan yang membawa agama Kristen tersebut adalah Yesus sendiri. Nah, jadi dalam pernyataan Bung Jumar ya tadi, Jumar. Bang Juma, Ya, Bang lanjut. Juma. Juma, Baca tuh namanya maaf. tuh. Juma. Bang Juma ya. Di sini soalnya ditulis Umar. Iya. Itu yang ngomong Bang Juma. Yang ngomong Bang Juma 03 itu. Yang Umar belum ngomong dari tadi, ya Allah. Bang Umar dari tadi belum ngomong sepatah kata. Tuh, yang ngomong Bang Juma 03 ya. Sekali lagi saya bilang, yang ngomong Bang Juma 03. Dah. Oh ya, maaf Bang Juma. Oh iya, aduh, saya cuma terfokus pada Bang Umar nih. Maaf ya. Iya. Iya, maaf. Topinya dia Ya, itu memang dari jadi- Antioquia, jadi punya daya tarik, dia punya topi. Iya. Lanjut, Bang, Ini lanjut Bang pertanyaan- Ferdi, silakan, ya, ya. silakan. Bang Juma ya. Ya, jadi terima kasih. Betul, itu memang fakta sebelumnya bahwa Yesus itu adalah Yahudi. Dan kalau dikaitkan dengan pernyataan Bang Zuma tadi bahwa apa itu memang perkataannya via veritas vita, artinya aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melewati aku gitu kan artinya. Nah, jadi untuk pernyataan pertama dari Bang Zuma tadi, bagaimana yang tentang perintahku, Bang? Kalau boleh diulang. Ya, dikatakan gini, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebagai Iya, praktisi cukup itu, Bang. Yahudi, tentu dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk ia lakukan. Nah, kalau Kristen ini pengikut, maka sejatinya ketika Yesus mengangkat tangan untuk bertakbir, maka Kristen takbir. Ketika Yesus ini ruku berlutut, maka Kristen berlutut. Ketika dia sujud, maka Kristen pun bersujud. Kan gitu, Bang. Silakan. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya berpikir secara mentah atau cuma dari logika, tentunya kita bisa berpikiran seperti itu. Di mana pekerjaan Yesus adalah pekerjaan kita. Itu logika sederhananya gitu ya. Nah, jadi dalam Injil itu saya sederhanakan saja ya. Jadi dalam misteri penyelamatan manusia itu dimulai dari ketika bangsa Israel keluar dari Mesir yang dibawa oleh Musa ya. Nah, di situ ditancapkanlah yang namanya Taurat atau yang tadi Bung Zuma bilang Torah ya. Torah. Nah, dari situ itu ada berbagai peristiwa dan peristiwa lain. Misalnya dari pembuangan di Babel atau apa. Dan peristiwa terakhir itu adalah kematian Yesus Kristus di salib. Nah, jadi misteri penyelamatan Allah kepada manusia itu dimulai dari Musa
dan diakhiri ketika Yesus mati di salib. Nah, jadi dalam hal ini isi Alkitab dari Kejadian sampai Injil Yohanes terakhir itu menceritakan bahwa Yesus telah menggenapi hukum Taurat yang ada dan menggantikannya dengan hukum yang lain. Apa sih hukum yang lain itu? Hukum yang diajarkan Yesus dan hukum yang paling terutama menggantikan hukum Taurat tersebut adalah hukum cinta kasih. Ya, jadi yang dijelaskan atau makna dari pernyataan dari pekerjaanku itu bukan lagi masalah beribadah, bersujud atau apapun itu, tetapi teladan dari Yesus sendiri. Karena ketika kematian Kristus, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi untuk umat Kristiani. Karena kenapa? Karena sudah diganti hukumnya oleh Yesus. Baik, mungkin ini akan jangan panjang-panjang ya. Silakan Guru Nda. Oke, baik. Saudaraku, jadi gini. Ketika kemudian Tuhan berfirman di dalam kitab Ulangan yang tadi saya bawa sebelum saudara masuk ke sini, di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 4 nomor 2 atau Ulangan 12:32, segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Kalau Yesus ini tadinya sebagai orang yang hidup selaku praktisi Yudaism, maka dia wajib hukumnya mendengarkan perintah Tuhan ini. Segala yang kuperintahkan padamu harus kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahi, jangan kau mengurangi. Ini pertama. Kedua, Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat rendah di dalam kerajaan Tuhan, alias neraka. Yang ketiga, di dalam Lukas 16 nomor 17, Yesus sendiri konon berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Jadi kalau kemudian Kristen datang membatalkan hukum Taurat, itu tidak ada relevansinya. Kenapa? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa Kristen yang dibebaskan dari hukum Taurat? Itu dulu. Hukum yang terjadi di dalam rancangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu hanya mengikat rakyat Indonesia. Kenapa kemudian yang dibebaskan dari itu adalah rakyat Malaysia? Kan tidak nyambung. Harusnya yang dimerdekakan oleh hukum Taurat, kalau memang harus dibebaskan manusia dari hukum Taurat dengan ajaran kasih, maka yang dibebaskan cukup Bani Israel saja. Karena hukum Taurat itu mengikat Bani Israel, bukan mengikat kita orang Indonesia. Tidak ada hubungannya dengan itu. Oleh karena itulah kemudian Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan tidak dianggap sebagai pendusta. Kalau hari ini saudara saya Kristen mengatakan hukum Taurat itu kemudian dibatalkan, lalu kemudian Kristen diajarkan untuk mengajarkan ajaran kasih, saya katakan Taurat dengan Kristen itu tidak ada hubungannya. Ajaran Kristen dengan kasihnya cukup dengan kasihnya aja. Jangan kemudian mengatakan Yesus datang untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen, karena hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Yang benar kalau dipaksakan, Yesus datang membatalkan hukum Taurat untuk Bani Israel. Bagaimana Anda menyikapi pernyataan-pernyataan Yesus tadi? Silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma ya. Sebelumnya boleh baca lagi yang ayat Galatia tadi, yang sempat dibaca tadi. Galatia 5 nomor 1 coba. Boleh dibaca nggak? Iya, baik. Kita lihat di sana apa yang diterangkan.
jelas sekali dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperkenakan kuk penghambaan. Kalau Anda baca di data selanjutnya, tadinya perintah sunatnya itu di dalam Kejadian 17 nomor 14 dikatakan barang siapa yang tidak mau bersunat maka dia harus dihilangkan dari sebangsanya karena telah membatalkan hukum Tauratku. Tapi di nomor 2 di Galatia 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada kamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, sedangkan di dalam pengajaran yang ditaati oleh Yesus selaku praktisi Yahudi, justru hukum Taurat inilah yang menyebabkan kemudian manusia Bani Israel itu terselamatkan. Tapi menurut Paulus, tidak ada keselamatan dengan mengharapkan kasih karunia dari hukum Taurat. Ini yang benar yang mana? Ajaran yang Yesus taatin atau ajaran yang Kristen taatin? Silakan Bang. Iya, terima kasih ya. Tentunya ini sama-sama. Sekali lagi ini adalah sebuah yang saya bilang tadi, logika yang mentah sebenarnya. Kenapa saya bilang logika yang mentah? Karena pertama di kitab Ulangan tadi itu yang misalnya ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan ya. Maaf, saya tidak terlalu hafal Alkitab. Saya akui itu. Nah, jadi di situ merupakan teguran bagi Bani Israel atau kaum Israel sendiri, di mana hukum sudah tertulis dan tentunya tidak perlu dibatalkan. Ya betul tadi, tidak kalau dibatalkan akan musnah ya tadi kalau saya tangkap. Nah, kemudian saya tidak bilang bahwa Kristus, tetapi menggenapi. Apa sih perbedaan menggenapi dan membatalkan? Nah, menggenapi artinya menyempurnakan. Nah, jadi hukum yang disempurnakan oleh Yesus Kristus sendiri itulah yang menjadi pedoman bagi umat Kristen sekarang. Jadi Yesus tidak membatalkan loh. Kalau misalnya di Lukas tadi, Yesus bilang kalau yang membatalkan, Bung Suma boleh baca ulang yang Lukas tadi? Lukas 16 Bang. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ya, terima kasih ya Bang. Sama-sama. Lebih mudah langit dan bumi lenyap ya daripada hukum Taurat itu dibatalkan ya. Itulah hebatnya Yesus. Dia bisa menggenapi hukum Taurat itu dan tidak menunggu langit atau bumi hancur. Ini diskusi sekolah minggu ini. Kau tahu nggak sekolah minggu Verti? Ini diskusi sekolah minggu loh. Tahu nggak diskusi sekolah minggu? Dari tadi aku dengar ya sekolah minggu nggak? Ini diskusi sekolah minggu. Tahu nggak sekolah minggu? Jadi Anda tidak mendengar pendapat saya. Saya tadi mendengar. Ya bukannya kamu itu tahu nggak kan diskusi sekolah minggu, tahu nggak? Bang Suma tadi menjelaskan saya dengar. Tapi iya, benar, ketika saya berbicara kenapa ditekan terus, kenapa disanggah terus, kenapa dipotong terus? Ditekan, lanjut. Nggak ada ditekan kok, lanjut. Gimana saya mau jelasin dari awal sampai akhir kalau di tengah saya bicara potong? Baru ini dipotong ya. Baru dipotong, jangan framing lu ya. Baru ini saya potong. Ini kan nggak fair gitu. Tadi Bang Suma jelaskan dari awal sampai akhir, saya dengar loh, nggak potong. Jadi saya bisa menangkap secara keseluruhan. Tapi kenapa pada saat saya bicara kemudian dipotong gitu? Kan nggak fair bagi saya gitu kan. Jadi saya minta mohonnya. Jadi kembali lagi tadi sampai di mana ya kalau Bung Suma, maaf tadi nangkap dari Bung Suma saya sampai mana tadi? Lukas 16 nomor 17 Bang.
Oh ya, sampai situ ya. Yesus tidak Oh, iya. membatalkan, tapi melengkapi, menyempurnakan katanya. Iya. Oh, sudah di situ ya tadi saya. Iya. Ya, ya terima kasih ya. Jadi di sini Yesus menggenapi, bukan membatalkan. Karena kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Yaitu karena kita imani dia sebagai Tuhan. Nah, apa kemudian tadi di Galatia ya tadi, yang ayat di Galatia itu, akhirnya umat-umat yang percaya akan Yesus itu sudah tidak menggunakan Torah atau Taurat. Karena kenapa? Sudah digenapi dengan hukum cinta kasih. Apa sih hukum cinta kasih itu? Hukum cinta kasih itu ialah Yesus mengajarkan kepada kami umat Kristen, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah hukum cinta kasih. Nah, kemudian tadi bersinggung tentang sunat menyunat ya Bang Rumah. Bang Baim, mohon maaf Iya, aku turunin tadi itu dulu ya dari- Bang Baim. Mohon maaf ya Bang. Yuk, lanjut. Ya, Bang Suma tadi tentang sunat ya. Nah, sunat tentunya bagi kaum Yahudi atau Bani Israel tadi dan kaum Muslim sunat ya. itu, nah itu sebuah hal yang kaum Yahudi. Ini suaranya mantul ya tuh. Ya baik. Jadi sunat itu untuk kaum Yahudi maupun yang saya tahu kaum Islam itu adalah sebuah hal yang wajib ya. Nah, mengenai sunat ini sebenarnya ada pertentangan dalam murid-murid Yesus sendiri, di mana ada kaum atau pihak yang menyetujui bahwa umat Kristen juga harus sunat. Dan ada kaum yang tadi disebutkan bahwa Paulus. Nah, Paulus ini adalah salah satu orang yang mengecam bahwa sebenarnya sunat itu tidak perlu untuk umat Kristen, karena tanpa sunat umat Kristen pun selamat gitu. Memang betul tadi yang disampaikan Bang Suma. Nah, jadi karena ada dualisme di situ, jadi akhirnya digunakanlah cara mediasi, yaitu dengan konsili Yerusalem namanya. Itu merupakan konsili gereja pertama yang diadakan pertama. Nah, dalam konsili tersebut akhirnya diambillah sebuah keputusan secara demokrasi lah kalau mau bilang ya, bahwa umat Kristen itu tidak diharuskan untuk sunat dan menerima pendapat dari Paulus. Nah, kalau mengaitkan apakah Yesus mengajarkan sunat atau tidak, tentunya tidak. Karena kenapa? Yesus hanya menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai umat Yahudi atau kaum ya. Dan itu sebuah intinya di sini bahwa bukan masalah sunat, bukan masalah sujud untuk menyembah, bukan masalah yang lain-lain, tetapi Tuhan menggenapi hukum Taurat, yaitu dengan hukum cinta kasih yang diberikan kepada umat Kristiani sebagai dasar, sebagai hukum yang terutama. Itu ada di Alkitab itu. Kalau mungkin bisa baca, itu hukum yang terutama judulnya itu. Nah, jadi sekali lagi di sini Yesus tidak membatalkan, tetapi Yesus menggenapi. Mungkin itu tanggapan saya, Bang Zuma. Oke, selamat malam Dokter Adi. Pak Adi, Selamat malam. pelan kali suaranya Pak. Kekenyangan makan lontong Suara tadi saya pagi ya. Iya, suara saya jelas nggak? Jelas, tapi pelan itu akibat kekenyangan makan lontong gratis tadi siang tuh. Saya sedikit dulu sebelum Dokter Adi. Silakan Bang Juma, silakan. Oke, baik Saudara Kueti yang pertama berbicara mengenai kasih, Bang. Lagi-lagi kalau kasih itu artinya bukan hanya cerminan kasih itu. Maaf potong. Mungkin panggil nama saya aja Tony, karena QRT ini kan cuma akun. Nama saya Tony by the way. Salam kenal. Baik, Saudara Tony, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih, implementasi kasih dalam sebuah agama itu kita tidak mengukur bagaimana kita memaafkan musuh, kan gitu.
Tapi yang dikatakan kasih itu adalah bagaimana mengajarkan manusia itu untuk mendapatkan keselamatan. Kalau hanya sekedar memaafkan, kasihi musuh, saya rasa itu implementasinya dalam kehidupan kita itu supaya tidak ada keributan. Tapi tujuan akhir daripada kehidupan kita ini yang harus kita jadikan sebagai acuan. Nah, Yesus sendiri berpesan, kalau kasih kepada orang lain, yang utama dan terutama yang harus dikasihi dulu adalah orang-orang yang paling terdekat. Anak, istri, keluarga, saudara, ibu, ayah, dan seterusnya. Jadi kalau kita kasih kepada anak, istri, maka kata Yesus, ajarkan kepada mereka untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan, meniadakan meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Nah sekarang, kalau kita nih selaku orang yang berakal mengajarkan kepada anak kita untuk meninggalkan hukum Taurat, mulai dari yang titik kecil sampai titik terbesar, apakah itu kasih? Ketika Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang meninggalkan hukum Taurat itu adalah orang terkutuk, dan kalaupun dia disalib, maka mayatnya tidak boleh kemudian dibiarkan semalam-malaman, karena dia tidak bisa, mayatnya nggak boleh menyentuh tanah. Kemudian di dalam Ulangan 26 nomor 27, ya 27 nomor 26, barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Artinya, kalau saudara saya sudah mengaku Yesus datang tidak membatalkan tapi melengkapi, tetapi Anda tidak membaca di dalam konsep doktrin dan dogma Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan-ketetapan yang ada di dalamnya. Yesus tidak menghapuskan, tidak menghilangkan, tidak membatalkan, tapi Paulus kemudian mengajarkan Kristen bahwa Yesus telah membatalkan dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu harus saudara camkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku, jika kasih itu implementasinya kita lihat di dalam perintah Tuhan yang ada dalam Yosua 22 nomor 5. Ini sudah sering saya katakan kepada teman-teman yang ada. Di dalam kitab ini jelas sekali kasih itu adalah justru melaksanakan perintah Torah itu. Hanya ingatlah baik-baik dengan sangat setia perintah dan hukum. Coba, lakukanlah dengan sangat setia. Lakukanlah dengan sangat setia. Artinya tidak ada peninggalan, artinya tidak ada kondisi di mana kita akan meninggalkan hukum Taurat itu. Kalau kita adalah orang Yahudi, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan. Nah, tadi perintah utamanya adalah mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan menurut Tuhan? Jalannya ditunjukkan. Apa itu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tetap mengikuti perintah-perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi kasih kepada Tuhan, hidup menurut segala apa yang ditunjukkannya di dalam kitab Musa. Artinya tidak boleh menjadi orang Kristen. Tidak boleh. Kalau kasih kepada Tuhan, menurut Yosua 22 nomor 5, jadi Kristen bang semua. Yes, karena dengan menjadi Kristen, Anda hidup di dalam memerdekakan diri dan membebaskan diri dari aturan-aturan Tuhan. Sementara kasih kepada Tuhan, menurut Tuhan, berdasarkan kitab Yosua 22 nomor 5, adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Ini perintah Tuhan. Nah, kemudian terkait dengan sunnat bang, tidaklah mungkin kemudian
orang-orang bisa diselamatkan, Anda bisa kasih kepada anak, saudara Tony bisa kasih kepada istri. Kalau anak-anak Anda tidak ajarkan bersunat. Kenapa? Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sementara orang kafir itu tempatnya di neraka. Itu satu. Kedua, terakhir dari saya. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari sebangsanya. Jadi Tuhannya Musa dan juga Paulus mengatakan itu. Belum lagi dikatakan dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat kulubnya tidak boleh masuk ke tempat rumah ibadah yang kudusnya Tuhan. Jadi Kristen ini mau masuk ke mana? Sementara Paulus mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tuhannya Yesus justru lain. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, dia harus dihilangkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum sunat, hukum kekalku. Ini serba salah. Maju salah, mundur salah, ke pinggir salah, ke tengah salah. Oleh karena itulah kemudian kembali kepada Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau pun akan bersunat, engkau pun akan bertauhid, engkau pun akan sholat, sujud dalam beribadah. Dan jika engkau percaya kepada aku, engkau tidak akan mungkin menjadi Kristen. Karena Kristen adalah golongan manusia yang membatalkan hukum-hukum Tuhan demi untuk membebaskan jasmani mereka melakukan apapun yang mereka suka. Galatia 5 nomor 1. Dan juga diterangkan, segala sesuatu halal bagiku, aku tidak mau diperhamba oleh suatu apapun. Demikian sementara, silakan. Ini ntar ya, ini ceramahnya Bang Juma enak didengar, cuman agak-agak nyakit di hati ya. Jadi buat ini ngasih istrinya, ngasih anaknya, lah gua nggak ada yang ngasih gua, ya udahlah. Bang Umar, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, suaranya jangan kayak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, lanjut. Minal aidin Bang Umar. Mohon maaf lahir batin, kita suka canda. Ya. Ya, boleh aku tambahin ya? Ya, boleh. Ya, saya tadi dengar narasi dari siapa? Si Mas Tony. Tadi. Ya, Mas Tony. Terkait dengan hukum kasih ya. Sebenarnya hukum kasih itu nyontek hukum Taurat. Kalau saya tanya begini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, itu Yesus bisa kecilin nggak itu? Matiin. Ya, marahin aja Bang Umar, marahin. Banting aja banting. Kalimat Yesus kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu, itu Yesus nyontek di mana, Pak Tony? Nyonteknya di sini. Itu di lagu. Maaf. Nyontek di mana? Kalau untuk kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu, itu memang itu ada di perintah Allah pertama. Di mana? Yang saya bilang tadi kan nggak ada itu, kamu yang saya bilang tadi. Nggak ada perintah pertama kok, kasihilah. Gini. Perintah pertama 10 perintah itu, perintah yang pertama itu tertulisnya begini. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, tuh. Yang kedua, tidak ada Tuhan selain aku. Yang ketiga, jangan menyembah selain pada aku yang tidak menyembah. Terus keempat, kasihanilah sesamamu. Kelima, kasihanilah kedua orang tuamu. Tuh. Yang kalimat kasihilah Tuhan Allahmu. Gini, Pak Tony, sebentar. Kasihilah Tuhan Allahmu itu Yesus nyontek di mana? Kamu nggak bisa jawab. Kamu Kristennya kelas jemaat. Bukan, maaf. Tadi yang saya bilang bukan kasihilah Tuhan Allahmu, tapi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang hukum kasih yang diajarkan Yesus kan begini nih. Kebiasaan Oten kan begini. Hukum Taurat itu udah digenapi dengan hukum
hukum kasih. Hukum kasih itu kan berbicara tentang fi ahafta. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kan itu hukum kasih. Nah, yang saya tanya, kasihilah Tuhan Allahmu itu Yesus nyontek di mana? Itu adalah salah satu pertanyaan di perintah Allah pertama. Saya baca dulu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada aku saja dan cintailah aku. Itu hukum 10 Taurat tadi yang saya bilang itu. Itu yang tadi saya bilang 10 hukum Taurat. Bentar, Ibu blokir. Yang gua tanyain kalimat kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap budimu, itu Yesus nyontek di mana? Yesus kan rabi dia. Dia ngutip Torah di bagian mana? Jangan ngomongin Aseret Advarim, itu 10 firman Hashem. Itu Yesus kan rabi dia. Dia ngutip dari mana itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itu nyontek di mana? Ya kau jawab. Gak ada itu 2 detik jawabannya. Jadi menurut abang nyontek dari mana nih? Nah, kau baca Ulangan 6 ayat 5. Bunyinya kayak gimana? Bunyinya Ulangan 6 ayat 5. Nah, silakan abang. Dengarlah hai Israel, ayat 4 ya. Sema Israel, Hashem Elohinu, Hashem Echad. Terus ayat kelima bilangnya fi'afsta. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itu kan Ulangan 6 ayat 5. Itu Torah itu. Yesus kan rabi dia. Dia kan ngutip Torah. Bagaimana Anda bilang Torah itu batal? Oke, yang kedua, second question. Antara Paulus dan Yesus, kedua orang ini lebih hebat mana? Dalam segi hukum Taurat. Ya, kau jawab. Tentunya antara Yesus dan Paulus. Woi, salah, lebih hebat Paulus lah. Masa sih? Kau baca. Siapa yang menjalankan hukum Taurat yang tanpa ada cacat? Siapa? Kau jawab. Silakan jawab. Loh, silakan dari pemahaman Bang Umar. Silakan dari pemahaman Bang Umar dulu. Anda kan Kristen. Gini ya. Siapa yang dari bisa Bang manusia siapa yang bisa melakukan hukum Taurat tanpa ada cacat? Kau jawab dulu. Silakan pemahaman Bang Umar dulu, saya dengar. Enggak, kau jawab dulu. Bilang Bang Umar, ampun aku nggak tahu. Coba. Loh, kenapa saya harus bilang ampun? Harus, itu harus. Terus saya bilang ampun. Makanya kan aku nanya sama kamu, di antara manusia siapa yang bisa melakukan hukum Taurat tanpa bercacat? Menurut pemahaman Bang Umar siapa? Gini, sebentar saya luruskan. Kode etik gitu dalam diskusi itu, kalau ditanya itu dijawab, jangan silakan Anda jawab sendiri. Nggak boleh kayak gitu. Ini kode etik dalam diskusi loh. Kalau ditanya jawab. Di sini ini dialog, jangan berkhotbah. Makanya aku tanya, siapa manusia yang bisa melakukan hukum Taurat tanpa bercacat? Paulus. Nah, itu Bang Juma bener itu. Filipi 3 ayat 3 nomor 6. Ya, lanjut Bang Juma. Bang Juma benar, iyalah dia pinter. Lanjut, akhi, lanjut. Ya, lanjut Bang Juma. Nah, kalau Paulus melakukan hukum Taurat tanpa bercacat, kenapa enggak kau tuankan Paulus? Coba. Kau rubah lagi, kau sulap lagi, nanti hukum Taurat udah batal. Kau Protestan apa Katolik? Aku nanya. Katolik dia. Tadi saya tidak bilang batal loh. Saya tidak bilang batal loh. Udah, kau Protestan apa Katolik? Saya Katolik. Berarti kau Tritunggal? Yes. Di mana itu? Bagaimana? Apakah Tritunggal itu hukum kasih? Gua nanya malu. Ini sebenarnya saya bingung. Ini mau menjawab. Gua tanya sama kamu, apakah Tritunggal itu masuk ke dalam hukum kasih atau hukum yang ada di magisterium dan ada di dalam katekismus Gereja Katolik? Kau jawab. RT 2 kau jawab. Kau kan RT 2. Kau kan Katolik. Anak buahnya Ignatius. Kau jawab.
Itu Tritunggal hukum Anak kasih buahnya bukan? siapa? Anak Oh, buahnya kan siapa? anak buahnya Ignatius. Udahlah. Jangan ngomongin gereja apostolik sama saya. Siapa Iya, gak usah Ignatius? ngomongin itu bapak gereja kau abad kedua. Siapa Yang gua Ignatius? tanya, loh itu bapak gereja Ignatius, Yang mana? Irenaeus, Polikarpus. Yang mana? Kau jawab dulu ini, jangan melebar. Kau kan Katolik, kau kan Jawab dulu Tritunggal. pertanyaan saya, Ignatius yang mana? Loh, Ignatius emang ada selain Ignatius bapak gereja yang membuat Katolik menjadi salah satu gereja apostolik, emang siapa? Ignatius bukan? Jangan kau bohongi saya. Kau Yang saya jawab. tahu cuma ada Ignatius loh, bukan Ignatius. Nah, kau buka, kau searching di Google Ignatius. Ada Irenaeus, Iya, tapi Ignatius, kan- Polikarpus, Clement dari Roma, Clement dari Alexandria, Origen. Udahlah. Ya, itu kan itu kan Tritunggal. dibacanya Bentar, kau kan Ignatius, bukan Tritunggal. Ignatius. Itu Udahlah, kan kau dibacanya diem. Ignatius, bukan Kau kan Ignatius. Tritunggal. Kau kan Itu Tritunggal. itu kan dibaca Ignatius, bukan Ignatius. Coba kau buka di dalam. Itu di kan dalam dibaca Ignatius, bukan Atos, Ignatius. Enggak. Kau buka Itu kan dulu. dibaca Ignatius, bukan Ignatius. Saya tidak kenal loh Ignatius. Mana ada Ignatius? Kok jangan ngarang-ngarang sama aku. Lah, kenapa saya cuma tahu Kau Ignatius, buktikan. tidak ada Ignatius. Oh, buktikan Ignatius. Itu bukan masalah cara membaca, tapi cara penyebutan juga. Ignatius kau salah loh. buktikan aja mana yang lebih benar. Ignatius apa Ignatius? Ignatius dong. Kita kan masalah Mana data kau? Ya, kalau Ini kalau bacanya menurut Anda Ignatius yang benar, buktikan, silakan. Data kau mana? Ya. Data Jadi kau mana? saya harus kasih kursus bahasa Latin di sini ya. Usah lah. Ya, Kau ya cuma udah, saya harus buktikan kasih- aja. Kau buka data. Saya harus Kalau kasih bahasa- kalau gini. Dengerin. RT2 abad kedua, dengerin. Gini loh. Kalau mau debat dengan saya, dengerin kau. Kau tunjukkan data kau, ya, dalam bahasa Greek kau ini. Kau tunjukkan dalam bahasa Greek kau ini. Kau tunjukkan. Bahasa apa? Bahasa Greek. Kan PB kau bahasa Greek. Bahasa Latin, Mulai bos, dari- bukan Greek. Astagfirullahaladzim. Mulai dari Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan pertama itu pakai bahasa apa? Bahasa apa? Jangan Anda kau bohongi sebenarnya saya. tahu gereja dari mana sih? Kenapa Konsili Trente pakai bahasa Greek? Dari mana itu Konsili Trente pakai bahasa Greek? Gua Konsili nggak Vatikan ngomong 1 dari bahasa Konsili Greek. Trente itu bahasa Hai. Greek. Pengkanonisasian PB itu kan ada yang mengkanon, salah satunya Athanasius, terus Origen. Apa? Kok bisa Terus? bohongi semua? Kok nggak bisa bohongin gua? Itu Terus? original text New Testament itu bahasa Greek apa bahasa Latin? Bahasa Bahasa Aram Greek loh, apa bukan Latin? bahasa Nggak Aram usah loh. kau Tadi bohongin saya sudah bilang tadi. Kodek Vatikanus, Kodek Sinaiticus, Kodek Alexandrianus itu bahasa Greek apa bahasa Latin? Yang paling tua. Tunggu. Ini Testantum itu bahasa Aram loh, bukan bahasa Greek. Aku nggak ngomongin itu. Tadi saya Kodek sudah yang bilang paling tadi tua bahasa apa? Aram. Kodek yang paling tua bahasa apa? Bahasa apa? Tadi ini Kodek Vatikanus bicara itu apa? bicara Kodek perjanjian baru. Vatikanus. Sekarang kenapa kodeks? Iya. Loh, kodek paling tua bahasa apa? Vatikanus itu bahasa apa? Bahasa Greek atau bahasa Latin? Namanya Kok juga ketawa, Vatikanus, pasti bahasa Latin lah. Dari mana aku bilang Vatikanus bahasa Latin? Itu diketemukan di mana kok bisa disebut Vatikanus? Silakan cari teks aslinya di internet. Nggak bisa Kodeks dibuka Vatikanus, itu. silakan tulis. Kalau kau mau tahu Kodek Vatikanus, kau bisa datang ke mana? Ke Vatikan. Kau bayar itu, kau masuk dalam apa itu? Library-nya, kau bayar di situ. Kau minta dokumen Kodek Vatikanus, dikasih kau. Udah, nggak usah ngomongin itu. Gue mau nanya sama lu, Tritunggal itu masuk hukum kasih nggak? Yang diajarkan sama Tertullianus, terus diteruskan sama Saint Agustinus. Itu masuk. Saint Agustinus yang mana nih? Kok masih ngetes saya? Saint Agustinus yang bilang begini loh. Barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Kamu bohongin saya. Agustinus yang mana nih? Agustinus yang mana dong? Saint Saya mau Agustinus. tes ini. Saint Agustinus sebelum Thomas Yang orang Aquinas. mana nih? Lah, Santo kok nanya Agustinus sama banyak aku? loh.
Itu yang Agustinus banyak yang loh. bilang gini. Ada satu frasa di mana Saint Agustinus bilang, barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Atau kok jangan-jangan nggak tahu? Kau tahu nggak sih magisterium? Makanya gue nanya sama lu, Tritunggal itu masuk hukum kasih nggak? Masuk nggak hukum kasih? Kau jawab. Kau jawab. Gini Kau ya. jawab. Kau jawab. Pertanggungjawabkan iman kau sebagai seorang Trinitas. Wah, orang Trinitas, saya Katolik loh, bukan Loh, Trinitas. Katolik itu kan dogma fundamentalnya kan Trinitas. Kau mau bohongin aku? Masa Kau sih? nggak ikut ajaran Athanasius? Masa sih ada dogma fundamental? Athanasius ngajarin apa di Credonicea? Apa yang diajarin Athanasius di Credonicea, di Symbolum Athanasium? Ngajarin apa? Apa? Lu kok apa? Ah, kau ini kok belajar dulu sama DKC channel sono. Lanjut Bang Juma. Nah, belum nyampe dia, Bang Umar. Belum nyampe. Ini ada Dokter Adi juga, kita sapa dulu. Selamat malam Dokter Adi. Salam. Oke, selamat malam. Selamat malam Tony, Pak Juma, Pak Umar ya. Malam Pak Dokter, silakan dengan Akhi Umar. Pak Akhi Umar belum pernah ketemu dengan Dokter Adi nih. Silakan dilanjut. Pernah ketemu di Zoom-nya, pernah. Jadi saya tertarik dari Filipi saya tadi, nyimak, saya nyimak. Silakan. Ya. Atau mau dibikin 2 lawan 2, Gurunda? Ini sama aja Pak Ken Santang, ilmu sulap ini Dokter Adi. Kan pernah di tempat Pak Ken Santang. Iya, dulu. Iya, nggak apa-apa. Mohon izin Pak Tony, mohon izin ya. Jadi saya tertarik Filipi 3 ayat 6. Saya bacakan tentang kegiatan atau penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tadi pertanyaan di grup ini bahwa Sauluslah yang tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Salah. Yang benar adalah di Matius 19 ayat 19, 16 sampai 26. Banyak Jika juga ya seorang penonton pemimpin YouTube-nya menjumpai- Bang Juma. 1.300. Ya. Berarti Dokter Adi nggak percaya Paulus ya? Sebentar dulu, aku data. Kalau Saulus kan pengakuan dia sendiri melakukan hukum Taurat tidak bercacat dalam hal penganiayaan. Tetapi Lah, hukum Taurat ada itu apa sih? Enggak, dalam hukum itu kan Paulus kan bilang nggak usah disulap-sulap lah. Artinya begini loh, Paulus itu ngomong dalam hukum Taurat aku nggak bercacat. Nah hukum Taurat itu apa aja? itu pengakuan dia. Sebentar, aku mau ambil berarti data, Matius 19. Iya, sebentar, gini Dengar dulu artinya data gini. saya. Enggak, gue udah paham. Pasti kok ngambil dari Yesus. Udahlah, kayak gue udah Loh, Kristen 30 enggak. tahun. Jadi dengar Matius dulu. itu kan isinya Yesus. Dengar dulu. Jadi kalau mau debat kan Bang Adi dengar, boleh saya ada potong? data. Bang Adi, Oke, silakan Pak Tony. Bang Adi boleh saya potong sebentar? Silakan, Ya, silakan. terima kasih. Jadi ini sebenarnya Bang Adi ini Kristen ya atau? Iya, dia Kristen, karismatik dia. Oh ya. Wah ternyata saya ada teman juga ya tadi. Ya, jadi baik. Jadi ini mempersalahkan hukum Taurat ya. Nggak ada. Salah satu hukum Taurat. Nggak ada. Apakah saya cuma bilang Paulus salah. kan punya narasi begini nih dalam Filipi 3 ayat 6. Di dalam hukum Taurat Paulus itu nggak bercacat. Artinya kalau nggak bercacat itu kan perfect dia. Atau kita masa aja nih Paulus betul. ini. Ya, Kan gitu. saya ngerti. Nah, jadi di sini makanya saya punya teman-teman di sini premis. Bentar dulu, makanya gue punya premis. Siapa manusia yang bisa melakukan hukum Taurat tanpa bercacat? Yang sempurna. Kan Oten selalu bilang nggak ada, cuma Yesus. Nah itu buktinya ada Paulus. Kan itu. Oke. Jangan oke Jadi di dulu. sini- Jangan oke dulu, sebentar, belum kelar aku. Apakah Yesus itu Kenapa? sempurna dalam Mau hukum Taurat? bahas Enggak. Credo Nicea lagi. Mau bahas Credo Nicea lagi Udahlah, tentang kok. Trinitas. Siapa yang ngajarin Trinitas? Pak Tony udah siap? Bentar saya bantu jawab ya. Jadi ini Yang ngajarin tentang Trinitas melakukan siapa? hukum Taurat. Diam. Yang ngajarin Trinitas siapa? Siapa yang ngajarin Trinitas? Kok ketawa kau? Siapa yang ngajarin?
Bang Umar katanya 30 tahun Kristen tapi tidak pernah Iya, mendapat hikmah ya. kau jawab. Siapa yang mengajarkan Trinitas pertama kali siapa? Mungkin si Siapa? Ignatius yang dibilang Bang Umar Ignatius. Mungkin dia Ya, sih. siapa Mungkin yang dia. ngajarin? Konsep Mungkin tres Ignatius personae una substantia discreti non separati siapa? Siapa yang ngajarin? Bahasa Latin nih. Iya. Bisa ngomong bahasa Latin. Separate, Iya, siapa? separatae. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin Bisa siapa? bisa Enggak, yang ngajarin Tunggu. siapa? Yang ngajarin siapa? Ignatius mungkin yang ngajarin Ignatius. Enggak. Siapa yang ngajarin? Tres Ignatius personae una mungkin. substantia discreti non separati. Itu siapa yang ngajarin? Kan dulu ada yang namanya triados, hagia triada kan ada. Ayo, siapa yang ngajarin itu? Mungkin Ignatius, Sebelum Bapak mungkin. gereja. Woi, udah siapa? Kau jawab siapa? Yang benar. Mungkin Ignatiusnya Bung Umar tadi. Ignatius. Enggak, kau jawab siapa yang ngajarin? Tertulian bukan? Ignatius mungkin. Tertulian Mungkin bukan? Ignatius. Tertulian Mungkin bukan? Ignatius yang Oh, berarti Kalau nggak tahu bilang aja, nggak usah mungkin kayak gitu, nggak usah inilah. udah Kalau gua nggak ngomong bisa, sama Pak Adi aja. ngomong aja. Kau Katolik kelas jemaat kok. Dokter Adi, siapa yang ngajarin Trinitas? Sebentar, pertanyaan tadi saya jawab dulu. Tadi Pak Tony motong, kupikir membantu saya, tapi Enggak, udah kita ganti tema aja lah. Nggak ganti tema, itu udah nggak jelas itu. Gua nanya nih. Pak Tony ya, jadi Dokter tadi Adi yang sebentar. ngajarin Trinitas siapa? Nggak, jawab dulu. Yang ngajarin kok kan Trinitas juga Pak Adi? Kok kan Trinitas atau bukan? Siapa bilang Trinitas? Oh, jawab. Ada tertulis Yesus Trinitas Bapa bukan? di Bibel. Nggak, berarti kok percaya Yesus Bapa? Yesus Bapa bukan? Di mana tertulis Trinitas di Bibel? Ada. Nah, kau tanya Ada itu Trinitas. sebelah ke orang Katolik itu. Kau tanya sebelah ke orang di mana? Katolik. Tertulis di mana Trinitas? Coba, mana datanya? Iya, ada datanya. Tony, kau jawab Ada itu. datanya. Trinitas tertulis di mana? Ya, jawab Tony. Silakan. Ya, silakan Tony, jawab dulu Tony. 1 Yohanes Jawab apa nih? 5:7 ada 3 yang bersaksi di surga. Jejer 3 itu Bang Juma. Trinitas. Iya. Apakah tertulis Cuma jejer 3 ya. Iya. Ada Maaf, tertulis ini Trinitas. Nggak ada tertulis. kenapa membelok ke Trinitas kan tadi membahas Taurat. Selesain dulu Udah dong. dijawab aja Taurat di mana apanya. tertulis di Bibel Trinitas, mau itu jawab, jawaban Pak Adi itu. Pak Umar itu kan jadi maksud saya kita Filipi 36 itu saya fokus dulu, yang melakukan hukum Taurat sempurna itu ada, bukan Saul. Ya. Yesus Ya. lah. Udah Yesus lah. Bukan itu. Yesus. Dokter Adi. Bukan Yesus. Siapa? Siapa Nah, lagi? makanya saya mau bikin data, saya mau ngomong dengan data udah dipotong. Ya maaf Ya. Dokter Adi, maaf. Oke, jadi Pak Umar dengar baik. Nah, dengar Pak Juma ya. Di Matius 19 ayat 16, saya bacakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk kekal? Kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sakit dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Jelas, ini lebih dari hebat dari Paulus. Semua udah diturutinya. Dan Yesus mengiyakannya. Ya. Jadi Enggak diterusin. Itu ayatnya bawahnya ada. Dokter Adi gimana? Itu kan disuruh jual segala. Sebentar. Apa harta kekayaanmu? Jangan disembunyiin lah. Juallah seluruh harta. Juallah seluruh Ya, harta. bisa nggak? Apa itu Ya, hukum terus. Taurat? Apakah itu hukum Taurat? Loh, itu Juallah kan Yesus seluruh yang harta. ngomong. Ya, apakah Yesus maksud itu saya, kan enggak, kita Yesus kan itu kan bicara- Torah. Dengerin Sebentar. dulu Dokter Adi. Oke, Enggak, silakan. kenapa enggak kok lanjutkan dulu yang ayat bawahnya? Sebentar, Yesus kan kan aku belum- bilang habis gitu. Oke, saya bilang kan. Jadi juallah seluruh hartamu, bagi-bagikan bisa kepada nggak orang miskin, gitu? dan ikutlah aku. Yang mau saya terangkan. Iya. Hukum Taurat. Apakah juallah seluruh hartamu itu hukum Taurat? Kau terusin, jangan dipotong.
Membantu orang apa itu? Cie, Bang Umar nggak bisa jawab Jualah nih. seluruh hartamu, bagi-bagikan Membantu orang kepada apa? orang miskin, dan Iya. ikutlah aku. Itu kan Ya, kata Yesus. stop. Pernyataan saya. Stop dulu, nggak usah dipanjang-panjangin. Ada orang miskin nggak? Ada orang miskin nggak? Ada orang miskin. Pak Dokter Adi, kalau di gereja ada pengajaran persepuluhan nggak? Ada nggak? Oke. Nah, persepuluhan dalam bahasa Ibrani apa? Ma'aser kan? Nah, ma'aser yang ada dalam Torah itu ada 3. Ma'aser ani, ma'aser seni, ma'aser rison, ma'aser seni, sama ma'aser ani. Nah, ma'aser ani ini buat orang miskin bukan? Baik, jadi gini Pak Umar. Jangan jadi begini, ntar jadi konten lagi, jangan kau sulap lagi. Pertanyaan itu mau saya jawab dulu. Artinya yang melakukan hukum Taurat sempurna itu ada. Ya. Siapa? Ini tadi. Jangan blunder loh. Ya, bukan. Jadi juallah seluruh hartamu itu, apakah itu hukum Taurat? Untuk orang miskin. Oke, saya baca ulang ya. Jadi kata orang muda itu, semuanya telah kuturuti. Apalagi yang harus kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah hal itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pernyataan saya, apakah juallah hartamu itu hukum Taurat? Untuk orang miskin itu jangan kau potong. Apakah juallah hartamu untuk orang miskin itu hukum Taurat? Iya, kau buka dalam hukum Taurat Google itu berapa? banyak. Hukum Taurat Ma'aser ani, kau buka Ma'aser ani. Coba terang. Persepuluhan untuk orang miskin. Itu ada konteks 10 dalam hukum keberapa itu? Hukum keberapa? Aduh, kau ngomong aja udah salah. Nggak ada itu istilah 10 hukum Taurat. Mana ada? Itu kan buatan Oten. Coba. Di mana ada 10 hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan Iya, mencuri, jangan itu mengucapkan bukan saksi 10 dusta, hukum. hormatilah Itu- ayahmu, ibumu kasih samamu. Itu sudah kulakukan. Itu sudah lakukan. Iya. Apalagi itu bukan kan ditantang dengerin Dokter Adi, Anda kan seorang dokter nih. Coba cerdas dikit ya, cerdas dikit nih. Aku mohon ini cerdas dikit ya kan. Anda seorang dokter, aku respect kan gitu. Itu 10 hukum Taurat, bener nggak istilahnya itu 10 hukum Taurat? Yang bener itu 10 hukum Taurat apa? Aseret adifrot, atau dalam bahasa Indonesianya 10 firman Allah. 10 firman Allah. Nah, bagaimana kau ganti-ganti? Iya, kok kau ganti-ganti jadi 10 hukum Taurat? Dalam konteks ini, Ayolah. Yesus berkata kepada itu, semua sudah saya lakukan. Makanya gini, kalau persepuluhan atau dalam bahasa Ibrani itu ma'aser, dan persepuluhan itu ada dalam Torah, dan untuk orang miskin itu kan keriti. Keriti, tau nggak keriti? Bahasa Inggris keriti. Gini, jadi Jangan jadi begini. Pernah nggak Anda diajarin? Kita diskusi bahasa Indonesia, silakan bahasa iya. yang baik dan benar supaya netizen mengerti. Ya, gue pakai bahasa Indonesia ini. Perpuluhan itu sebelum hukum Taurat sudah ada perpuluhan. Abraham sudah mengasih perpuluhan. Jadi jangan katakan bahwa perpuluhan ini hukum Taurat. Tidak termasuk hukum Taurat itu perpuluhan. Dari mana Anda bisa berkata ma'aser itu bukan dari Torah? Saya nggak tahu ma'aser. Jadi kita diskusi bahasa Ya, Indonesia. ma'aser itu bahasa Ibrani, Pak Dokter, artinya Ayatnya di mana? persepuluhan. Nah, Persepuluhan itu, persepuluhan itu sebelum hukum Taurat sudah dilakukan Abraham. Jadi sebelum ada hukum Taurat, jadi perpuluhan tidak diatur hukum Taurat. Ya. Kata siapa? Abraham Kata sudah kamu? melakukan persepuluhan. Iya, kata sebelum kamu, hukum kata Taurat dokter, atau Tertulis. kata Asyem. Tertulis di mana? Tertulis bahwa Abraham Kalau Anda, iya sebentar, stop, wait 1 minute. Kalau Anda acuannya itu adalah Abraham, dia itu setiap minggu. Abraham nggak ngasih uang loh di situ. Abraham kan itu ngasih persepuluhan kepada Melkisedek. Nggak pakai uang di situ. Nah, hukum. Boleh saya jawab? Jangan dipotong. Ya itu. Coba tanya lah biar aku ngomong. Jadi kalau aku ngomong jangan dipotong. Jangan dipotong. Saya nggak potong. Silakan. Jangan potong.
makanya ketika ngomongin persepuluhan itu kan Wah, khusus ini untuk Bang Umar ini kalau orang Stop bicara dulu. dipotong, tapi kalau Ya, enggak. dia bicara Nggak jangan bisa, nggak dipotong. bisa, nggak Gimana bisa. nih Bang Umar? Umar itu untung masih ada rambut. Enggak, gini loh. Aduh, Bang Umar kalau dia mau bicara jangan dipotong, tapi kalau kita bicara dia potong. Biar kau Gimana itu nih? Bang? Kita potong aja dia sekalian. potong BP biar kau Ansar, nyambung. Masa Gini loh. dikuali. Kalau Bang Umar, persepuluhan, Ignatius. sebentar dulu. Ignatius siapa tuh Ignatius? Ignatius siapa tuh Persepuluhan, Ignatius? persepuluhan di eranya Abraham itu pakai uang nggak? Enggak kan? Nah, terus ada lagi pengajaran persepuluhan di eranya Nabi Musa, bener kan? Yang untuk suku Levi itu diatur nggak di dalam Torah? Baik, boleh saya jawab? Iya, diatur nggak itu yang untuk suku Boleh Levi? saya jawab? Sebentar. Oke, saya Silakan. jawab. Nah, dengar. Jadi perpuluhan itu tidak harus bentuk uang. Mana Dari ayatnya? hasil Mana ternak. ayatnya? Sebentar, dengar dulu. Dari hasil ternak. Gue nggak mau, gue nggak mau. Dari Jangan hasil kau sulap ternakmu. lagi. Jangan kau Dari- sekarang gini. Gue enggak. Kok ngarang Dari di sini. hasil ternakmu, Gini aja, dari gini ladangmu. aja, gini. Kalau gini, itu gini. terlalu Ayat- jauh, boleh diuangkan. Pak dokter. Stop kan Pak gitu. dokter. Contoh, gue kasih contoh ya. Ketika ada pendeta yang mengajarkan persepuluhan, ayat yang diambil itu dari kitab Maleaki enggak? Kitab Maleaki kan? Bukan Maleaki saya ambil. Enggak. Bukan Maleaki, bukan Maleaki. Enggak. Jangan Maleaki aja. Iya, itu kan acuannya di Ulangan 26 di mana? ayat 12. Di mana? Di mana PB ada Permisi, persepuluhan? Ulangan Yang ulangan moderator siapa ya? 26. Di mana PB ada Permisi, persepuluhan permisi. ngajarin? Permisi, Di mana Udah diam dulu, ngajarin? jangan keganggu dulu diskusi, Tony. Diam dulu. Di mana? Di mana Yesus ngajarin yang Kian Santang memberikan moderator ya? persepuluhan? Diam dulu. Kau itu kelas jemaat kok. Dokter Adi, di mana Yesus ngajarin maaser atau persepuluhan? Jangan kau kutip-kutip Torah. Yesus itu nggak ada dalam Torah. Coba kau tunjukkan ayat sama Bang Umar. Bang Umar. Di PB. Bang Umar. Diam. Kau diam. Kau kelas Ini jemaat. Tony kok ngeganggu Saya- terus orang lagi diskusi. Permisi, Kok diam? saya interupsi dulu. Saya mau berdoa. Jadi boleh diundang kembali sebentar. Saya mau doa dulu. Silakan kalau mau turun silakan. Koda. Nah gini Pak Dokter. Jadi kalau di mana bisa diundang kembali Yesus- sebentar. Udah silakan Bunda turunin dulu nih katanya mau berdoa nih. Di mana Yesus mengajarkan persepuluhan dalam PB? Di mana ayatnya? Enggak ada itu, enggak ada. Saya 15 tahun bolak-balik belajar Bible, enggak ada. Lanjut. Berarti disulap Guru Najuma sama mereka ya. Ya, ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Mereka yang menambahkan. Iya disulap berarti. Disulap Pak Kian Santang. Iya, pesulap. Gimana tuh Pak Adi? Sebentar, saya jawab dengan data ulangan 14 Woi, ayat 28. perjanjian baru Pak Dokter. Sebentar dulu. Saya tadi nggak bilang perjanjian baru kan? Yang bilang kan Tony kan? Orangnya udah hilang. Ya, Enggak, ini Tony, sama saya nggak bilang perjanjian baru. Ya, jadi yang saya bilang tadi bahwa bukan hanya uang. Di ulangan 14 ayat 26, ayat 28, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembah-persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Hasil tanah ada. Jadi kalau memang di ayat lain mengatakan kalau hasil itu terlalu jauh diantar, boleh itu pakai uang enggak? Boleh diuangkan. Ada kata boleh diuangkan. Jadi cuma tadi dari Filipi ada ayatnya, kok jangan menyebar kemarin. Kita fokus dulu. Yang tidak bercatat melakukan hukum Taurat itu siapa? Itu maaser atau persepuluhan dalam bentuk uang itu yang bikin siapa? Ya, Mas. Itu hasil tani, hasil ladang. Ya hasil tani ya memang. Jadi dari hasil ternak. Iya. Sejak kapan diganti sama uang? Apa pekerjaannya? 10% dari hasil pekerjaannya. Kalau dia penelayan dari hasil nelayannya. Itu kalau perintah dia siapa? buruh, dari Perintah hasil siapa buruhnya. yang mengganti hasil ladang dengan uang itu siapa? Ada Iya, di siapa? ada di kitab Di mana? Musa itu. Coba kau buka di mana? Nah, coba ketik. Jika hasil lari uang itu terlalu jauh, boleh diuangkan. Di Torah. Boleh diuangkan. Di Torah. Boleh diuangkan. Coba kalau saya search di Google, saya keluar nanti dari TikTok, terlempar saya. Enggak, jangan search Google.
kitabnya Nggak ada. datanya aja Gini, di ayat berapa? Ayatnya. Gini, sebentar. Di Google ada ayatnya Sebentar. di situ. Coba diketik. silakan. Pak dokter, Silakan. Pak dokter kalau saya nggak salah dengar, Bapak mengatakan bahwasanya bersedekah di dalam Torah itu nggak ada ya? Bukan. Di hukum Taurat Saya bersedekah itu berkata- nggak ada menurut Pak dokter ya? Bukan kayak gitu. Yang saya bilang tadi, semua hukum itu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, semua itu sudah saya lakukan. Ya kan itu. Tinggal satu. Artinya, itu makanya tadi Iya. yang mengatakan cuma Saulus mengatakan tidak bercela-cela. Itu kan pengakuan Saulus, ya kan? Iya. Dipilih- Enggak. itu pengakuan Terus Saulus. yang terakhir apa? Aku Yang sudah terakhir melakukan semua itu. Terus yang terakhir? Terus datang Yesus. Satu lagi, jualah seluruh milikmu, berikanlah ke orang miskin, bagi-bagikan orang miskin, dan ikutlah aku. Nah. Pertanyaan saya, apakah jual hartamu itu termasuk hukum Taurat? Saya katakan bukan menjual harta, Pak, tapi bersedekah itu yang bagian daripada hukum Taurat, Pak. Oke, jadi pertanyaan di sini Pak Juma, makanya data itu Iya. saya tampilkan didengar. Matius itu kita baca ulang. Nah, itu kan sungguh-sungguh fokus Iya, dengan data. bagian daripada bersedekah itu adalah bagian dari hukum Taurat. Itu ada itu, Pak. Bukan menjualnya, tapi bersedekahnya. Jual seluruh hartamu, sedekahkan kepada orang lain. Itu ada perintahnya dalam hukum Taurat. Di mana bersedekahkan hukum Taurat? Ulangan 15, Ayat Pak. berapa? Itu jelas tuh. Ulangan 15 nomor 7 sampai nomor 11 dan seterusnya. Kita baca. Silakan. Oke. Ulangan. Silakan. Kalau data kayak gini enak. Nomor 7 aja mulai, Pak, sampai nomor 11. Ulangan 15 ayat nomor 7 sampai 15. Saya bacakan. Iya. Jika sekiranya Sampai ada 11 di aja. antaramu, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Ini memberi pinjaman, Pak, ya, memberi pinjaman. Iya, baca terus, Pak. Memberi Baca pinjaman. terus. Oke. Baca terus. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudara yang miskin itu, dan engkau tidak memberi apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itu, itulah Tuhan Allahmu akan memberi engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan miskin di negerimu. Silakan, Pak. Iya. Itu bukti kan? Ada kan bukti sedekah itu adalah bagian daripada hukum Taurat? Memberi pinjaman, Pak. Memberi pinjaman. Iya, betul, memberi pinjaman. Tapi Kalau ketika bersedekah itu kan ikhlas tanpa memberi pinjaman. Oh bukan, Pak, bukan. Makanya tadi Tuhan mengatakan sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberi apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Menjadi dosa, Pak. Kalau tidak diikhlaskan menjadi dosa, Pak. Makanya ayat 10-nya dikatakan engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Memberi. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikianlah haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Makanya di dalam kitab Daniel 4 nomor 27, Pak, diajarkan bersedekah itu adalah penghapus dosa. Jangan ke sana. Satu-satu dulu, Pak. Gitu. Jadi gini yang saya terangkan. Ya, ini, silakan. Memang ada kata memberi pinjaman. Memberi pinjaman. Lalu memang tahun ke-7 itu semua hutang lunas. harus lunas.
harus lunas. Ikhlas. Hukum Taurat. Ikhlas. Ikhlas. Ya. Ikhlas. Iya, ikhlas. Berarti Tahun jatuhnya ke-7, ya. Iya, Tahun berarti ke-7. jatuhnya apa itu, Pak? Jatuhnya apa? Sedekah atau apa? Kalau sudah hukum bukan sedekah. Itu wajib. Enggak, Pak. Kalau dia misalnya Bapak berutang, terus saya ikhlas kepada Bapak, utang Anda itu jatuhnya ke sedekah atau bukan? Kalau ikhlas bukan kalau ikhlas itu sedekah. Tetapi dalam Nah, konteks mantap. ini, Bagus, sudah dalam terjawab. konteks- Lanjut. Sebentar. Dalam konteks ini, tahun ke-7 itu wajib hukumnya lunas. Wajib hukumnya ikhlas atau tidak ikhlas, wajib hukumnya lunas. Tetapi di ayat 10 itu terus ada yang memberi sebentar Pak. Jadi aku loh di ayat 6, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada bangsa itu. Tetapi engkau tidak akan meminjam. Jadi memberi pinjaman. Memberi pinjaman Tetapi itu apa enggak? begini. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Artinya tadi Anda sudah menjawab sendiri. Sudah dekat tahun ke-7. Ada kata memberi pinjaman. Maksud saya gini Pak. Jadi biar aku ini pemahaman saya ya. Di situ diperintahkan untuk memberi pinjaman. Ikhlas atau Tahun tidak ke-7. ikhlas harus dilunaskan. Terus kalau dia ikhlas jatuhnya sedekah atau bukan? Kalau ikhlas sedekah. Ya bagus, sudah selesai kita Pak. Tapi dalam Berarti hal hukum ini- Taurat mengajarkan sedekah. Bukan. Jadi dalam konteks Bagus. ini ikhlas memberi pinjaman satu. Ya, ada 2 poin di ayat. Kalau ikhlas memberi pinjaman. Pertama, ikhlas memberi pinjaman. Kalau memberi Benar pinjaman, kata ikhlas. Akhi Kalau memberi Umar pinjaman tadi kan ya, bukan sedekah. disulap ini data ini. Bukan surat, ini data. Ini Pak, Oke, haruslah saya baca datanya. engkau Pak, Saya baca. haruslah nomor 11-nya Pak, jangan semraut Pak. Nomor 11, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di Kita ayat 6 negerimu. dulu, jangan terus lompat. Ayat 6 ada ya. Iya, Saya baca endingnya apa? Endingnya apa Pak? saya baca Bapak kan dulu. sudah baca dari Apabila- tadi, diulang lagi. Kita ulang biar netizen dengar. Diulang lagi. Apabila Mau Tuhan diplesetin. Allahmu memberkati Tadi sudah engkau ikhlas katanya. seperti yang Ikhlas dijanjikan sama dengan kepadamu, sedekah. maka engkau akan Ya, mau memberi kayak mana pinjaman lagi? kepada banyak bangsa. Memberi pinjaman itu apa itu sedekah? Tidak Pak, tapi ketika saudara kita tidak mampu melunasi pinjamannya, kita diperintahkan untuk ikhlas. Memberi dengan ikhlas utang tadi supaya nggak usah dibayar, itu apa namanya Pak? Anda sudah jawab, sedekah. Udah selesai kita. Di mana dikatakan Mau apa kalau lagi? tidak sanggup? Di mana tidak sanggup itu memberi pinjaman? Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau. Hal itu menjadi dosa bagimu. Kalau engkau tidak ikhlas, itu menjadi dosa bagimu. Maka apa data 10? Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan jangan hatimu bersuka cita. Artinya diperintahkan untuk ikhlas apabila engkau memberi kepadanya, sebab karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau. Gitu loh Pak. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Diperintahkan untuk bersedekah Pak. Jelas itu. Bukan diperintahkan untuk menjadi rentenir. Bersih loh. Iya. Bersih itu. Itu loh Pak Dokter. Sebentar Bunda, noise Ya, Bunda. maksud saya dalam diskusi kita mengenai melakukan hukum Taurat itu kan kita fokus Saulus atau orang yang kaya yang menjumpai Yesus. Ya kan, juallah seluruh hartamu. Jual seluruh hartamu, apakah itu hukum Taurat? Bersedekah Pak. Bersedekah, endingnya bersedekah, bukan menjual. Bapak, Jadi, bukan menjual yang menjadi ending Pak. Yang menjadi ending itu adalah bersedekah. Kenapa? Yesus pun mengajarkan perbanyaklah harta surga. Apa harta surga itu Pak? Bukan mobil, bukan rumah, tapi amal. Amal itu didapatkan dari mana? Sedekah, infak. Makanya Daniel yang saya katakan kepada Bapak tadi,
Daniel 4 nomor 27, sedekah itu menghapuskan dosa. Jadi tidak perlu darah manusia, Pak Dokter. Sedekah pun hapus dosa. Gitu loh. Meledah. Daniel 4. Daniel berapa? Daniel 4 nomor 27, Pak Dokter baru belajar ini. Saya baca. Juma, Ya. Bang Juma, Jadi, kebaikan Pak Juma tidak akan membawa manusia masuk dalam kerajaan surga. Kata siapa? Sebaik apapun kau, tidak Kata bisa siapa? kau balaskan kebaikan Tuhan itu di dalam Kata hidupmu. siapa? Kata Saya baca firman dalil. Tuhan. Firman Tuhan banyak mengatakan, dalil. dengarkan. Baik, Banyak dalil yang mengatakan. Bang. Ulangan 6. Kita pakai data nomor 24. Tuhan Allah kita memerintahkan, dengarkan saudaraku. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ini menurut Nabi Musa dalam pengajarannya. Menurut Yesus, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Kata siapa tuh? Kata Yesus, Pak, bukan kata saya. Maaf ya. Silakan. Coba buka itu Matius 5. Coba buka dulu dengan baik dulu. Baca dengan baik mulai dari ayat pertama. Jangan langsung menarasikan satu ayat sehingga membuat kita selalu dalam satu ayat itu selalu kita jadikan itu menjadi suatu senjata. Ya, coba bukan senjata, Pak. Ini bukan senjata. Ini ajaran Yesus. Katanya kita harus mendengarkan ajaran Yesus. Yesus bukan hanya satu ayat itu saja. Bukan hanya satu ajaran ayat itu Paulusnya aja. gini, Ada Pak. banyak ajaran Yesus. Ajaran Paulusnya gini. Jika engkau berkata dengan mulutmu dan apa yang dikatakan oleh mulutmu itu kau percaya sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Itu aja, Pak, yang Anda pakai. Tapi Yesus tidak. Tersedia. Di mana keselamatan untuk Kristen? Sudah tersedia. Tunjukkan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Nah, buka itu yang jelas dalam Yohanes 14. Buka itu dari ayat pertama biar tahu. Yohanes 14 itu untuk Bani Israel, saudaraku, bukan untuk Kristen. Saudaraku, jangan, itu kitab kami, keyakinan kami, iman kami. Dengarkan saya, ini kitab saudara. Ini kitab saudara. Ini kitab saudara, tapi saudara harus pertimbangkan dan meneliti. Ini asbabul nuzul. Di Asbabul Nuzul Yohanes 14 ini Anda harus tahu, Yesus tidak mengenal manusia, manusia tidak bersunat. Bahkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir, sementara Yesus tidak pernah menjadikan pengikutnya orang-orang kafir itu. Nah, saudara paham? Tadi kau mengutip dari perjanjian lama. Ketika saya kutip dari kitab Injil, engkau mengatakan itu bukan untukmu. Jadi kau standar ganda di sini sekarang. Saudaraku, lihat, saya bacakan Yohanes 14 dari nomor 1 sampai nomor engkau puas. Bacakan. Oke? Kita tahu. Jangan gelisah hatimu. Mu di sini untuk siapa? Loh, jangan kamu membatasi mu siapa? Saudaraku, Yesus berkata kepada Bani Israel. Jangan kamu jadikan kalimat itu kalimatmu dibatasi kepada orang lain. Saudaraku, Yesus berkata kepada Bani Israel. Kristen muncul nanti belakangan, kawan. Itu memang disampaikan bagi bangsa Israel, tetapi ketika kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan sampailah itu kepada kami. Disitulah salahnya perkataan Yesus untuk Bani Israel. Anda yang merasa
Itu namanya cinta bertepuk sebelah paha. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah, diskusi kayak gini yang aku suka. Di mana Yesus mengatakan bahwasanya engkau mengotak-otakkan membuat suatu pemisah antara sedangkan Injil yang kami yakini, sedangkan Alkitab yang kami yakini mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi engkau datang untuk membuat pembatas bagi bangsa Israel dan bagi Kristen. Engkau salah. Begini saudaraku, jangan saya, Yesus yang mengkotak-kotakkan. Saudara, Yesus yang mengkotak-kotakkan. Waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada keturunan ular beludak. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Narasi Matius 28 itu kepada siapa? Apakah hanya itu kepada bangsa Israel? Oke, narasi Matius 28 kalau Anda paksakan melampaui data nomor 15-nya yang seharusnya berhenti hanya sampai nomor 15. Yesus memerintahkan untuk menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid, bukan menjadi hamba. Oke? Paham? Inilah ketika apakah murid sama dengan hamba? Kepada engkau membuat suatu narasi yang langsung membuat saudaraku Matius 28 tidak ada di dalam kekristenan, saudaraku, tidak ada. Justru yang Anda lakoni sekarang ini nggak ada dalam kitab saudara. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Untuk menjadi apa? Menjadi muridku atau menjadi hambaku? Dengar dulu Bang Juma, dasar dari pengajaran itu, dasar dari iman itu, dasar dari kepercayaan itu, doktrin. Matius 28. Nomor? Sekarang jangan jadi. Dasarnya nomor berapa, Bang? Abang, jangan abu-abu, saudaraku. Matius 28 nomor 19. Dengarkan. Yang menjadikan abu-abu, saudaraku, kamu. Oke. Saya tidak mengambil ayat yang mana, tetapi ayat satu perikop itu saya ambil untuk menyatakan ajaran. Anda kelihatannya malu untuk mengambil poin nomor 19. Dengarkan saya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Tetapi dikatakan di dalam nomor 20, Pak, ini ending dari semuanya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekarang tolong perintahkan saya untuk menyembah kepada Yesus, tapi syaratnya tunjukkan perkataan Yesus yang memerintahkan dirinya untuk disembah. Please, and silahkan. Tidak mungkin. Wah, Spanyol. Saya akan menyembah Yesus seperti Anda. Saya akan menyembah Yesus seperti Anda kalau Anda bisa menunjukkan perkataan ajaran Yesus yang memerintahkan manusia murid yang menyembah dirinya. Karena data Matius 28 nomor 20, ajarlah Bang Suma, dengarkan. Ajarlah Bang Suma melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Wahai PS Panghutasing, ajarlah Bang Suma bukan segala ajari saya untuk menuhankan Yesus, tapi dengan satu syarat, tunjukkan perintah Yesus untuk dia disembah sesuai dengan Matius 28 nomor 20. Sudah saya katakan, saudaraku. Sulap dari Spanyol ini, Bang Umar. Sudah saya katakan. Tidak mungkin saya ajar kamu karena kamu sudah menolak. Karena tidak ada Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya. Saudaraku, dengarkan nomor 20-nya. Dan ajarlah Bang Suma melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekarang perintahkan saya menuhankan Yesus sama seperti yang diperintahkan oleh gereja dan Paulus, tapi satu syarat. Tunjukkan Yesus ada perintah untuk menuhankan dirinya. Apakah kamu sudah diperintahkan seperti itu? Sudah. Pastor bisa kehilangan jemaat nih. Tidak, justru jemaat saya semakin dikuatkan.
Saudaraku, apakah Anda paham perkataan Yesus yang merupakan tambahan ini? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk Anda memerintahkan saya menyembah kepada Yesus? Mana? Sekarang seperti ini, jangan kita langsung membuat satu poin. Saudaraku, Dalam ayat inilah yang saya yang ke-20, katakan. dengar dulu. Silakan. Karena saudara Juma langsung membuat satu poin, ya. Tidak seperti itu mengartikan ayat ini. Jadi seperti apa? Satu poin. Ada banyak Ini hal perintah yang untuk kita- mengajarkan. Ada banyak hal yang mau kita tarik dari ayat ini, bukan hanya satu poin. Diskusi Contoh. ini yang aku suka ya kan. Contoh Jangan satu. tuh. Contoh satu. Yang diajarkan oleh Yesus. Contoh satu. Perlu saya ambil apanya? Referensinya. Ambil. Pasti. Jangan berasumsi. Harus sesuai dengan ajaran Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Matius 7. Matius 7. Iya. Oke. Nih, diskusi kayak gini nih yang ku tantikan. Matius Diskusi 7. kayak gini yang ku suka. Menyeru, bermujizat, bernubuat. Seperti itu? Jangan dulu langsung. Lalu yang mana? Matius 7 yang mana? Saya kasih poinnya, saudara. Silakan. Biar saya kasih poinnya. Silakan. Nah, baik. karena terkadang kan saudara yang selalu apa namanya ya? Apa itu? Selalu, Matius 7 selalu nomor 15. Selalu Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Siapa yang menyamar seperti Bani Israel sekarang tapi bukan praktisi Torah? Siapa? Islam atau Kristen? Coba baca dulu mulai dari 24 dulu. Ayat 24. 24. Baik, saya akan ikuti irama Anda. Iya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ya, perkataanku ini dan melakukannya, Iya. ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, bahlul bin goblok yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang-orang yang mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Pertanyaan saya Pak, ajaran Yesus yang mengajarkan untuk dia dituhankan itu tertulis di mana? Silakan. Ini sekarang sudah lari lagi. Ini Pak, nomor 24, saudaraku, ketika Anda menuhankan Yesus tanpa dalil, ketika Yesus menuhankan Yesus tanpa ajaran Yesus untuk dituhankan, Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh dan goblok bin bahlul yang mendirikan rumah di atas pasir. Sekarang, supaya rumah Anda tidak seperti di atas pasir, apa Anda membuat rumah ibarat pasir di pantai, kata Yesus, tolong ajari saya menuhankan Yesus, tapi dengan catatan ada perintah dari Yesus. Silakan. Nah, saudara terlalu banyak ngomong, tapi apa namanya, membuat suatu narasi yang melecehkan. Saudara, Yesus mengatakan di sini apa? Ketika saya kasih ayat, Anda membawa Matius 7 ini untuk apa? Matius 7 di situ untuk apa? Ada berbicara dasar dan bangunan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, perkataan Yesus agar dirinya disembah mana? Please, tunjukkan ke saya. Saudaraku, jangan langsung masuk dalam menyembah. Anda lari dari Matius 28, salto jingkrak menuju Matius 7. Di situ ada perkataan Yesus. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Mana perintah Yesus, perkataan Yesus agar menyembah dirinya? Anda memang pasti berkata-kata. Meledak. Tapi dalam saya berdasarkan dalil yang Anda bawa. Bukan, Anda menarasikan ke hal-hal yang di luar daripada konteks ayat itu. Bung, rujuk
Bung, saudara, Rujo dan orang yang bijaksana itu terletak dari perkataan Yesus. Perkataanku, kata Yesus. Sekarang saya minta perkataan Yesus untuk dirinya disembah ada? Perkataan ada di situ, perkataan disembah dikatakan, yang diambil di situ untuk dikatakan disembah. Mendirikan. Di mana, saudaraku? Mendirikan di mana? dalam Matius Di mana, ada saudaraku? 2 dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataan, satu mendirikan rumah di atas batu berdasarkan perkataan Yesus, satu mendirikan rumah di atas pasir berdasarkan perkataan orang bodoh. Sekarang mari tunjukkan ke saya perkataan Yesus untuk disembah seperti yang Anda praktekkan setiap hari Minggu, please. Biar kubuka baju ini sekalian, silakan. Ya, Bang, buka baju juga gak kelihatan orang daun camp. Mana perintahnya? Saya kasih perkataan Yesus, saya kasih dasarnya bangunan ini. Mana perkataan? Dasar ini, tetapi Iya, saudara. mana Betul. Yesus berkata, saudaraku pendeta pastor, saya Tuhan sembahlah aku. Itu perkataan seperti itu saya katakan. Iya, di mana tertulis itu? Perkataan iblis, hanya iblis yang berkata sembahlah aku. Itu ada ayatnya, hanya iblis yang berkata demikian. Tetapi Yesus langsung menghardik iblis itu. Saudaraku. Ya. Salah. Anda ketika mengatakan seperti itu, Anda sama halnya menampar Yesus karena Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhannya. Apakah oknum yang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya itu adalah iblis? Berarti Anda menuduh Yesus. Gimana? Karena itu Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Justru iblis menentang ketuhanan Yesus dengan berkata, ya jikalau kau anak Allah, kata iblis, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, ya. Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Itulah perkataan iblis. Jikalau engkau anak Allah, aku akan memberikan dunia ini kepadamu. Ya, itu perkataan iblis, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak seperti itu, saudaraku. Tidak. Enggak, maksud saya gini. Anda membawa narasi Matius 7 nomor 24 antara orang yang membangun rumahnya di atas batu dan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Kan gitu. Orang yang membangun rumahnya di atas pasir adalah orang yang kemudian mendengar perkataan Yesus dan melakukan itu. Kan itu. Kalau Kristen yang menyembah Yesus ini berdasarkan perkataan Yesus dan mereka lakukan perkataan Yesus itu, tolong tunjukkan kepada saya perkataan Yesus yang menyebabkan Anda menyembah kepada Yesus. Kalau tidak ada, berarti Anda sama halnya membangun rumah di atas pasir. Ada banyak, saudaraku. Tapi karena ini sudah malam, sudah jam 11, saya juga besok. Loh, gak bisa gitu dong, Pak. Ini besok saya melayani. Gak bisa gitu. Mau dikatakan pastor. Malah saya yang tahu, pribadi saya, bukan kalian ya. Loh, saya yang tahu. kayak gitu. Nanti habis loh. Kalau mau besok, ini sediakan room ini besok. Besok siap. Siap besok. Karena besok jam saya akan melayani. Kasihan jemaatnya, pastor. Besok jam berapa besok? Kasihan nih jemaatnya, pastor. Kalau bisa besok jam 5 mulai, biar saya kasih ayat-ayat yang sesuai. Udah sekarang dengan... aja, lanjut aja sekarang, pastor. Karena ini sudah nanti jam 11 dan suara saya juga sudah mulai ini masuk angin. Kok gitu, masuk suara angin saya gara-gara dapat ayat. Tidak masalah, besok boleh kita sambung lagi. Ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Banyak. Perkataan Yesus loh ya, Pak. Kalau perkataan Paulus dan teman-temannya banyak, tapi yang kita minta perkataan Yesus. Ya, kita besok silakan. Di empat Injil, jangan masuk ke. Ini Pak, mohon maaf, Bapak pastor ya, mohon maaf, Bapak pastor ya. Iya, pastor, beliau pastor. Saya gembala, pester namanya, pester gembala. Iya, pastor berarti gak nikah ya, gak nikah ya Pak ya, gak nikah ya Pak. Bukan. Ih, padahal aku berharap Bapak jadi suami aku loh. Itu padahal aku berharap loh Bapak jadi suami aku. Sayang banget pastor. Godaan Izebel. Saya turun dulu ya. Terima kasih. Ya, Bapak mau jadi suami aku gak? Bapak mau jadi suami aku gak?
Astagfirullahaladzim. Orang tadi itu membangun rumahnya di atas pasir. Dikatakan oleh Yesus orang yang bodoh, bahlul. Astagfirullahaladzim. Tingkat pasur kayak gitu. Pak Adi masih monitor, Pak Adi? Masih Madia, masih. Ya. Jadi ada ya Pak Dia. Mana lagi ada? Ya kan? Iya. Saya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar, Gurunda, saya mau iklan dulu sebentar. Gurunda, saya mau iklan dulu sebentar. Buat Ikhwan Filah yang di bawah, kalau mau mendukung atau menginfakkan atau mau ikut langsung ke acara halal bihalal JCC di Sidoarjo, silakan DM ke saya atau ke Bang Umar atau langsung ke Bang Julpikar. Jadi ada yang mau ikut langsung, yang di daerah Bekasi atau Jakarta bisa ikut mobil saya. Kalau yang ingin langsung silakan, nanti hubungi kita ya, tim panitia. Silakan Bang Umar kalau mau menambahkan, atau Gurunda mau menambahkan acara ini halal bihalal akbar acara JCC Sidoarjo. Tanggal berapa itu Bang? Tanggal 27 sekarang. Oh bentar lagi ya. Ya teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi silakan. Seperti kemarin acara silaturahmi ya, dirangkaikan buka bersama, itu seru kali tuh aku tengok ya. Jadi teman-teman yang ingin silaturahmi lagi halal bihalal, silakan didukung kegiatan ini dengan mendm saudara kita Bang Kian Santang atau Akhi Umar Al-Farisi. Safadal. Tapi jangan bikin rumah di atas pasir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya mengucapkan kepada semua yang ada di sini. Dan jangan lupa kami sudah buka kembali untuk orderan makanan cemilan khas Pulau Belitung. Empek-empek sutra ikan tenggiri sangat enak banget. Abon-abonnya cemilan peletek tenggiri yang gurih-gurih semua. Lalu stik cumi hitam, lada hitam. Terus juga ada kopi kongji, enak banget itu, tidak ada ampasnya. Terus juga ada pasel-pasel mini abon yang gendut-gendut, dalamnya isinya apa? Abon. Ada pasir-pasir. Ada abon. Pasir-pasir tadi katanya. Oh kan Bang Umar ini. Oh bukan. Parcel-parcel. Ini banyakan yang ketagihan adalah kerupuk ikan tenggiri pada ketagihan ibu-ibu kemarin itu bapak-bapak juga. Iya. Dan juga ada peletek rumput laut rasa keju dan berbagai varian rasa. Jadi kami sudah buka kembali karena untuk mengisi kekosongan kemarin. Yang masih memiliki rezeki yang lebih silahkan untuk diorder kembali ya. Terima kasih Bang Zuma, tambahin lagi. Ini mau ngirim Bang Zuma nggak baca WA. Ini pengiriman Bang Zuma itu barang-barangnya gratis. Oh iya aku lupa, maaf. Kalau ini ada Bang Zuma tolong dikasih tahu, aku lupa, sorry maaf. Udah Bang Riko sampein aja sendiri tuh orangnya. Ya, Bang Zuma itu tuh barang pesen, tapi saya kasih Bang Zuma, baca lagi WA-nya. Iya tahu. Ya nantilah. Usahakan kalau dia misalnya keripik atau kerupuk atau abon ikan tenggiri, bikin anaknya tiba di Makassar udah dewasa dia itu. Gitu loh maksudnya. Apa sih bikin anak? Jadi untuk Bang Zuma itu tidak ada dipungut bayaran, saya kasih ikhlas. Alhamdulillah, Masya Allah. Malah Bang nanti Zuma, kubayar ongkos kirimnya ya. Iya gitu loh maksud aku. Udah kusiapin Bang dari kemarin itu kusiapin. Oh ya yang mau pesan lagi juga bisa follow aku. Ya yang mau pesan silakan teman-teman, yang mau pesan silakan, yang mau pesan keripiknya terus kopinya silakan hubungi saudara kita. Follow dulu lalu WA langsung nggak usah lagi. Langsung ke WA saya ada di bio itu ya. Insya Allah kami amanah dan halal. Terima kasih Bang Zuma telah bantu. Insya Allah kami akan kirimkan.
Iya, Amin. makasih. Ya Allah. Assalamualaikum Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin saya semua yang ada di sini. Oke. Ya, dimaafkan. Ya, baik, saya akan turun kembali ke alam saya. Ya. Silakan. Dalam baka. Ya teman-teman jangan lupa ya saksikan YouTube saya ya. YouTube saya 300 penayang lagi. YouTube saya saksikan ya. Mualaf Permanen TV. Saksikan YouTube saya Mualaf Permanen TV. Jadi ini disiarkan secara langsung juga di YouTube Mualaf Permanen TV ya. Teman-teman bisa nonton ya. Aku apa aja ngomong. Bang Juma ada salah satu ngefans sama Bang Juma ngomongnya gini nih, minta tolong Bang Juma ngefans sama Bang Juma, boleh nggak dia pakai foto Bang Juma dia bikin akun TikTok? Nggak boleh. Nggak boleh, udah dengar ya, nggak boleh katanya. Iya. Nggak boleh, apalagi disandingkan saya juga dengan prihatin. AWW. Saya juga prihatin Gurunda dengan sekarang banyaknya yang dari Muslim juga yang memakai foto Gurunda Juma. Iya, Muslim bahkan ada yang orangnya. memakai nama Gurunda Juma. Nggak tahu ya tujuannya buat Habis apa. itu bikin proposal. Wah, bikin proposal. Habis itu naik minta koin nggak ngomong. Saya rasa ini Tadi teman etis, kita ini ya intinya jangan apa sih untungnya pakai gunakan foto saya. Kalau mau dicetak disimpan di kamar untuk ngusir tikus boleh, tapi kalau untuk akun jangan. Iya, memang Bang Juma itu buat ngusir tikus ya. Betul. Atau mau cetak baju-baju dengan apa dengan gambar-gambar para apologet Betul, dengan katanya. kata-kata Islami boleh. Tapi kalau untuk jadi apalagi yang tampil dengan nama Bang Zuma, Cewek-cewek kayak di sebelah di kan dibikin di baju terus bikin I love you Bang Juma, boleh gitu tuh yang cewek-cewek Boleh. ya kan, malu lah, boleh. boleh. Karena Kemarin juga ada sahabat kita langsung ke masjid Nur Maulida langsung ya ke gunung itu. Dia datang tapi nggak ketemu, cuman ditelepon sama kru di sana ada yang datang untuk infak masjid menggunakan baju Zuma. Itu luar biasa itu. Biar nggak kesasar gitu di jalan. Ya udah, tapi nanti jangan saya yang bikin punya solusin. suami ya. Bajunya Karena itu kalau sudah ada tulisan Sumanya, sakit perut, airnya itu bisa direndam itu. Air baju direndam, bajunya direndam, airnya diminum. Saya yakin percaya 2 hari masuk rumah sakit. Iya. Insya Dan Allah yang nanti buat saya punya bikin suami ya. Satu kode Gurunda saya bagiin ke pen-pennya pengamat debat juga, pennya Gurunda Juma juga. Insya Allah saya udah pesan mau bikin 1 kode. Iya. Nanti saya ini foto Bang Juma sama ini. Ya, yang pastor tadi sebelum Akhi Umar, yang tadi ia mengatakan yang minta disembah itu iblis, 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Tadi saya tidak sempat sampaikan ke dia. Oke, siap. Ya, jadi Tuhannya Bani Israel itu kalau dikatakan menyembah itu iblis ya ini dia. Ya, Bang Umar. Cek WA pakai santang. Oh iya. Oh Ada iya, juga kalau teman ada kita teman-teman namanya- yang mau berimpak, Ada nama teman kita namanya Bunda Kiai dulu. Setan gitu ya. Oh, Kian Santang. Kian Santang. Kirain Kiai Setan. Tapi Bang Juma kalau manggil lo bangsat, lo manggilnya bangsat. diterusin Tria, jadi bangsat. Ya kan Tria, memang gitu. Ria. Kan aku manggilnya abang, jadi Ini itu. Bunda kalau Gurunda ngebahas saya langsung dia overdosis Gurunda. Kesempatan gua bumbu. Oke, lanjut itu ada teman kita tuh yang lagi Ayo, cariin. selamat malam Bang Daniel. Ya, selamat malam juga Mbak dan juga Bapak-bapak. Selamat malam. Salam. Saya Kristen ya. Kristen. Iya, semangat malam. Ya. Oke, silakan diskusi. Terus itu mau bicara apa? Itu diskusi apa, Pak? Abang dari tadi minta permintaan naik, abang mau ngapain? Kalau gak tahu ini apa? Ya saya kan cuma nanya. Saya kan lewat di situ di room
bapak dan ibu gitu, jadi saya mendengar gitu. Nah, kalau saya ada Ya satu terus? pertanyaan. Apakah Allah itu menciptakan segala isinya, bahkan manusianya? Apakah dibeda-bedain gitu? Tetap itu aja. Allah atau Allah nih? Biar kita nggak ini, Allah atau Allah? Kalau kami kan orang Kristen ya Allah. Itu bahasa Arabnya ya Allah gitu ya. Karena saya orang Indonesia. Oh, Pak. bukan Yesus berarti ya. Saya kan Silakan orang dulu, Dak, Indonesia. Saya orang Indonesia. Dimakan dulu, Dak. Ya, udah kita paham. Silakan dulu, Dak. Apa bahasannya apa tuh? Apakah Allah itu menciptakan seluruh alam dan isinya? Iya. Terus Allah, dia bilangnya Allah bukan Allah. Terus saya udah saya udah capek dengar ya. Saya sampaikan ini, kita kan udah tua ya. Kita manusia ciptaan, apapun jalanmu ya jalan ya. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus karena itu sebagai juru selamat kami. Karena di ayat Yohanes 14 pasal 14 ayat yang ke-6 itu ya kata Yesus Kristus sendiri loh, bukan kami. Itu Yesus, akulah jalan dan kebenaran, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Pertanyaan kau tadi, yang menciptakan seluruh alam dan isinya itu adalah Allah, Bapak, bukan Yesus. yang kami baca Tanyanya itu Bapak ada ayat yang sama seperti yang kami baca gitu di Alkitab. Oke, kita buktikan bahwa yang menciptakan seluruh alam itu sama. Tuhan Kristen atau Kan Islam. sama, kan? Itu aja, Gurunda. Itu. Oke. Jelaskan. Oke, udah. Sama kan? Biar kita Sama jelaskan. kan? Silakan, Kamu Gurunda. cari kemanapun nggak ada ayat yang seperti itu. Yang mana ayat apa, Bang? Yohanes 14 Juma. Ayat Yohanes 14 apa? Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya betul. Iya. Betul. Baik. Jadi Ayat gini. yang kami ini percaya Tuhan Yesus Kristus itu sebagai juru selamat kami. Jadi saya sampaikan biar kita aman. Kita ini kayak ini ceramah sekolah minggu, tahu nggak? Tadi males juga dengar. Ini terus. Jangan yang Kita jawab dulu. Udah dulu. Jangan yang jorok-jorok. Udah diam dulu, kita jawab dulu. Siapa yang jorok-jorok? Diam dulu, aku kita jawab. bilang. Dari tadi saya dengerin. Kamu bisa dengerin dari tadi. Kita lewat di sini. Aku diskusi sama kamu, diskusi anak sekolah minggu ya. Siapa yang ngomong jorok? Mau nangis atau mau ini? Ini tadi kan siapa yang ngomong jorok? Orang bilang diskusi sama kamu, diskusi anak sekolah minggu, tau nggak? Ya ini pertanyaan kayak gini. Maka kamu bertanya ayat ini ada? Ya nggak ada di Quran kami, nggak ada ayat kayak gitu, nggak ada. Aku jalan kebenaran, nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Udah, apalagi? Dengar dulu, Mbak, dengar dulu. Mbaknya tadi kan dengar saya banyak. Aku mau sama kamu bilang sama pendeta saya atau hamba Tuhan saya. Udah diam, kamu jangan melaju. Pertanyaannya pertama aja, apakah Tuhan Kristen atau Islam yang menciptakan seluruh alam berserta isinya? Itu aja dulu, Gurunda. Iya. Baik. Makanya jangan sibuk dengan apapun. Ya udah diam dulu kau, Daniel. Mau dijawab ini ngoceh mulu dari tadi. Diam dulu. Bukan ngoceh. Silakan, Gurunda. Makanya jangan jadi manusia melebihi Tuhanmu atau Allah. La haula wala quwata illa billah. Anda yang melebihi Tuhan. Anda melantik anak manusia menjadi Tuhan. Tuhan sendiri nggak pernah lantik itu. Udah diam dulu Anda, saudaraku, bertanya kepada kami umat Islam, kami akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arwa ma bainahuma la'ibin. Pakai bahasa Indonesia, jangan pakai. Anda bertanya tentang Al-Quran atau terjemahan Al-Quran? Saya nggak tahu itu apa yang kamu Ya, karena memang ini kitab termaterai. Nggak sembarang orang bisa baca ini.
apa yang dipercaya. Kami orang Kristen tidak pernah sibuk dengan Kayaknya mabuk. Oh, Anda salah. Anda salah, Saudara Daniel. Anda belum lahir, agama Anda sudah sibuk dengan agama Islam. Paham? Anda belum baca Bible, kitab Anda sudah sibuk dengan agama kami. Tuhan Anda sebut dengan sebutan Allah, kitab Anda sebut dengan sebutan Alkitab. Kita manusia. Makanya dari tadi makanya terus. Halo. Kita dengar dulu, Pak. Kita manusia, makanya jangan kamu itu cuma mau didengarkan, tidak mau dengarkan orang. Benar di mata Allah, Tuhan Allah. Jangan kita manusia ciptaan, jangan sok benar di hadapan Allah. Makanya kamu sudah benar dengan menuhankan anak Maria. Itu damai. Kamu sudah benar dengan menuhankan anak Maria. Saya sampaikan, Pak, ya. Saya ini maunya hidup damai karena kita ini manusia. Kalau mau damai, Bung, kalau mau damai ke laut. Bapak minum kopi saja. Kalau mau damai ke laut. Bapak makan nasi, saya juga makan nasi. Kayaknya mah. Siapa bilang kamu makan babi, saya nggak makan babi? Enak kali kau. Ya Allah. Kamu minum khamar, saya kagak. Kamu sampaikan babi. Kamu mau kesini mau ngapain? Tuyul, kamu ngapain mau ceramahin saya gitu? Bukan ceramah. Kamu ceramahin saya, kamu hotbahin saya. Kau hotbahin aja itu ucokmu supaya dipotong ujungnya. Kamu nggak. La haula wala quwata illa billah. Itu memang pernah. Gini aja, Bunda turunin dulu dia biar Guru Nda menjelaskan. Ini buat edukasi netizen aja. Oh, ini orang Islam enggak kayak Kristen yang terus dia ini main TikTok. Ya, mending ini aja dulu Guru Nda. Nangis kan kau? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan. Ya, Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam menciptakan alam semesta. Ya, betul. Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuma teman Kristen itu membelot, menyembah kepada utusan ciptaannya. Itu Al-Quran menerangkan wa khalaqallahu samawati wal arbil haqqa, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Itu jelas di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 40:28, Yesaya 44:24, Yesaya 45 nomor 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah, tidak dikatakan dialah Yesus. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikan dan menegakkannya. Dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi ia membentuk alam semesta untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Itu jelas tuh, udah final tuh umat Islam tuh. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, betul sekali. Tapi jalan kebenaran dan hidup itu bukan menuhankan dirinya. Al-Quran mengatakan wa iz qala ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Lalu apa yang diterangkan oleh Yesus Nabi Isa alaihi salam selanjutnya? Ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budullah rabbi wa rabbakum. Jalan kebenaran dan hidup itu adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jalan kebenarannya, itu bukan jalan adalah sembahlah Yesus. Yesus itu cuma jalan, bukan tujuan. Kalau Anda pingin ke kantor melalui jalan, Anda tidak akan sampai ke kantor kalau hanya di jalan mutar-mutar jualan jalan kote. Nggak akan sampai ke kantor. Tujuan itu bukan jalan. Jalan itu adalah media yang digunakan untuk sampai kepada tujuan. Yang menjadi tujuan bukan Yesus. Menjadi tujuan itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi subhanahu wa ta'ala. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Jadi Yesus Isa alaihissalam mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Masih ada lagi, Allah menerangkan
sedikit lagi. Fattakullah wa atiun, jalan yang lurus, kebenaran dan hidup yang Yesus sampaikan, yang Isa sampaikan kepada Bani Israel adalah fattakullah wa atiun. Takutlah kepada Allah, tunduk kepada aturan mainnya Allah, dan kemudian wa atiun, dan taatlah kepadaku. Makanya tadi ketika dikatakan oleh saudara kita di dalam Matius 7, apa yang dikatakan kemudian? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Perkataanku yang mana? Baca Yohanes 7, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada satu manusia Islam pun dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nyamar-nyamar seperti domba. Tapi tetangga kita yang di sebelah itu tuh nyamar tiap hari. Kami ini adalah Israel rohani. Kami ini adalah domba-domba. Yang nyamar siapa? Mereka, bukan kita. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang nyamar-nyamar seperti Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka bukan Yahudi, tetapi mereka goyim, serigala yang buas. Ini makanya diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam, fattakullah wa atiun, takutlah kepada Allah Tuhanku, dan wa atiu, dan taatlah kepadaku. Apa yang kuperintahkan kepadamu? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, aku akan pergi kepada Bapakku. Katakan kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Bapakku, Tuhanku dan Tuhanmu, ilahmu dan ilahku, Allahku dan Allahmu. Itu terjemahan yang keliru. Yang benar adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan selesai kita di situ ya. Dan selesai. Jadi kalau masih ada lagi orang yang kerasukan perusahaan, ada yang sedikit janggal. Terapi lagi. Ya, silakan. Ada yang sedikit janggal tadi Gelunda. Dia mengatakan yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya adalah Allah Bapa, kata dia. Tapi dia sendiri tadi menyinggung-nyinggung, dia menuhankan Yesus Kristus. Cali. Lanjut. Apa sih? Allah Akbar. Terus. Ya, tapi dia sendiri Kan paus satu kali. bukan menuhankan Allah Bapa. Alhamdulillah. Gimana? Yesus ikan paus gimana? Kebanyakan makan daging Bang Ikan paus Juman. ikan paus tadi terbang ke Ikan paus Bang, ikan paus tadi. Makanya Bawel, benar sakit jelek. sekali. Ya, apa kata teman kita tadi? Ya, kata dia tadi yang menciptakan alam semesta beserta isinya itu adalah Allah Bapa. Tapi dia sendiri tadi menyinggung-nyinggung menuhankan Yesus Kristus. Itu ada kejanggalan, ada miss di situ Gurunda. Jadi yang berkuasa ini Bapa atau Yesus gitu. Ini buat ngedukasi teman-teman di bawah aja. Iya, baik. Di dalam 1 Korintus, sebentar Bang, 1 Korintus 4 nomor 13. Ya, gimana Pak? Gak sabar Dokter Adi. Enggak, jadi gini. Jadi sebenarnya saya mau turun tadi, tapi narasinya itu kan Wow, cantik sekali. Yesaya 45 ayat 8 tadi kan Pak Juma tampilkan ya. Ya. Nah, Ya, saya bacakan. Akhi Umar mungkin bisa dimonitor. Akhi Umar, gantian, kita udah keringatan saya ini. Panas, AC-nya mati. Ya, setengah jam lagi aku nyampe rumah Gurunda Juma. Oke. Baik, Akhi, baik. Panggil Gurunda juga sama beliau, sama aku ini. Dia yang guru, bukan aku. Lanjut, Pak Dokter. Baik. Tadi Pak Juma kan tampilkan Yesaya 45 ayat 8. Jadi ada di sana. Ya. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Jadi Tuhan yang di Yesaya itu bukan Tuhan yang di Al-Quran. Oh, jadi Tuhan ada dua Pak ya? Nah, ini. Jadi gini, yang di Yesaya itu Tuhan itu yang telah mengaku dirinya namanya Tuhan kepada Musa, menampakkan diri ke Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi dengan namanya Tuhan belum dinyatakan. Kepada siapa? Belum dinyatakan kepada siapa, Pak Dokter? Kepada siapapun Abraham. belum dinyatakan. Kepada Abraham juga.
menyatakan kepada lalu Abraham memanggil Ya. Tuhan dengan panggilan apa? tetap juga sebagai Allah atau Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia Allah, ya kan? Iya. Terjemahan bahasa Indonesia ini kan Enggak. Indonesia. Kan Tetapi Pak Dokter Allah mengatakan itu mengaku sebentar. Saya mau apain? bahaya Di ini. Keluaran Bahaya ini Pak Dokter. ayat 1 Allah mengaku namanya Tuhan kepada Musa. Keluaran Yotevave ya. Ya, kita bahasa Indonesia aja dulu ya, karena tertulis bahasa Indonesia, Iya. kita supaya orang Indonesia mengerti. Jadi Allah itu Iya. mengaku dirinya nama Tuhan kepada Musa. Iya. Jadi saya bacakan di Keluaran 6 ya, ini data ya, Iya, data yang silakan, tertulis Pak. jelas dia sebentar. Silakan. Keluaran 6 Teman-teman silakan. Jadi Keluaran 6 nomor berapa? Nomor 3 ya? 1, 2 sebentar. Di Keluaran 3 Pak. Keluaran 6 nomor Ayat 3. 1. Keluaran 6 ayat Iya. 1 dulu saya baca. Ayat 1 dulu, jangan terus 3. Selanjutnya Iya, berfirmanlah silakan, Allah silakan. kepada Musa. Nah, jadi selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Baik. Oke. Jadi firman Allah kepada Musa bahwa Allah itu adalah Tuhan. Akulah Tuhan. Ya, Tuhan. itu firman Allah kepada Musa. Yotevave ya Pak ya. Nah, kita bahasa Ya. Indonesia aja Pak. Jadi yang mengerti bahasa Indonesia biar gampang ya. Berfirmanlah Allah. Ya, tapi jangan sampai dikelabui Pak dengan bahasa Indonesia ini. Ya, terserah. Yang penting Ya, Allah silakan. yang tertulis itu Yahweh, oke. Mengaku bahwa namanya Tuhan. Itu ayat 1 ya. Ya, Tuhan di situ Jelas? original teksnya apa Pak? Ya, original teks saya nggak tahu. Yang penting itu Tuhan, dikatakan bahwa Allah itu Tuhan di sini ayat 1. Oke? Iya, baik. Bisa baik. terima nggak? Ya, Ini bahasa silakan. Indonesia dulu. Bahasa Indonesia dulu kita mengerti. Oke. Ya, jadi Oke, yang penting silakan. berfirman. Yang lain Allah. pegang pulpen dan kertas ya. Setelah saya ngobrol nanti dicatat ya. Ya, lanjut. Oke, catat. Berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Masya Allah. Oke. Tunggu Pak Adi, guru saya ada di sini Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku, Masya Allah. Tumben. Assalamualaikum. Semalam juga ada Kok naik. bisa? Gus Betik semalam juga ada naik ke Bang Palen, ke Bang Umar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Masya Gus Betik. Allah. Siapa? Sumiati ini ya? Gus Betik. Masya Allah. Ini guru saya ini. Barakallah. Dari tadi kita naik gak gunain. Aku bukan guru. Ini Gus Metik bukan kurasa. Sumiati. Nama ini kok? Iya, ini kok ada nama ini Anda ambil dari mana? Bukan itu, bukan Gus Betik. Hah? Oh, bukan. Iya, tapi nama guru saya ini Sumiati Wirasno. Bukan guru. Bang Juma ini Guru saya pokoknya. Masya Allah. Gimana kabarnya Gurunda? Sehat? bukan guru. Astagfirullah, bukan guru. Ya udah lanjut. Silakan. Kirain ini agama Kristen. Alhamdulillah, Masya Allah. Agama apa Bang Sumiati? Bukan. Beliau itu adalah Bible berjalan. Beliau. Lanjut. Kalau guru saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibel berjalan Pak Ustadz Sugi. Itu Injil berjalan itu. Izin menyimak aja ya. Iya, silakan. Boleh saya? Lanjut Pak Dokter, silakan. Silakan. Sumiati Wirasno, noise. Mute. Udah bisa. Sama guruku santun dikit. Beneran ini guru Bang Juma. Iya orang kata beneran nih guru Bang Juma. Iya, Bunda. Bukan guru. Iya. Iya kan? Ya udah. Mohon maaf ya Pak. Noise tolong di mute ya. Ngomong lembut lah ya kan. Hargain aja gurunya Bang Juma. Bang Sumiati Wirasno, tolong di mute ya Bang. Memang nggak bisa lembutnya orang ini. Lanjut Pak Dokter. Baik. Mohon izin ya. Bu host, sebentar Bu host, izin ya. Ya silakan. Keluaran Gak paham noise kayaknya ya. Biar saya mute sendiri ya. Mohon maaf Pak Sumiati, saya mute sendiri. Meow. Ya, oke, lanjut Pak Dokter. Langsung keluar. Kamu oke, silakan. Saya baca. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Jadi Allah itu
berfirman kepada Musa mengatakan bahwa akulah Tuhan. Yang kedua, ayat 2, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ini konteksnya, Pak Jumah. Jadi Tuhan yang ada di perjanjian lama itu belum memperkenalkan namanya ya, kepada Abraham. Kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Dan Yakub. Tetapi kepada Musa dia udah mengaku namanya, namanya Tuhan. Oke. Ya. Oke. Jadi makanya udah Pak Tuhan Dokter yang ada di Yesaya tadi, ya, semua Tuhan yang ada di perjanjian lama itu adalah yang telah berfirman Musa bahwa dia Tuhan. Sudah paham. Lalu jadi data di dalam sudah Pak. Data di dalam Ulangan 6 nomor 1, 2 dan 3. Sudah ditangkap poinnya Pak Dokter. Tuhan belum memperkenalkan namanya kepada Abraham. Udah kita tangkap poinnya. Nah, untuk Anda paham lebih jauh, kalau Tuhan betul-betul belum memperkenalkan namanya kepada Bani Israel dalam hal ini, Bani Israel, kepada Abraham, maka di dalam Kejadian 15 nomor 2, di situ Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku?" Pertanyaan saya, ini Abraham memanggil nama Tuhan dengan panggilan siapa? Baik. Katanya belum memperkenalkan nama menurut Ulangan, tapi di Kejadian 15 dia sudah memanggil nama Allah. Pak Dokter bisa tunjukkan saya data Abraham memanggil dengan sebutan apa kepada Tuhan pada masa itu? Baik, saya jawab ya. Yang dimaksud di silakan. Yang dimaksud di sini menyatakan diri dengan nama itu. Ya, belum menyatakan betul. Dengan nama itu, dengan nama Yod-Heh-Vaveh. Nah, sekarang Kejadian 15 nomor 2, Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan apa? Kejadian 15 sudah saya baca dulu. Jadi Yod-Heh-Vaveh itu bukan nama Tuhan, Pak. Itu gelar. Baik. Di Kejadian 15 ayat 1 dulu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan?" Nah, itu Abraham sudah manggil Tuhan, Pak Dokter. Ya, betul. Abraham sudah manggil Tuhan. Yang mau saya terangkan di sini, yang Allah itu tidak akan bisa dikenal siapapun kalau tidak Allah sendiri memperkenalkan dirinya. Kok lari ke sana, Tadi kan berbicara mengenai nama Tuhan belum diperkenalkan kepada Abraham, yaitu Yod-Heh-Vaveh. Ternyata di original teksnya di dalam Kejadian 15 nomor 2, di situ dikatakan Wayomer Abram Adonai Yod-Heh-Vaveh. Abraham sudah manggil Yod-Heh-Vaveh, Pak. Berarti nama Tuhan itu bukan Yod-Heh-Vaveh. Aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Berarti nama Tuhan itu belum diperkenalkan. Oh bukan, nama Tuhan itu Yod-Heh-Vaveh. Faktanya Kejadian 15:2, Abraham sudah manggil Yod-Heh-Vaveh. Berarti nama Yod-Heh-Vaveh itu bukan nama Tuhan, itu gelar. Nah, sekarang nama Tuhan yang benar itu apa? Baik. Jadi yang menyatakan nama itu adalah di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan. Exegomai artinya apa, Pak Dokter? Exegomai. Lalu Yohanes 17, sebentar. Yohanes 17 ayat 6. Sebentar dulu. Yohanes 17. Nah, ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Jadi nama itu, nama Tuhan yang ada di perjanjian lama itu belum dinyatakan. Betul. Tetapi yang menyatakan Yesus, yang menyatakan itu Yesus di perjanjian baru. Jadi itu adalah nubuatan yang belum. Nah, terus nama Tuhan itu siapa? Nama Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Loh,
Kalau nama Tuhan itu adalah Yesus Kristus, berarti lebih duluan nama Tuhan diperkenalkan kepada asisten Musa, Yesua. Gimana Pak? Ya, benar nggak? Kan Yesus adalah Allah yang telah berarti nama Tuhan bukan diberikan kepada Yesus, Pak. Nama Tuhan diberikan kepada penerus Musa, Yesua bin Nun. Subhanallah. Gugur lagi Bapak. Kayak mana itu Pak? Yohanes 17 ayat 6 itu kan jelas. Gak bisa menolong Yohanes, gak bisa menolong Pak. Yesua lebih dulu nama itu diberikan kepada asisten Musa. La haula wala quwata illa billah. Nama Bapa itu telah diberikan kepada Yesus anak Maria. Loh, Yesua nama siapa? Namanya Yesus siapa Pak dalam tulisan Ibrani? Kebilang kita diskusi bahasa Indonesia aja bisa mengerti, ya kan? Jadi biar supaya kita tidak membodohi umat Pak Dokter. Nama Tuhan, nama Yesus dalam bahasa Ibrani siapa? Yesus itu kan nama Yunani Pak. Yesus itu adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah La haula wala quwata illa billah. Bapak, nama Yesus dalam bahasa Ibrani yang diberikan oleh ibunya kan tidak mungkin nama Yunani Pak. Yang saya tanya, nama Yesus dalam bahasa Ibrani yang sesungguhnya itu siapa? Pak, jadi kita akan diskusi bahasa Indonesia. Jadi saya katakan ini bahasa Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Jadi Maria memberikan nama anaknya nama penjajah atau nama para nabi? Malaikat itu dulu. Memberi nama kepada Maria. Maria malaikat. La haula wala quwata illa billah. Lukas Bapak, ketika dengarkan Pak Dokter, ketika Belanda menjajah negara kita, membuat pesakitan kepada anak bangsa, keadaan ditekan oleh Belanda. Maukah Anda menamai nama anak Anda dengan nama penjajah? Kira-kira Pak? Itu malaikat. Ya, jadi saya kan La haula wala quwata illa billah. Paulus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 16, Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Kok malaikatnya berbicara dalam bahasa Yunani, Pak? Ini malaikatnya kayak mana ceritanya? Kan sudah diterjemahkan. Jadi yang terjemahkan ini yang sebelum diterjemahkan itu namanya sopo Pak Dokter? Nama kok diterjemahan? Yesus kan sudah dibilang Yesus, ya. Yesus nama dari sorga. Nama sebelum diterjemah Yesus itu nama Yunani Pak Dokter. Nama aslinya sopo? Nama Juma tidak itu tahu yang mulia. Juma itu apa? Zulkifli bin Abbas bahasa Arab apa? Pak, apakah bisa digantikan nama itu? Ya, nama saya Zulkifli Abbas. Ya. Ketika ke Indonesia tidak berubah dia Pak Dokter. Gak bisa berubah, tetap juga. Pak, nama betul. Nah, kenapa namanya Yesus berubah menjadi bahasa Yunani? Bahasa Indonesia Yesus Kristus kan. Bahasa Indonesia Yesus Kristus. Nah, Pak Juma, kita kan diskusi pakai bahasa Indonesia. Jadi yang terjemah kata Tuhan yang bukan masalah bahasa ini, Pak. Ini masalah nama Tuhan. Nama Tuhan diberikan kepada Yesus katanya. Dan nama Tuhan itu yang benar adalah Yesus. Masa iya nama Tuhan pencipta langit dan bumi? Tidak ada di Bible bahasa Allah. Ada Pak. Tuhan. Ada. Di mana datanya coba? Ada Pak, ada. Di mana coba? Buktikan. Ada, baik. Di dalam kitabnya, iya, di dalam kitabnya orang Yahudi Pak, Tuhan itu disebut Maha Suci, Maha Tinggi di dalam pengajaran Yesaya 57:15, kemudian Yesaya 5 nomor 16. Itu jelas sekali tertulis Tuhan itu Maha Suci, Maha Tinggi. Oke, tadi gugur ya, Yesus tak lolos Pak ya, Pak Dokter. Saya koreksi dulu. Jadi berkali-kali Pak Juma bilang itu kitab Yahudi. Jangan, itu kitab. Lalu kitabnya siapa Pak? Sebentar, Hosea 12. Iya, saya katakan Tuhan kitab Yahudi karena Tuhan memberikan kepada Bani Israel Pak. Sebentar. Bani Israel itu disebut dengan Yahudi. Sebentar dulu. Tuhan memberi perintah kepada para nabi untuk menulis firman-Nya dalam sebuah kitab. Jadi firman Tuhan itu ditulis atas perintah Tuhan kepada para nabi melalui penglihatan dan perumpamaan. Jadi kitab Tuhan, ya,
kitab Tuhan. Jadi kitab Tuhan ditujukan kepada siapa kitab itu Yahudi. diberikan? Jadi kalau itu Al-Quran ditujukan kepada Arab, apakah itu kita Arab? Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh umat manusia, Pak. Litubayyina linnas. Mana? Lukas 2 mana dalilnya? ayat 10. Lukas 2:10. Ada kesukaan Lukas 2:10 apa yang diterangkan di sana, Pak? Lukas 2 nomor 10 apa yang Anda ingin jajakan di sana? Seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa. Apa yang dikatakan? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Ya. Nah, terus apa hubungannya? Jadi ini semua untuk maksudnya? hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan juru selamat yang ada di Yesaya 43:11. Tuhan juru selamat. Yesaya 43. Tapi ketika dia datang, Tuhannya sendiri mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Mana yang benar ini, Pak? Jadi ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu Tuhan memberi perintah kepada para nabi untuk menyampaikan firman itu kepada Bani Israel. Ibrani 1. Iya, Tetapi terus makanya Musa mengatakan Allah itu Esa di Ulangan 6 ayat 4. Tetapi orang Israel menolaknya bahwa mereka menyembah anak domba, anak lembu emas, ya, menyembah berhala. Artinya di Yeremia 7 ayat 25-26, aku mengutus nabi-nabiku dari dulu sejak keluar dari Mesir. Terus menolak. Oke, Pak Dokter terlalu jauh, Pak Dokter. Saya sedikit 30 detik. Saya sadarkan Bapak untuk jangan selalu membawa seorang dokter itu, Pak. Kalau menganalisa obat harus menggunakan bahasa Latin, bahasa asli daripada pengobatan. Fokus dengan data. Aku mau data. Iya. Oke. Jangan Anda mengatakan setiap sesuatu bahasa Indonesia. Sabar. Pak Dokter, Pak Dokter, saya sedikit aja 30 detik. Di dalam Lukas 2 nomor 10 yang Anda bawa itu di situ kata Laos, Pak. Laos itu umat, bukan bangsa. Bangsa dalam bahasa Yunani itu disebut etnos. Jadi Anda jangan memperbodoh diri dengan terjemahan yang tidak sesuai dengan original teks. Anda memberikan obat kepada pasien yang tidak relevan dengan bahasa aslinya obat tersebut, bahaya, Pak. Bahaya. Orang penyakit flu Anda kasih resep penyakit raja singa, orang itu bisa mati, Pak. Jadi hati-hati. Ini iman, Pak. Ini berbahaya ini. Ketika sedikit 30 detik. Lalu malaikat itu pada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh umat, seluruh rakyat. Rakyat mana? Rakyat Bani Israel. Kalau Anda mengatakan seluruh bangsa, harusnya dikatakan etnos di sana. Paham, Pak Dokter, ya? Terus. Jadi hati-hati menggunakan kitabnya Lai, karena Lai itu tidak berpihak kepada Anda untuk menuju kepada kebenaran. Silakan. Lai menjebak Anda dengan kesesatannya. Laos itu umat internal di mana malaikat itu datang. Sementara kalau dia berbicara mengenai dikasih singa. Wow. Keren, aku suka. Bukti saya itu menjelaskan sambil tutup mata loh. Tiba-tiba singa. Saya kaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Aduh, benar-benar nih. Maaf Gurunda maaf ya. Sebentar, Bade udah di Jakarta. Yang lahir itu juru selamat atau gimana? Ya, yang lahir itu adalah utusan sang juru selamat, Pak. Gitu loh. Bedakan juru selamat dengan sang juru selamat. Bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan, Pak. Bukan dia yang menyelamatkan. Dia hanya jalan menuju kepada sang juru selamat. Gitu loh, Pak Dokter. Yohanes 3 ayat 17 dibaca, Pak. Yohanes 3 mau lari kemanapun Bapak tidak akan bisa lolos untuk kemudian bisa menafikan pengakuan Yesus itu. Nomor 17-nya apa yang dikatakan di sana? Dia sebab Allah mengutus anaknya Yesus sebagai utusan ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Terus? Ya,
Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Anda percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan, sebagai atau sebagai Tuhan itu sendiri, Pak? Jadi saya terangkan ya. Jadi di ayat 17, tunggu. Jangan diterangkan, Pak Dokter. Saya nggak butuh keterangan dari Anda. Anda membawa narasi Yohanes 3, Pak Dokter. Saya membaca. Yohanes 3 nomor 17. Dengarkan saya dulu. Habis itu Bapak terangkan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Ingat, Yesus adalah utusan, Pak. Sementara Tuhan dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan. Anda sendiri menunjukkan data ini. Baik. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Yang percaya bahwa dia utusan. Bapak percaya dia utusan atau dia pengutus? Oke, saya baca pelan-pelan. Nah, di situ Pak Dokter. Ya, silakan. Bukan saya terangkan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi oleh Yesuslah keselamatan itu. Diutus Yesus untuk menyelamatkan. Berarti lebih besar Bapa dong, Pak Dokter. Yesus diutus untuk menyelamatkan. Iya, ada yang mengutus, ada yang diutus. Betul. Ada hierarki. Jadi artinya, berarti Yesus yang lebih besar di sini mana? Menyelamatkan. Wait. Iya, Yesus gua ngerti. untuk menyelamatkan. Iya, Yesus yang menyelamatkan. Yang memberi otoritas Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa siapa? Bukan yang mengutus yang menyelamatkan. Yang diutus itulah yang menyelamatkan. Itu konteksnya ya. Iya, diperintah sama siapa? Atau mau bahasa aslinya lagi, mengaburkannya. Yang menyelamatkan Yesus atau yang mengutus? Kan. Coba dalam konteks ini. Oke, gini. Yang mengutus atau yang diutus yang menyelamatkan? Membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Coba dalam konteks ini Pak Juma. Iya. Yang mengutus yang menyelamatkan atau yang diutus? Iya. Kalau Yesus diberi satu otoritas untuk Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda mau ngemis apa keselamatan dari oknum yang tidak bisa berbuat ini? Yohanes 3:17 dulu. Fokus ini. Loh, Bapak, yang mengutus Yesus yang diutus yang bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan. Yang mengutus, Pak. Yang mengutus yang bisa menyelamatkan. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Coba. Di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan utusan, bukan Yahudi, Pak. Itu Pak, ya. Sakit hati ya Pak ya. Itu bukan kitab saudara. Yesaya 63 nomor 9 dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan, bukan Yesus, melainkan Allah sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak dari zaman dahulu kala. Yesus dapat data nggak di situ? Ente tidak. 6:39 itu kita baca nanti. Yesaya 6:39. Sekarang Yohanes 3 ayat 17 dulu. Nanti Yohanes 6:3 ayat 9 kita baca. Tapi ini dulu Yohanes 3 ayat 17 dulu. Yang menyelamatkan Yesus. Sebab Allah mengutus anaknya. Pak Dokter, anak di sini apa ini Pak? Anak di sini hamba. Anak di sini hamba. Oke, hambanya. Oke, hamba. Sebab Allah mengutus hambanya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh siapa? Oleh siapa, Pak? Yesus menyelamatkan oleh siapa? Kutanya sama Bapak, Yesus menyelamatkan oleh siapa? Melainkan untuk menyelamatkannya dia Yesus. Oleh dia ini siapa? Yesus. Oh, Bapak kenapa bisa jadi dokter? Saya tanya ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan menyelamatkannya, adanya. Aduh Bapak, kenapa bisa jadi dokter, Pak Dokter? Bukan oleh Yesus, la haula wala quwata illa billah. Oleh dia yang mengutus Yesus. Ya Allah ya Karim. Sebab Allah mengutus anaknya. Pak Juma, ini naik lagi ke 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus
sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus sebagai apa, Pak Dokter? Utusan Allah atau Allah? Kepada utusan. Percaya sebagai utusan Allah atau sebagai Allah? Mau sebagai apapun Pak. dia, yang penting Hati-hati Pak, kasih resep. Yang penting percaya kepada Yesus, selamat. Percaya sebagai apa, Pak Dokter? Sebagai utusan yang bisa memberi hidup kekal. Sebagai utusan yang bisa memberi hidup yang kekal. Ya. Apa yang Yesus katakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan, itu adalah titah dari Tuhan. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Betul atau betul? Jadi makan, kalau tidak akan dagingku dan minum darahku tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Pak Dokter, ketika Yesus mengatakan inilah darahku, yang ditunjukkan itu anggur, Pak. Inilah dagingku, yang ditunjukkan itu roti. Muncul Kristen menunjukkan darah Yesus dan daging Yesus beneran. Itu ajaran dari mana, Pak Dokter? Salah. La haula wala quwata illa billah. Salahnya di mana? Akulah roti. Tidak Akulah ada roti. Yesus menunjukkan anggur. Akulah roti. La haula wala quwata illa billah. Yohanes 6 ayat 54. Kita baca datanya, Pak. Jadi kita main data sekarang, bukan asumsi ya. La haula wala quwata illa. Saya minta Pak Dokter. Pak Dokter, saya minta Bapak jujur. Pada saat perjamuan akhir, Yesus menunjukkan anggur itu sebagai apa? Darah atau sebagai apa, Pak? Itu memang seremonial yang dilakukan pintar Pak Dokter. Anda bisa lolos jadi mantri kalau gitu. Sebentar, baca dulu datanya, Pak. Inilah mantri yang buat nyunatin itu kan, Bang. 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Ayat 51, akulah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, minum dulu, Guru, ia minum akan dulu, hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan. Bang Juma minum dulu, nanti lupa pula Bang bernapas. Bertengkar antara sesama. Asal jangan dikagetin aja. Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya sorry. untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ini mau jadi kanibal ini. Kekal. Dan aku jadi kanibal. Itulah pemahaman. Pak Dokter, kenapa Pak Dokter, Matius 26, Pak Dokter, saudaraku yang kukasihi. Dan minum darah Yesus tidak bisa memperoleh hidup kekal. Tolong dulu sirup dulu. Haus sekali aku. Iya, ada gini loh Pak Dokter. Pakai es sedikit. Kasian banget. Minum dulu Bang Juma. Pakai es, minumnya pakai es biar dingin. Silakan terjemahkan Pak Juma. Matius 26, saudaraku. Matius 26. Lukas 22, saudaraku. Beliau mempraktekkan dengan anggur dan roti. Anggur sebagai darahnya, roti sebagai dagingnya. Udah selesai. Kristen muncul mempersembahkan darah dan daging betulan. Ya, Lukas berapa, Pak? Lukas 22, Pak. Minum dulu Bang Juma, nanti suaranya habis kayak aku. Iya, ya, acara ini disponsori oleh Kopi Rasa Masako, produk dari Gruda Jum. Allahu Akbar. Oke Pak Dokter ya, kita santai ya Pak Dokter. Lukas 22 Pak, Anda baca nomor berapa baiknya? Coba Anda mulai dari nomor 19. Ya, silakan. Sebentar. Lukas 22 ayat 19 mulai ya. Iya. Jadi kalau ketika udah selesai di situ. Saya baca. Iya, silakan. Udah selesai Yesus di situ sebenarnya. 1,9 udah naik, tadi 1,3 udah turun. Oke, silakan. Aku baca. Lukas 22 14 sampai 23. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah.
Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah ini di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak bagi hasil pokok anggur telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulai mempersoalkan siapa di antara mereka akan berbuat demikian. Pak Juma, ini kan dalam konteks seremonial. Tetapi di Yohanes tadi kan jelas Yesus mengatakan, kalau tidak makan dagingku dan minum darahku, tidak akan memperoleh hidup kekal dan tidak akan kubangkitkan pada akhir zaman. La haula wala quwata illa billah. Apa maksudnya, Pak? Ada jelas ayatnya itu yang tertulis. Apa maksudnya? Ya, maksudnya apa itu makan daging? Ya, saya tanya kepada Bapak, maksudnya makan daging itu makan dagingnya beneran gitu? Kita baca dulu datanya. Jadi kita kan dia sudah mengatakan, ambillah makanan, inilah tubuhku. Kan makanan, Pak. Ambillah makan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah, inilah darahku. Ya Allah ya Karim. Ya, betul. Makanan yang dimaksud Yesus tubuhnya itu roti. Darah yang dimaksud Yesus darahnya itu adalah anggur, Pak Dokter. Oh, jadi kalau makan roti itu dan minum anggur sudah memperoleh hidup kekal? Lah, hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Bukan. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kita baca dulu. Kita baca. Lah, kalau keren kali gaya Bang Umar. Saudara saya ini sudah menggunakan Yohanes. Iya, sudah kayak tentara Petran. Siapa makan dagingku, tentara Petran, darahku, silakan Nabil Ali. Akhi, lanjut. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saya minum kopi Mas Agus dulu, lanjut. Yohanes 6:54. Kopi rasa Masako, bukan kopi Masako. Iya, silakan Pak Dokter. Coba sebentar. Ya. Yohanes 6 ayat 54 saya bacakan. Barang siapa makan dagingku, pelan loh, bisa kuatin nggak? Hidup yang kekal. Jadi Dracula ini kita Pak Dokter. Pak Dokter suaranya agak kuatin dikit boleh? Aduh, saya harus manjak kelapa lagi kalau gitu. Sebentar. Udah kuat itu, udah kuat. Jadi maksud saya, data Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, jabatannya jadi mantu. Ia memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya, kalau pemahaman Pak Juma, kalau makan roti sebagai lambang tubuh Yesus dan minum anggur sebagai lambang darah Yesus, berarti udah mempunyai hidup kekal dan akan dibangkitkan Yesus pada akhir zaman. Gimana Pak? Apakah cukup dengan makan roti itu dan minum darah anggur itu sudah memperoleh hidup kekal menurut Yohanes? Jadi maksud Bapak Yesus ini harus dibunuh gitu? Bukan. Jadi apa dan gimana ceritanya kita mau makan dagingnya dia nggak dibunuh? Kan mau dimasak Pak, nggak mungkin dimasak mentah. Kalau Bapak tidak mengerti, makan hidup-hidup. Yang ada mah roti Paulus. Nah, jadi ini pengakuan Yesus ya. Coba, apakah tinta merah tinta hitam? Apa coba dibuka dulu? Apa tinta merah atau perkataan? Iya, kalau Yesus tinta merah, kalau pengantarnya tinta hitam, kalau Pak Dokter tinta ungu kayaknya ini. Nah, kalau saya tinta sejati. Yohanes 6:54. Itu cinta. Fokus ke data, Pak. Fokus ke data. Kita kan diskusi nih. Ada data Yohanes. Iya, bentar dulu. Saya ngomong dulu bentar Pak Dokter. Ini ya 1.400 orang nih ya, dari tadi sore ya Bang Juma sudah di sini ya, dan roomnya tidak rungkat kan, itulah berkat kalian. Makasih ya, I love you buat kalian. Oke lanjut Pak Dokter. Pak Amir kali ini host nih. Pak Amir Lee, maksud daripada roti daging itu apa Pak Dokter? Nah, jadi itu lebih enak Pak. Jadi tadi saya menanggap pemahaman Pak Juma di Lukas itu bahwa daging itu roti, anggur itu darah.
Jadi kalau itu penafsirannya, kita masukkan ke Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kalau pinjam pemahaman Pak Juma, yang makan roti dan minum anggur berarti mempunyai hidup kekal. Itulah pemahaman Pak Juma. Jadi maksudnya Yesus ini mau dibakar. Jadi itu aja Pak. Jadi artinya setiap yang makan roti perlambang tubuh Yesus, Nah, baru setiap minum anggur perlambang darah Yesus memperoleh hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Itulah versi Pak Juma. Yang jadi Tuhan Ya, sebenarnya silakan, siapa ya? silakan. Pak Dokter, yang jadi Tuhan siapa sebenarnya? Saya tidak tahu yang mulia. Jadi saya jawab ya. Di Matius 11:27 hanya Bapa yang tahu siapa anak, hanya anak yang tahu siapa Bapa. Jadi kalau mau tahu siapa Tuhan, tanya belum? Tanya aja. Sudah tahu silakan Pak. Bapak itu Kalau kan sudah namanya tahu, jangan dipotong dulu dong Pak Dokter. silakan. Bapak sama anak itu beda nggak? Beda Dalam dong. konteksnya Beda dong. lihat datanya di mana? Nih, waktu Yesus dibaptis nih ya, ada tiga Allah yang jejer itu. Sip. Ada Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus seperti burung merpati. Ada suara yang berseru-seru. Ada berapa itu? Baik, saya terangkan konteksnya itu. Jangan konteksnya, ada berapa Tinggal di jawab situ? aja Pak, ada berapa? Ada 3 kah? Ada 1 kah? Saya jawab dulu. Jadi saya mau menjawab, jangan disetir. Jadi aku memiliki jawaban tersendiri tentang pertanyaan itu, ya kan? Kita ini diskusi ini kan. Saya jangan disetir. Kalau tadi Pak Juma bilang anggur itu darah Yesus, udah roti jangan ke itu anggur, saya udah setir dia. Enggak, udah jadi jangan itu ke anggur. contoh. Jadi supaya ini ada berapa entitas di situ? Ada suara, ada Yesus, ada Roh Kudus. Baik, ada berapa jadi, entitas? Ketika Yesus dibaptis, maka untuk menggenapi nubuatan bahwa aku nggak ngomongin nubuatan. Sebentar, saya mau aku nggak ngomongin jangan nubuatan. ajari saya. Aku ngomongin Pak Umar. entitas. Pak dokter kan Pak orang Umar yang punya bertanya, kredibilitas. Tapi pertanyaan itu perhatikan. seperti yang Bapak jawab. Premis gua gini loh. Premis gua jawab gini loh. sendiri aja lah. Jawab sendiri aja lah. Kita nggak perlu saya. Premis gua tuh gini. Bukan. Pak Umar bertanya, jawab sendirilah. Nggak perlu saya ada lagi. Nggak perlu 10 detik. Jawab sendirilah. Kan udah tahu jawabnya. Berarti jangan melaju, Pak Dokter, jangan melaju. Ini diam dulu Pak Dokter ya. Silakan Bang Umar ini dulu biar saya tengahin. Berarti ada 3 entitas dong. Setuju nggak ada 3 entitas? Saya jawab dengan apa yang saya pahami tentang konteks itu. Anda setuju nggak ada 3 entitas? Ada Yesus, ada suara, ada Roh Kudus seperti burung merpati. Ada, betul. Nah, berarti Tuhan Anda kan jajar 3 di situ. Siapa bilang? Lah, tadi ada berapa entitas? Anda bilang 3. Tahu nggak kenapa Yesus dibaptis? Aku nggak nanyain masalah Yesus dibaptis. Nah, Yesus dibaptis itu berdosa. Sebentar. Aku tunjukkan ayatnya ya. Ini kalau kau ngomongin Yesus dibaptis, dia berdosa loh. Aku punya ayatnya. Silakan tampil ayatnya. Baca ketika Yohanes Pembaptis, dia kan berseru. Baca ayatnya di mana? Iya, Yohanes Pembaptis. Sebentar, itu kan bilangnya gini. Kita baca. Ada suara yang berseru. Kita baca dulu. Iya, aku udah hafal. Aku udah hafal. Ada suara yang berseru-seru. Berilah dirimu dibaptis. Pertama itu bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Maka Allah akan mengampuni dosamu, kan gitu. Itu perkataan Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis itu kan Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Coba tampilkan ayatnya. Ntar gua ambil HP satunya ya. Ini orang Pak Dokter ini Kristennya. Waduh. Tampilkan ayatnya. Iya. Nih ya. Di mana dikatakan dosamu diampuni oleh Yohanes Pembaptis? Mana ada? Dengerin. Ada suara yang berseru-seru. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Ntar ya, aku cari ayatnya ini. Itu di Kisah Rasul.
Kisah Rasul nggak ada kisah para rasul kayak begitu. Itu di gospel. Oke, silakan. Berilah dirimu dibaptis. Bentar. Ini Pak Dokter ini, aduh. Kisah 238 itu yang Bapak tambah. Nggak ada, gua Kristen udah 30 tahun lebih. Iya, terlalu lama jadi Kristen, terlalu lama Kristen pun jadi lupa. Markus 1 ayat 4, kau baca Pak Dokter. Oke, sebentar. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang. Padang mana? Padang Masyar. Menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka Allah akan mengampuni dosamu. Nah, dan yang Allah dibaptis siapa? Yang dibaptis Yohanes Pembaptis siapa? Yesus. Nah, berarti kalau Yesus dibaptis berdosa nggak? Baca Matius 3 ayat. Gue tanya itu. Kalau yang membaptis. Baca dulu. Iya, sebentar. Wait. Yohanes Pembaptis kan bernarasi nih. Dia mengambil satu frasa. Kan gitu. Di Markus tadi ada orang yang berseru-seru. Ya. Bertobatlah, ya kan? Dengan cara dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Yang dibaptis Yohanes Pembaptis Yesus bukan? Yesus ya. Ya, berarti Yesus menjadi dosa enggak? Enggak. Ah, kok melanggar? Baca datanya Matius 3:15. Iya. Matius 3. Ini sebentar dulu. Anda setuju enggak? Anda setuju enggak kalau Yesus itu menjadi dosa? Anda bilang enggak setuju. Itu ayat pendukungnya ada Pak Dokter. Anda buka di 2 Korintus 5 ayat 21. Oke. Jadi baca. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yang dibuatnya menjadi dosa itu siapa? Yesus kah? Pak Kian Santang kah? 2 Korintus 5 ayat 21. Bentar, sabar Pak. Iya Pak. Ya, santai Pak. Nanti salah suntik. Santai. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya terus presnya begini, dari ayat itu aku kan bertanya nih, aku baca ayat itu, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Siapa yang dibuatnya menjadi dosa karena manusia itu siapa? Yesus bukan? Yesus. Nah, Yesus berarti dibuat menjadi apa? Dosa. Ya udah, berarti benar kan? Galatia 3 ayat 13. Iya, Yesus terkutuk. Ya. Setuju? Ya. Betul. Setuju. Jadi gini ceritanya. Ya udah, kita nggak debat. Kalau Clear. tentang baptisan Pak, jadi gini, kalau Bapak Gua nggak ngomongin baptisan. Gua nggak ngomongin lari ke baptisan, Pak. Nanti gua nggak panjang ngomongin lagi. apa. Gua hanya membuktikan. Di Korintus tidak ada cara baptisan. Di Korintus enggak, saya gua nggak ngomong Korintus pembaptisan. 2 ayat 9 itu bukan baptisan. Aku nggak ngomongin pembaptisan. Yang aku omongin berangkat dari narasinya Pak Dokter. Pak Dokter bilang Yesus nggak pernah menjadi dosa. Dan sekarang Pak Dokter membaca ayatnya ada. Ya. Udah clear, kita nggak debat lagi. Ya, Clear, jangan lari dari situ. Itu udah clear. Itu udah clear. Saya pertajam sedikit ya, Pak Dokter. Pak Dokter, saya pertajam sedikit. Sebentar. Enggak, saya pertajam sedikit biar Pak Dokter nggak loncat-loncat. Saya tuntaskan dulu mengenai baptisan. Tadi 1 Korintus 2:9 itu bukan baptisan. Oh, itu udah tuntas loh. Kita bicara baptisan dulu. Mengenai baptisan, di luar baptisan jangan dibahas. Baca Matius 3 ayat 14-15. Saya baca. Ya, kita harus fair. Ini tentang baptisan dulu kita tupas. Yang lain tentang dosa nanti kita bahas tentang dosa. Jadi itu pasti melebar nanti Pak. Matius 3 Bapak nanti salah suntik kalau udah panjang. Ini baptisan Pak. Sebentar Pak. Baptisan. Nanti kalau Pak Kian Sananta mau debat sama saya boleh. Apa lagi? Matius 3 ayat 14 saya baca ya. Sulap ayat 13 mulai. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yeah. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Ayat 15 katanya Yesus, Yesus katanya kepadamu, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi artinya Yohanes pun sebenarnya menolak membaptis Yesus, tetapi Yesus mengatakan, tapi kan terjadi, astagfirullahaladzim, kan terjadi dibaptis itu. Yesus dibenamkan di sungai. Yesus dibenamkan di sungai. Oke, makanya Bapak udah 38 tahun jadi Kristen, akhirnya murtad, ya nggak masalah, jadi mualaf kan, ya kan? Enggak, gua nggak bahas itu. Anda kan tadi udah setuju, itu nggak perlu dibahas. Loh, saya tanya, Yesus dibuat menjadi dosa nggak? Anda bilang iya.
Kan gitu. Bapak memahaminya salah, akhirnya Bapak meninggalkan Ya kebenaran. enggak. Jadi mualaf kan? Jangan framing ke situ. Ya, Aku nggak suka. faktanya kan mualaf Aku nggak sekarang, suka framing ke situ. Kok jadi ke pribadi Pak? Kok Bapak jadi nyerang pribadi gimana sih Pak? Bapak kan dokter, masa menyerang pribadi Pak? Aku dibilang dokter apa tadi kan itu pribadi kan? Enggak, Aku nggak usah nggak nyerang dokter. pribadi lah Pak. Kan namanya Jadi Pak gini, Dokter. Pak Umar, Pak dokter balas dendam. Bapak udah 34 tahun jadi Kristen, Bapak memahami dengan Anda itu. setuju Saya menghargai. nggak? Anda saya setuju menghormati. nggak? Menurut narasi dari Yohanes Pembaptis, bertobatlah dengan cara dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Dan ayat itu chemistry dengan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia Tidak yang ada nggak mengenal. hubungan dengan 2 Korintus itu. Tidak ada Oke, hubungan. kalau nggak ada hubungannya, apakah Yesus dibuat menjadi dosa? Anda kan Dibuat bilang tadi. berdosa ketika dia menanggung di kayu salib, itu konteksnya. Dia jadi dosa. Aku untuk baca ayatnya ya. Jangan dilebarin lagi. Silakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yang dibuatnya itu kan huruf gede tuh. Itu kan Allah. Yang dibuat Allah menjadi dosa itu siapa? Yesus bukan? Sebentar, di 1 Korintus berapa tadi? 2 Korintus berapa tadi? 2 Korintus 5 ayat 21. Tulisannya Paulus. Sebentar. 2 Korintus. Ya. Aku tadi buka-buka ini bolak-baliknya. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 itu kita baca mulai ayat 11 sampai 21. Ada nggak kata baptisan dari awal? Aku nggak ngomongin baptisan. Nah, aku ngomongin ini loh. jadi, Jangan Pak, dia belajar Alkitab yang itu kita perlu tidak diskusi dulu. Jangan Gini nih, comot-comot sana. bukan comot-comot, ini loh, ada narasi di ayat 21, dia yang nggak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yang membuat dia menjadi dosa karena kita siapa? Allah kan? Nya kan huruf gede di situ. Menggenapi seluruh kehendak Allah. Nggak usah diterusin. Pelayanan untuk pendamaian, Pak dokter yang terhormat, yang paling ganteng dan rajin menabung. Oke, Pak Mualaf yang Ada terhormat. satu frasa 2 Korintus 5 ayat 21. Dia Mualaf yang yang tidak terhormat. mengenal dosa telah dibuatnya Konteksnya menjadi itu dosa pendamaian, karena kita. Aku nggak ngomongin konteks pendamaian. Enggak. Dengerin dulu. 1 minute. Please, 1 minute. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Pertanyaannya, siapakah yang telah dibuatnya menjadi dosa karena kita? Siapa? Yesus. Berarti Anda setuju kan kalau Yesus itu pernah menjadi dosa karena manusia? Untuk mendamaikan dunia dan Pernah enggak Yesus pernah Nah, untuk mendamaikan udah clear berarti bukan clear. karena berdosa dibaptis. Oke? Bukan karena berdosa dibaptis. Sebentar dulu. Gua Silakan ngomong Pak itu. Mualaf terhormat. Silakan. Berarti Yesus pernah dong menjadi dosa karena manusia kan gitu kan, itu masuk ke dalam dosa baru. Kan gitu. Terus nyambung. Yesus manusia bukan sih? Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Lah iya, berarti manusia dong. Loh, yang telah menjadi manusia. Iya, Jangan berarti cuma manusia yang dong. Telah, Iya, Allah gua yang telah paham. menjadi manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Berarti Yesus kan manusia Saya nggak juga ngomong dong. seperti itu. Saya nggak ngomong seperti itu. Yesus itulah Allah yang telah menjadi manusia. Itu aja lebih sempurna. Iya, Kalau berarti sepenuhnya separuh ini. Berarti enggak, ya. Anda nggak percaya kalau Yesus itu manusia? Telah menjadi manusia. Iya, Anda nggak percaya kalau Yesus datang ke dunia Telah sebagai menjadi manusia? beda ya. Manusia dengan telah menjadi manusia beda. Anda percaya nggak Yesus datang ke dunia Telah sebagai menjadi manusia. 1 Yesus. Yohanes 4 ayat 3. Barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, dialah Nah, nabi gini, palsu. gini. 1 Yohanes 4 ayat. Gini loh, Gimana Pak dengerin. Mualaf yang terhormat? Ya, gitu. Anda udah Kita keteteran ada loh datanya, dari Pak. tadi. Datanya Aku ya ada, punya Pak. data. Anda percaya nggak Yesus datang ke dunia sebagai manusia? Percaya. Percaya. Kenapa aku kok disalah-salahin? Jangan tadi? bilang manusia. Jangan bilang manusia. Loh, sebagai manusia. dia Ya. Dia manusia dari semula. Bukan. Kalau Yesus datang ke dunia sebagai manusia, masa Pak aku Juma, bilang sebentar. Saya sama Pak Juma dulu. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Yang lahir ini siapa? Yang lahir ini siapa? Anak Allah yang Maha Tinggi. Yang lahir ini siapa? Anak Allah Yang Maha lahir ini Tinggi siapa? Yang memilih. Dengar dulu, menurut malaikat yang lahir itu anak Allah yang Maha Tinggi. Lukas 1 Allah ayat 33. yang lahir ini Allah atau anak manusia? Anak Allah.
Anak Allah atau Allah? Anak Allah menurut Allah adalah Allah. Ibrani 1:8. Oke. Kalau dia adalah Allah yang menjadi manusia, berarti manusia ini datang atas kehendaknya sendiri? Ya. Yohanes 8:42, Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Berarti Yesus murni manusia. Enggak ada Allah jadi manusia, Pak. Allah jadi manusia itu kalau Bapak jadi mantri hari ini. Silakan. Galatia, coba ini data Pak Juma, Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Iya, mengutus. Dia mengutus anaknya, berarti dia tidak mengutus dirinya. Pembuktiannya Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Udah selesai, Pak. Pak Juma hanya La haula wala quwata illa billah. Galatia 4 ayat 4, Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Yang lahir ini Allah sendiri. Sebentar, jadi saya terangkan dulu. Pak Dokter, Anda dibingungkan oleh ajaran Paulus, Pak. Yesus sendiri mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti yang menjadi manusia ini bukan yang berkehendak menjadi manusia. Berarti oknum lain. Baik, saya jawab. Memang jawab tapi nggak nyambung, kan sama aja habisin waktu. Silakan, akhi. Aku belum jawab dari potong. Bagaimana nyambung? Udah dari tadi nyerocos terus Pak Dokter. Gimana sih Pak Dokter? Sekarang kan udah jadi bawel. Kalau dulu nggak gini. Pak Umar tadi, Pak Juma datang. Belum siap aku sapa Pak Juma. Sebentar Pak Juma. Sebentar Pak Dokter. Sebentar. Pak Dokter sebentar. Kalau mau jujur sama saya sebentar dulu. Ini Pak Juma nyerocos. Aku ambil data nyerocos lagi. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir seorang perempuan. Perempuan itu Maria. Enggak gini loh Pak Dokter. Sebentar. Lukas 1 kita nggak ngomongin situ. Ini kan udah ganti intinya udah ganti. Jadi, Anda Yesus itu manusia bukan? Enggak, Yesus itu enggak, Yesus manusia bukan. Sebentar host. Jadi kalau bertanya, Pak Umar bertanya, Yesus seharusnya itu tidak perlu manusia aku ada bukan. di sini. Kalau memang jawaban itu harus persis di pikiran Pak Umar. Loh, enggak gini. Aku kan Pak bertanya. Umar mau tanya supaya pertanyaan itu persis seperti yang dikehendaki Pak Umar. Yesus Kalau itu manusia gitu, bukan. Untuk apa aku di sini? Enggak, Yesus manusia Bapak bertanya, bukan. Bapak jawab sendirilah. Enggak. Kan enggak perlu aku ada. Kan aku mau jawab. Jangan nangis Pak Dokter, jangan nangis. Pak Kiantan. Dia bilang, dia bertanya maunya jawabannya persis seperti yang dikehendakinya. Wanes, dengerin Wanes. Kau takut kali gue mengimani Pak Mualaf Yesus. yang terhormat, dengar baik. Udah 34 Yesus manusia tahun bukan. Udah 34 tahun jadi Kristen nggak kenal Yesus. Yesus manusia bukan. Yesus telah menjadi manusia. Yesus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia. Kau baca ya. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Kok Yohanes kau takut bang? Yohanes 1 gimana? Coba. Ya kau baca lah Pak Dokter. Yohanes 1 ayat 7 saya baca. Oke, sabar Pak Mualaf yang terhormat. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Ini kan Yohanes. 2 Yohanes. Ada 1 Yohanes, ada 2 Yohanes. Sebentar, sabar Pak. Yang 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebentar. Minum dulu Pak Dokter yang terhormat. Ayat 1. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya? Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Iya, datang sebagai manusia. Ya, manusia bukan. Bukan manusia, tapi datang sebagai manusia. Kok mengingkari ayat itu? Ya, jadi arti ayat itu adalah apa dia lagi? adalah Allah yang telah menjadi manusia. Di mana di situ ditulis Allah jadi manusia? Kau sulap lagi tuh. Yohanes 6 ayat 38. Turun dari surga. Orang yang naik aja ada. Siapa turun dari surga? Yang naik surga ada. Yang turun siapa? Ada. Makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. 1 Korintus 15:48. Ada. 1 Korintus berapa? 15:48. Sabar. 1 Korintus 15:48. Kita baca. Ini data kita baca. 1 Korintus 15 pelan-pelan bacanya pelan-pelan. Nanti saya suntik. Saya bacakan sebentar. Makhluk alami sama seperti dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Kita baca dari awal konteksnya Pak Juma. Jangan cuma memang
harus mahir kalau mau jadi pesulap. Ya, Anda minta data, tak kasih data. Kita pahami datanya secara utuh, jangan cuma satu ayat. Oke? Kita utuh. Ya, lanjut, Pak, lanjut. Saya bacakan di kebangkitan tubuh. 1 Korintus 12 ayat 35 saya bacakan. Tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadamu suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan Tuhan sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu ini bukan hari Minggu lah Pak Dokter. Bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Udah selesai. Ditabur dalam Yohanes 17 nomor 16, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Udah selesai. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, pesulap ungu ini. Tubuh yang rohani. Iya, pesulap Spanyol. Manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi yang roh menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang Pak Mantri, udah belum Pak Mantri bacanya? Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani, manusia yang berasal dari surga. Ini terbangkan roh. Makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Pertanyaan saya, adakah manusia yang turun dari surga? Ada, Melkisedek. Apa? Melkisedek. Nabi Adam. Melkisedek. Kau baca ya, Ibrani. Sebentar. Melkisedek diciptakan hari keberapa? Gua nanya sama lu. Nah, Melkisedek itu tertulis di mana? Ibrani 7. Oke. Ayat 3. Kau baca itu. Sebentar, sabar. Kena kau sekarang. Saya kuasai itu semua. Jadi Ibrani nggak bisa, dia ahli berkelit. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ayat 3 Pak Dokter. Sebentar. Jadi jangan cuma satu ayat dicomot. Kita konteksnya jelas, ya. Jadi makanya banyak orang salah mengerti, Pak. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Tadi ini perpuluhan tadi ya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisila, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dia dijadikan sama dengan anak Allah, dari imam anak Allah, sama seperti anak Allah. Di mana tertulis turun dari Halilintar. Haleluya, puji Tuhan. Itu dikatakan anak Allah, dijadikan sama dengan anak Allah. Mantap, sama dengan Yesus. Di mana tertulis turun dari surga? Lah ini sama dengan anak Allah. Tadi Yesus turun dari surga, berarti Melkisedek turun dari bis. Jadi jangan dipahami dengan pemahaman sendiri, Pak. Yesus turun kalau Anda menolak itu, Yohanes 17 nomor 16. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Ini dari mana ini? Oke, sebentar kita baca itu. Yohanes 17 ayat 16. Saya baca ya. Kita baca data itu. Jadi Pak Juma comot-comot itu, jadi ada konteksnya. Saya bacakan konteksnya. Loh, bukan comot, Pak. Orang belajar itu gitu, Pak. Nggak mungkin ketika Pak Dokter, Anda jangan terlalu lebay bicara. Ketika ada pasien datang kepada Anda, apakah Anda masih baca buku obat dari halaman pertama sampai terakhir, atau Anda langsung kasih resep sesuai dengan penyakitnya? Itu dulu. Jadi kalau saya, Pak, sebentar.
Jadi kalau ada pasien kena penyakit panu, Anda baca dulu buku, semua buku Anda baca gitu. Udah ketahuan penyakitnya, mana buktinya? Bukan hanya Yesus dari surga, di karena 16 minum selesai sehat, jadi mantri lah dia. Gitu Pak Dokter. Cuma dengar dulu. Gimana ini kerangka berpikirnya saudara saya ini? Bentar, kita bicara kedokteran dulu. Pak Juma sakit kepala datang kepada saya, kan saya harus tanya penyebab sakit kepalanya. Saya harus periksa apakah darah tinggi, apakah ada reta, apakah demam, apakah nggak ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, dengar dongeng. Ya. Tapi ini masalahnya Anda sudah tahu ada bintik putih di pipi. Masa nanya, Anda dari mana? Nyebrang lewat mana? Datang sebelah mana? Tadi makan apa? Besok mau kemana? Nama ibunya siapa? Di mana RT-nya tinggal? Kok siapa nama RT-nya? Siapa nama presidennya? Tahun berapa tamat SMP? Masa nanyanya ke gitu? Kan udah ketahuan penyakitnya Pak. Fanu, Fanu, F-A-N-U, Fanu. Maka obatnya adalah Kombantren. Udah selesai. Ngapain kemana-mana Pak? Masa Fanu baca Kombantren? Kalau Allahu Akbar. Pak Dokter. Sebentar dulu, apa penyebab banting putih? Kan saya harus tanya, penyebabnya apa? Sudah berapa lama? Apa dampaknya? Kan gitu. Ya udah Jadi Pak, kalau soal kau baca dari kejadian sampai Wahyu. Jangan sepotong. Jangan sepotong. 17 ayat 16. Mereka bukan jangan dari sepotong. dunia, sama seperti Jangan aku sepotong. bukan dari dunia. Oke. Jangan sepotong. Enggak, jangan sepotong bacanya. Kau baca dari kejadian sampai Wahyu. Jangan sepotong. Pantas jadi mualaf. Hari Natal nggak bakal beres itu dibacain. Udah 38 tahun membaca-baca, nggak ngerti-ngerti juga. sorry Pak Amar. Jadi gini. Ya terus itu Pak Dokter gini. Anda baca satu halaman, satu kitab pun tidak ada memberikan makna kok Pak. Saya kasih Yohanes 17 nomor 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Anda baca data-data setelahnya dan sebelumnya sekaligus, tidak akan pernah merubah makna Yohanes 17 nomor 16 ini. Oke. Makna. Jadi percuma Pak. Oke, saya jawab. Jadi di Yohanes 17 ayat 2 itu mengatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jangan suntik-suntik ayat Pak Dokter, harus semuanya. Yesus, di ayat 16 saya terangkan, Yohanes 17 ayat 16, mereka itu sepotong. Sepotong itu nggak bisa. Harus kan, dari kejadian sampai Wahyu, nggak bisa lah sepotong-sepotong. Udah 34 tahun juga nggak mengerti. Jadi aku mau terjemahkan ini, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi orang dunia tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Di Matius 7:13. Ya udahlah, kalau udah kayak gitu kalian aja lah yang hidup, karena semua orang salah. Cuma kami yang hidup. Apa yang Anda punya kami tidak punya Pak Dokter? Sampai Anda merasa bahwa Anda lebih pantas memahami Bible daripada kami. Apa? Yang kami punya bahwa kami lahir kembali dari air dan firman. Maksudnya Anda lahir dari air dan firman itu apa maksudnya? Lahir kembali. Maksudnya Anda setiap hari minum ketuban kuda gitu? Bukan. Jadi baca. Aduh, Pak Dokter kok kayak gini. Kalau tidak lahir dari firman Allah tidak bisa masuk surga. Orang-orang Kristen, Pak Dokter, saya tanya kepada saudara, orang-orang Kristen se-Indonesia itu tidak pernah membaca firman Tuhan, nggak pernah. Ya. Yang mereka baca adalah perkataan manusia, Pak Dokter. Terjemahan itu bukan firman Tuhan, paham? Salah. Jadi kenapa salah? Kenapa salah? Dengarkan saya, Pak Dokter. Ketika Yesus menerima firman Wahyu dari langit, Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Ya, bahasa yang bisa dimengerti Yesus. Nah, bahasa apa waktu itu? Bahasa Aramaik. Oke? Yang dimengerti oleh Yesus. Faktanya dia teriak-teriak menggunakan panggilan tuannya Eli Eli sama Baktani, bukan bahasa Yunani. Nah, firman Tuhannya itu adalah bahasa yang diterima Yesus dari langit, itu firman Allah. Terjemahannya kemudian itu bukan firman Allah lagi, Pak Dokter. Itu adalah perkataan manusia untuk memaknai isi daripada firman Allah. Paham? Baik, itu loh Pak Dokter. Jadi firman itu jawab lagi. Lah, ini ada data. Jadi jawab lagi. Jadi gitu, Pak. Jadi Tuhan kami itu mengerti semua bahasa.
Bukan cuma satu bahasa yang dia mengerti. Yang saya tanya bukan Tuhannya, Bapak. Ya. Ini Bapak, Tuhan itu maha mengetahui, kecuali Yesus itu tidak maha tahu. Ya namanya Tuhan pasti maha tahu. Jangankan bahasa, nomor celana dalam Bapak aja ditahu sama Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah firman Tuhan itu yang datang kepada penglihatan Nabi. Betul. Eli Eli lama sabaktani, itu firman Tuhannya. Terjemahan daripada Eli Eli sama baktani itu bukan firman Tuhan lagi, tapi pemahaman manusia terhadap wahyu Tuhan. Begitu Pak Dokter. Betul. Nah betul. Hidup Pak Dokter. Habis ini tolong minum pil KB Pak, biar sehat. Jadi Pak Juma, dengar baik. Kalau tidak diterjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, orang Islam Batak totok yang nggak mengerti bahasa Batak tidak akan jadi Islam. Ya, jadi makanya apa hubungannya itu diterjemahkan ke bahasa Batak. Ya. Bapak kan firman Tuhan lagi Pak. Yang firman Tuhan itu yang ori. Nah betul. Berarti Kristen di Indonesia yang tidak pernah menyentuh sedikit pun original teks kitabnya, tidak pernah membaca firman Tuhan. Yang dibaca perkataan manusia, yaitu kitab terjemah. Baca Yeremia 31 ayat 33. Tuhan menulis firman dalam akal budi dan dalam hati. Ibrani itu firman yang mana? Hukum Taurat atau perjanjian baru? Hukum Taurat atau perjanjian baru? Firman Tuhan, hukum Taurat atau perjanjian baru? Firman Tuhan, tidak ada. Baca dulu Pak datanya Yeremia 33 Pak. Pak, ada 67 orang menjadi mualaf gara-gara data itu yang saya kasih. Yeremia 31 nomor 33. Baca Pak, baca. Jadi kita jangan berasumsi Pak Dokter. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ini Taurat Pak, bukan perjanjian baru. Taurat itu adalah firman Tuhan Pak. Jadi ya ngerti Pak, tapi bukan perjanjian baru. Bukan perjanjian baru dan bukan bahasa Indonesia. Firman Tuhan itu yang bahasa Ibrani Pak. Waduh, bagaimana Anda mengatakan itu wahyu dari Yesus? Lawang Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas. Wahyu Yesus melalui malaikat Pak. Kok Dokter Adi jadi kayak gini? Melalui malaikat. Kenapa Dokter? Salah minum obat kali Dokter nih. Baca, tadi minum pil KB dia. Oh iya malaikat. Ya, Pak Juma, wahyu dari Yesus melalui malaikat kepada Yohanes disuruh. Dari mana lagi Pak? Pak, jangan mendustakan segala sesuatu yang ada kebenarannya Pak menurut. Pak, begini Pak, saya katakan kepada Pak Dokter, dengarkan saya, please dengarkan saya Pak Dokter. Yesus sebelum terangkat ke langit, setelahnya dia katakan yang akan datang setelah Yesus, Yesus atau bukan Yesus? Boleh Pak, gimana? Setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus, aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Sekarang saya tanya, yang datang setelah Yesus itu Yesus atau bukan? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu Yesus atau bukan? Yesus sama. Pingin nangis Pak, tapi aku lupa nadanya. Bagaimana Anda mengatakan? Bagaimana kemudian Anda mengatakan Yesus dan Roh Kudus itu sama, sedangkan Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Tadi Bang Suma, tadi itu sudah dijelaskan. Udahlah, so tahu lagi anak uci, anak kecil datang so tahu lagi. Bocil ini. Abang itu bertanya terus padahal itu sudah dijelaskan Bang. Dan Abang kalau apa yang Anda jelaskan itu tidak ada yang Anda kaburkan, ada. Aku akan pergi sebab kalau aku tidak pergi dia tidak datang. Pemahaman kami tidak bisa disamakan dengan asumsi kalian. Ketiganya satu apa Pak? Orang Kristen mengakui kalau itu adalah kuasa Roh Kudus. Ini kalau orang Kristen, kalau kita bicara Kristen, iya ini kita bicara Yesus dong. Itu kuasa. Roh penghibur itu adalah kuasa. Pak Dokter, kalau mereka itu satu yang pernah tidur di perahu itu siapa? Yesus, Roh Kudus atau Allah? 1 ayat 1 dulu Pak.
Bang Oh, iya, Suma, dokter. Satu baca. Bang Suma, halo. Kenapa? Saya sama Pak dulu. Bang Suma mengatakan tadi, Pak tunggu Wei, Pak Pak Dokter. Wei. Pak Dokter tunggu. Yang sebentar, datang Dokter. setelah Yesus siapa? Ini jawab dulu kalian berdua. Yang datang setelah Yesus siapa? Sudah dijawab, itu adalah janji Tuhan adalah Roh Kudus atau kuasa. Nah, apakah itu yang akan Yesus? diberikan. Itu kuasa yang Apakah Yesus? La haula wala quwata illa billah. Sudah dikatakan. Apakah yang datang Boleh. setelah Kamu Yesus tuli, adalah kan, Yesus? Suma, tuli kamu. Saya tanya apa, Bung? Yang saya tanya yang Iya, datang setelah saya Yesus, jawab, apakah saya Yesus? jawab. Yang dijanjikan itu adalah kuasa Roh Kudus. Berarti Itu bukan Yesus. Yesus itu akan datang di akhir zaman. Nah, berarti yang datang setelah Yesus terangkat bukan Yesus. Puput melati. Alamak, kapan sih sehatnya ini orang? La haula wala quwata illa billah. Dengar dulu kupingnya, makanya yang dimaksud dengan roh penghibur Pak itu Yoi. adalah Nanti aja Pak. gini loh. Nggak Kita apa-apa, harus ini perlu ajaran keras. kasih kan. Kalau ajaran kasih harus gini. Penghujat itu pantas. Penghujat itu pantas, Pak. Nah, kan. Saya menghujat ya, dengan saya bertanya, siapa yang datang setelah Yesus? Aku akan pergi sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak datang, gitu maksudnya. La haula wala quwata illa Makanya dengar dulu, billah. Bang Suma, gini. Jika Pertanyaan saya coba pertanyaan saya setelah Yesus datang, setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang siapa? Kalimatnya kan seperti ini. Nah. Jikalau aku tidak pergi, maka roh penghibur itu. Ini kan dia berbicara tentang roh penghibur. Roh penghibur. Siapa yang datang? Makanya gini. Setelah Yesus terangkat ke roh penghibur. Rahmawati dengarkan. Siapa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Siapa? Pertanyaan kamu salah, Suma. Kan Yesus mengatakan, kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Nah, penolong itu siapa? Roh penghibur. Nah, roh penghibur. Pandainya kamu. Nah, sekarang roh penghibur itu siapa? Yesus. Itu kuasa yang dijanjikan. Kuasa ini oknumnya siapa? Fatimah. Itulah yang dikatakan dalam ini itu adalah kuasa yang akan diberikan kepada pengikut. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku Deborah. Saudaraku Deborah, aku tanya samamu, oknum yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu siapa? Kalian bantah dengan asumsi kalian itu menjelekan semua. Alamak, kamu yang berasumsi. Yang saya tanya, oknum yang datang setelah Yesus naik ke langit itu siapa? Semua orang Kristen percaya roh penghibur itu adalah kuasa yang akan diberikan kepada oknum. Roh penghibur itu siapa? Oknum lagi. Tahu ya. Pribadi Pak Woi. Anda Tritunggal kayaknya. Iya, Tritunggal kan? Pribadi yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu sopo? Terus tahu yang mulia. Terus menurut Bang Suma siapa? Kalau oknum. Jangan tanya saya, karena kalau saya ngomong nanti dibilang asumsi. Aku tanya samamu. Pribadi Bang Suma berapi-api dengan asumsinya mengatakan oknum. Makanya saya tanya, kalau menurut Suma oknum itu siapa? Karena Bang Suma sini berapi-api dengan asumsi mengatakan roh penghibur itu oknum. Makanya saya tanya, yang datang setelah Yesus terangkat itu adalah malaikat Jibril. Hah? Malaikat Jibril. Tertawa saya ini. Saya masih mending saya nyebut oknum. Yuk nyebut siapa? Setelah Yesus terangkat ke langit siapa oknumnya? Siapa pribadinya? Terus
Kapan Jibril datang ke dunia ini? Galau. Perasaan insan sama. Ini berusaha mengkaji sesuai dengan keislaman. Oke, saya mengatakan Jibril salah. Sekarang pribadi yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu siapa? Salah menurut Anda, bukan Jibril. Lalu siapa kalau bukan Jibril yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Siapa? Makanya Bang, dalam Kristen. Kok makanya? Iya, seluruh orang Kristen percaya itu adalah kuasa Roh Kudus, itu kuasa Allah. Iya, siapa pribadinya, siapa namanya yang datang setelah Yesus itu sopo? Oh, Simon Petrus. Dan 11 rasul lainnya. Bentar. Simon Petrus. Bentar. Mereka itu diberi kuasa. Woi. Ini nggak bakal diam mulutnya si Woi ini, Bunda. Nggak bakal diam dia. Gerobak cilok nggak bakal diam. Berhubung penontonnya dua-dua Ini sangat memalukan loh, Bang Suma. Gerobak cilok udah diam. Mengkaji Alkitab. Yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Simon Petrus. Sangat memalukan. Ajaran Kristen udah nyerocos kau dengan keislaman itu sangat memalukan Suma. Bentar dulu, woi, bentar dulu ya, bentar dulu. Ini penonton 2002. Alkitab kami, kan YouTube saya, Mualaf Permanen TV ya. Jadi ini disiarkan secara live di YouTube saya, Mualaf Permanen TV. Jangan lupa saksikan di YouTube saya, Mualaf Permanen TV. Jadi live ini disiarkan juga secara langsung YouTube saya Mualaf Permanen TV. Teman-teman ya, YouTube saya Mualaf Permanen TV. Yang 100 orang, jangan lupa ya, like, subscribe dan komen YouTube saya Mualaf Permanen TV. Dia ajarkan dengan dan ini TikTok ini, yo nanti kalau nggak diam ku turunkan. Kalau nggak diam ku turunkan. Kalau nggak diam kuturunkan. Kalau bener nih sama aku ya. Kau kalau nggak dengan keislaman. Kau kalau nggak diam kan. Oke, saya turun. Oke. Selesai. Aku nggak main-main kuturunkan. Yang menyamakan ajaran Islam dan Kristen itu ya Kristen. Dari mana kau curi kata Roh Kudus itu? Kalau bukan dari Islam. Nenekmu kiper mendayung di danau. Ada-ada aja. Salah banget tuh. Lagi. Kamu ngambil kata Roh Kudus itu dari mana? Loh, yang duluan lahir itu Kristen dulu Bang, dari Islam Bang. Nenekmu kiper dari sejak kapan ada Kristen menggunakan kata Roh Kudus? Udah kacau ini semua. Apa yang membuktikan itu Bang? Coba jelaskan. Bang, coba tunjukkan di original teks kitabmu. Coba apa itu Roh Kudus di original kitabmu? Kan abang yang menyatakan itu. Kamu yang mengatakan. Berarti kamu ada bukti kitabmu baru tadi pagi. Kita gak usah cerita Alkitab dulu. Fakta sejarah mengatakan. Jadi dari mana kamu ngambil kata Roh Kudus? Makanya abang baca sejarah. Saya tidak tahu yang mulia. Kok jadi saya baca sejarah? Lucu Anda Protestan apa Katolik, Pak Jomedan? Bentar. Anda Protestan apa Katolik? Bahwa Islam itu Muhammad. Enggak, Pak Jomedan, sebentar kita ngomongin histori. Anda Protestan apa Katolik? Saya Protestan. Nah, Protestan hadir di era abad. Enggak. Wow. Gini, Protestan hadir di era abad berapa? Protestan hadir di era abad berapa? Nanti kita hitung-hitungan nama Islam. Setelah Katolik. Protestan hadir di era abad berapa? Bang, saya yang jawab, Bang Umar saya yang jawab. Di abad kekinian. Abad berapa Pak Jo Medan? Jangan begini. Protestan hadir di era abad. Enggak egois. Anda iya sih tegak lurus ini. Protestan kita bandingkan Protestan dengan Islam. Enggak, Protestan dengan Islam lebih dulu mana ada? Saya tanya ini. Salah. Protestan dengan Islam lebih dulu mana ada? Jawab. Begitu, Bang. Loh, kok salah? Secara lurus historis, iya ini tegak lurus. Secara historis,
Iya, ini Tadi gue mau nanya diskusi. secara historis Protestan hadir di era abad berapa? Tunggu dulu, itu nggak perlu dipertanyakan. 16. Diskusi ini Abad ke-16. Oke, abad ke-16. dengar dulu. Sementara Islam itu hadir di era abad ke-6. Nah, sekarang kitab kamu kan punya kitab tuh, Protestan punya kitab. Jumlah kitab kamu berapa? Saya tidak tahu yang mulia. Jumlah kitab kamu berapa? Jangan ngaku-ngaku kamu Kristen Antioquia. Jangan. Kamu Protestan. Bang, Kristen Islam Antioquia. Islam dan Kristen itu berbeda. Kamu Kristen yang Surganya aja mana? berbeda, Bang. Surganya aja Kamu berbeda. Kristen yang mana? Semuanya juga berbeda. Pak Medan. Kenapa aku bilang surganya Kamu Kristen Islam yang itu mana? 7 Gak usah ngomongin bidadari, surga. perawan Nggak usah ngomongin terus. surga dulu. Gak ada Nggak usah. surganya kami Nggak ada, begitu, nggak ada, ngapain nggak ada. dibahas? Wah, ini enggak edukasi, ini Yesus. berarti. Bukan Pesulap Kamu lagi nggak aja yang edukasi. naik. Kalian egois. Bukan egois, Ali kita Imran 45 itu bandingkan, apa? kita Yesus itu bandingkan, kalimat kita Tuhan. bandingkan Kalian hati-hati, agama kalimat Tuhan kalian Kristen permainkan. Protestan dengan Nggak usah Islam. cerita begitu. Ada Kristen pertama Islam aja kali kalian nggak ngerti. disebut di Antioquia. Sok Nah, ngajarin Kristen. Islam aja kalian nggak pertanyaannya, ngerti. pertanyaannya, Lu Bang Omar, Islam aja lu mana nggak yang ngerti. lebih dulu ada, Kristen Antioquia, Islam apa Kristen Protestan? Pertanyaanku gini Bang, Ayo. benarkah di surga Islam Loh, itu ada enggak, kita main-main edukasi di sini. Anda kan ngomong sejarah tadi, Kalian kan makanya Islam kan aku memualafkan, ngomong biar ini. aku mualaf ini. Gini Biar loh, mualaf Pak. serius. Nggak perlu ngomong kayak gitu. Nggak perlu kita juga kaum mualaf. Ada Kristen, Nyembah manusia aja terus. ada Kristen Protestan, Kalian ada itu Kristen sesat, pertama kali di Antioquia. Iya, makanya kalian jadi minoritas terus. Terus ada Islam. Ini Karena gini. kami Kalau mau minoritas kan edukasi, diselamatkan. Di surga itu ada dengerin dulu, Edom, dengerin dulu Edom. Ada Kristen pertama kali di Antioquia. Aku adalah Alfa dan Omega yang pertama. Udahlah, nggak usah ngomong dulu. Udah. Nggak usah ngomong itu dulu, nggak usah kemana-mana. Yesus Anda kan ngomong adalah secara Yesus sejarah. Wih, adalah dengerin. firman Tuhan Kamu yang sudah menjadi kok gini manusia. sih? Itu Pak Jo membuktikan Medan. Yesus itu Tuhan. Aku dan Udahlah, Bapa adalah nggak satu. bahas masalah itu. Loh, aku fokus ke sejarah. Kau kan bilang tadi Kristen lebih dulu ada. Kristen lebih dulu ada kan kata kamu. Makanya aku nanya, Bapak ini Kristennya apa? Bapak bilangnya Protestan. Lah, iya ini kita ngomongin sejarah. Kita ngomongin sejarah. Nah, Kristen Protestan ada. Kristen di Antioquia ada, Siapa Islam yang membawa ada. Islam? Coba aku tanya Sebentar, dulu, Bang. Siapa yang lu kok membawa Islam? enggak usah ke situ dulu. Lebih dulu mana ada Kristen di Antioquia kan gitu kan? atau Kristen Protestan atau Islam? Ayo jawab ini dulu. Ayo. Lebih dulu mana ada Kristen di Antioquia, Kristen Protestan apa Islam? Kalian aja udah salah. Yahudi kalian bilang agama. Loh, yang bilang agama nggak ada. Jangan melebar. Kalau Anda ngomong bilang Yahudi agama. Kalian tadi ngomong gitu. Kalau Pak Jo Medan, kalau Pak Jo Medan, kita ngomong gitu. Kalau Pak Jo Medan, Bang Juma itu. Udah sebentar gini loh. Ini sejarah. Ada Kristen di Antioquia. Ada Kristen Protestan. Yang salah ada itu yang Islam. nyembah manusia yang pernah mati terkutuk di kayu salib, itu yang salah. Loh, itu Jangan benar. nanti hujat-hujatan ini nanti dari mana? Bahwa Yesus harus menanggung segala dosa manusia dan harus di tubuh Yesus. Nggak usah khotbah di sini, nggak usah khotbah. Bangkit pada hari Nggak usah ketiga. khotbah. Itu menjadi penebusan. Nggak usah khotbah. Kalian ngapain di sini? Kristen di Antioquia, Kristen Protestan sama Islam lebih dulu mana ada ini? Lebih dulu mana ada? Bro, lebih dulu mana ada? siapa yang membawa kekristenan? Paulus. Lu jawab Paulus kemarin tadi kan? Kristen di Antioquia ada Kristen Protestan, ada Islam. Tadi kan kau ngomong gitu. Mana yang lebih dulu duluan, ada? Paulus atau Muhammad? Kristen di Antioquia atau Kristen Protestan atau Islam? Jawab dulu ini sejarah ini. Ayo. Loh, nah, Anda kan Protestan tadi bilang. Gini, Bang. Jangan begini, makanya aku tanya. Tunggu Kristen dulu. di Antioquia itu di abad berapa? Jangan cerita Kristen Protestan. Nanti di ku ceritakan tentang Antioquia. Muhammadiyah dan NU. Kalian Kristen, tersinggung. nggak apa-apa. Mana duluan, Muhammadiyah atau NU? Nggak apa-apa. Itu kita bahas nanti. Bila perlu kasih timer. Bila perlu kasih timer. Bila perlu kasih timer.
Kok jawab dulu, nanti aku jawab itu. Gampang itu. Ini kan ada nih kalau sejarah. diskusi kayak gini semua ya. Kristen di Antioquia. Jangan ngomongin NU Muhammadiyah. Nanti kalau kau mau perlu kau timer nanti. Ini aku ngomong, kamu kan ngomong sejarah nih. Kristen di Antioquia, Kristen Protestan sama Islam nih. Lebih dulu mana ada dari ketiga itu? Kau jawab dulu. Izin mas. Jawab dulu. Kristen. Kristen mana? Kristen duluan. Iya, Kristen mana? Loh, enggak gitu. Loh, kok enggak gitu gimana? Salah Kristen mana? Abang. Kalau aku bilang salah pertanyaan abang udah tetap salah. Enggak bisa kayak begitu. Yang membawa kekristenan Kristen itu berasal dari Kristus. Kristus itu yang membawa Kristus itu adalah Paulus. Itu gua ngomong secara sisi historis. Kristen di Antioquia itu di abad berapa? Di abad berapa Kristen di Antioquia? Kristen pertama kali disebut di Antioquia itu ada tertulis di PB. Terus muncul Kristen Protestan. Lebih dulu mana ada ini? Di Antioquia apa yang Protestan yang ada? Itu bang, apa? Itu bang. Biar ku jelasin. Apa? Kristen Antioquia abad berapa? Kristen di Antioquia abad keberapa? Mana duluan, Kristen atau Islam? Loh, Kristen di Antioquia ama Islam, ama Protestan. Aku jawab objektif ya. Ini aku jawab objektif. Sebentar. Lu diem. Kristen di Antioquia dengan Islam lebih dulu ada Kristen di Antioquia. Aku udah jawab ini. Ini gue jawab, makanya dengerin. 1 minute. Penjelasan gue 1 minute. Kristen di Antioquia itu lebih dulu ada dibandingkan dengan Islam. Nah, kok jawab jujur sekarang ya. Kristen Protestan dengan Islam lebih dulu mana ada? Kristen sama Protestan gua coblos muka lu pakai ini lama-lama ya. Loh, kok emosi? Kristen di Antioquia dengan Islam lebih dulu Kristen di Antioquia. Gua udah jujur. Kristen di Antioquia. Udah clear. Sebentar, ini gua ngomongin Protestan. Kok udah clear? Protestan kok udah Kristen clear? Iya. Kitabnya apa? Gua nanya. Kitabnya apa? Alkitab. Iya. Berapa jumlah kau punya kitab? Berapa jumlah kau punya kitab? Berapa kau punya jumlah kitab? Kalau aku jelaskan pun samamu nggak ngerti. Berapa? Jumlah kitab kau berapa? Yang dikonsilikan di konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan pertama ada berapa kitab di situ? Nih gua tubles muka lu lama-lama nanti kalau nggak bisa jawab lu. Kok emosi? Iya kau jawab. Loh, ngapain ku jawab pertanyaan abang itu kok kayak berarti gitu? Kok nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan? Gini, tarik garis di konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, sama Vatikan pertama. Kesepakatan dulu apa yang mau dibahas ini. Berapa kitab jumlahnya? Berapa kitab? Jumlahnya berapa kitab? Kalian mau ceritakan tentang ketuhanan Yesus? Berapa kitab? Baca Gua Yohanes ngomongin 10 ketuhanan ayat 30. Yesus. Gua ngomongin sejarah. Tidak ada kalau nabi yang berani berkata Protestan seperti itu. itu hadir di abad ke-16. Berani nabi yang kan mengatakan gitu. seperti itu. Nggak masalah. Gua nggak ngomongin itu. Udah kalau kau mau khotbah no di gereja, ini dialog. Makanya gue nanya, konsili Hippo, konsili Kartago, konsili Florence, konsili Trente, itu yang di kanon berapa kitab? Yang di kanon berapa kitab? Apakah sama kitab yang dipegang Protestan yang jumlahnya ada 66 kitab? Apakah sama jumlahnya dengan yang di kanon di konsili Hippo, konsili Kartago, konsili Florence, konsili Trente, konsili Vatikan pertama? Bang, Kau jawab. Jangan abang-abang, nggak ada abang-abang sini. Abang udah, kau jawab. Jumlahnya berapa? Nggak ada yang dimualafin. Kalau nggak ada kalian, gua nggak bisa. Bener. Dengerin. Itu di konsili Hippo. Bisa abang jawab? Bisa lah, gampang. Kau jawab dulu ini. Oke, ini ku tanya. Kau jawab dulu. Kau jawab dulu. Dari tadi kan kami mengikuti perintah kalian aja. Kau bilang dulu gini, Bang Umar, aku nggak tahu Bang Umar. Konsili Hippo, Kartago sampai Vatikan pertama, aku nggak tahu Bang Umar. Ku ikutin. Coba kau jawab dulu. Aku bilang nggak tahu, tapi abang jawab dulu pertanyaanku. Iya. Udah ya. Apa benar di Al-Quran itu ada 7 bidadari? Sebentar dulu. Kau harus ngomong dulu, Bang Umar. Aku minta maaf, aku nggak tahu.
Coba kau jawab dulu. Aku bukannya nggak tahu bang, nggak mau ngasih tahu. Ya udah, kau nggak usah debat, diam, nggak usah debat. Diam dulu. Debat. Nggak usah debat. Ini forum Nggak debat usah. atau diskusi? Ganti yang tadi aja tuh. QWERTY pertanyaannya bagus, dia cari kebenaran Bunda habis ini. Gini aja, gua bisa pakai mindset kayak you. Misal kayak gua ngomong begini ya. Tuhan kau buktikan Yudas. dulu Mau nggak kenapa di Tuhan Al-Quran kau itu gua ada bilang tujuh Yudas. bidadari di surga. Di mana? Nah, di mana dalilnya? Gua tanya. Ini kan Yesus kebiasaan lo. kalimat Di Tuhan aja dia mana? hujat-hujat. Apa Yesus kawin kami nggak menghujat nih gua open cam ya, ini gua open cam nih. Kalau lu perlu lu laporin gua ke Polda Metro Jaya, Polda terserah lah. Kami nggak. Gua ngomong Yesus kawin. Mau laporkan karena Ayo. kami ajaran kasih. Jomeda. Habis apa? Gua pakai ayat. Gua pakai ayat. Di sorga gua, kalau kami tidak mengampuni, Kau usah ngomong, kau nggak usah ngomong, kau itu cuma bisa Jome tebak. ganti. Paham Nanti saya ganti ya, Jome turunkan Anda. Iya, dia modal nyerocos doang, nggak ada poin, nggak ada edukasi. Bukan takut, Pak Jo. Kalau Anda berani sama saya, Anda open cam. Coba kau open cam. Orang kau Nggak ada edukasi, dialog. nyerocos terus. Oten mana ada yang berani open cam? Coba nih sama kayak Bang Umar nih. Itu loh, Polda Metro Jaya itu buka 24 jam. Misal Bang Umar monolog nih ya, ini nggak ada Oten di sini. Gua ngomong Yesus kawin di sorga. Ini rekam omongan Bang Umar. Laporin Bang Umar no di Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Polda Jabar. Laporin. Gua pakai ayat-ayatnya ada. Ayo. Open cam kalau sama saya. Mana di Ya, Oten? ini ada Jo, salam Jo, selamat malam. Jo, apa? QWERTY ya, QWERTY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Ini kita sudah berapa jam ini? Udah berapa jam kita? Kita sudah berapa jam? Udah berapa jam kita sudah? 14 jam ya? Dari jam berapa tadi kita live itu teman-teman? Jam berapa tadi kita live? Jam 8 kan? 9, 10, 11, 12, 1. Sudah 6 jam ini. 70 jam. Saudara-saudaraku, 7 jam kita sudah ya. 13 jam. Allahu Akbar. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Ya udah 7 jam. Udah kita tutup aja dulu ya. Boleh kan? Kita tutup ya. HP-nya panas soalnya. HP-nya panas, teman-teman. Oh, masih seru. Masih. Ya udahlah kalau gitu. Itu siapa? Aduh, Yesus. Masya Allah. Yesus. Berarti bukan Roh Kudus sama bukan Bapa. Ini bukan bulan puasa lagi, jangan. Ya kan jelas-jelas dia dalam nggak konteks sampai itu, bentar. kan jelas-jelas dalam konteks itu Yesus yang tidur. Nah, berarti itu Roh Kudus sama Bapaknya kemana itu? Kenapa gak ikut tidur? Kan satu dia. Lah, ini kan bicara soal personal. Persona. Oke, yang tidur Ini- itu gini Pak Ken Santan. Yang tidur itu kan dalam ceritanya Yesus, karena itu personal. Itu alat Berarti kedua, Kak. bukan satu dong kalau gitu. 3 dong. Dia Tritunggal Pak Ken Santang. Berarti yang tidur itu Allah Putra yang tidur di perahu. Bener nggak? Iya, Harus betul. jujur. Nah, Allah Putra. Allah Bapaknya di mana? Ya Allah Bapaknya yang di surga ya. Berarti ada 2 entitas di surga dan di perahu yang tidur kan gitu. Ya. Berarti ada berapa Allah? Di surga dan di bumi Jadi, ada berapa Allah? Ada Tadi berapa Allah? saya juga sempat. Ada 3. Oke, lanjut Pak Kesantan. Jelas. Berarti udah 3 kan di sini kan? Berarti Tuhan Anda itu ada 3.
Udah jelas kan? Poinnya udah kena kan? Oke? Ya, gimana ya? Begini. Enggak, ini Anda terjebak di sini loh. Bukan, saya tidak terjebak. Tadi saya juga tadi sempat berdebat, mungkin kalau ingat saya Tony. Nah, kemudian tadi ada statement dari Bung Umar yang mengutip Santo Agustinus. Bagaimana kalau mungkin Bung Umar bisa bilang kembali yang dikutip dari Santo Agustinus? Saint Agustinus pernah bilang kayak begini, ini dalam konteks Trinitarian ya, Triados. Barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri, benar nggak? Ya, selesai. Iya kan? Berarti jadi aku ngomong bener nggak tadi? Soalnya tadi dia nggak percaya. Yang mana nih? Saya mungkin nggak ngikutin. Ya, yang awal aku ngomong, aku kutip narasi dari Saint Agustinus sebelum Thomas Aquinas kan gitu. Sebelum Saint Agustinus ada Athanasius yang mengkodifikasi Credo Nicea dan juga Symbolum Athanasium. Aku kutip dari Saint Agustinus terkait dengan dogma fundamental kekristenan. Barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Katolik. Ya, berarti Anda jujur. Tadi orang nggak jujur. Aku dimarahin. Berarti benar nggak? Ketika Pak, di sebelum Konsili Nicea ada seorang presbiter yang namanya Arius. Dia diundang oleh patriark di Alexandria untuk berkhotbah. Ada satu frasa kayak begini. Ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Ada nggak frasa kayak begitu? Iya, saya ikutin. Nah, akhirnya frasa itu membuat gereja-gereja di Alexandria menjadi polemik kan gitu. Makanya dibentuklah Dewan Okumene. Gayung bersambut, ada Kaisar Konstantin, maka dibukalah ruang Konsili Nicea membahas tentang Homoousios Nicea. Benar nggak? Iya. Ini belum bahas Trinitas ya, karena Trinitas itu sudah kelar di akhir abad keempat, bener nggak? Iya. Lanjut. Nah, di mana Tuhan Allah Israel mengajarkan konsep tres personae una substantia discreti non separati, seperti yang diajarkan Tertullian. Sementara Trinitasnya Tertullian itu berbeda dengan Trinitas yang diajarkan oleh Athanasius. Silakan. Halo? Oh, ini langsung minta pendapat saya ya? Iya, Pak. Oh iya. Baru satu SKS. Sebagai tentunya seorang pengikut Kristus, mungkin saya setuju dengan apa yang dikutip tadi oleh Santo Agustinus. Ya. Ketika seseorang bisa menjelaskan mengenai Tritunggal, itu bukan suatu lagi misteri. Jadi bagi saya, buat apa kita ngejelasin berdebat mengenai hal ini? Iya. Saya sebagai Katolik saja, masih menganggap itu misteri. Iya. Jadi mungkin ada Pak teman Anda itu yang dia sok tahu tentang Trinitas, makanya aku pakai frasa yang dibuat oleh Saint Agustinus yang diteruskan sama Thomas Aquinas yang mengajarkan tentang teologi Zuma, bener nggak? Ya. Tentunya Trinitas ini suatu misteri Kalau untuk umat Katolik itu sebagai harta karun gereja. Nah, harta karun ini yang misteri. Jadi yang kita saja sebagai orang Katolik itu pemahamannya tidak bisa melampaui sampai situ, apalagi mungkin teman-teman Muslim yang asing mengenai itu. Tapi ada satu premis yang menarik Pak ya, kalau kita berangkat dari frasa yang dibuat oleh Saint Agustinus dan diteruskan sama Thomas Aquinas. Apakah 3 become 1 itu adalah mystery of God?
kan Tuhan Allah Israel dalam kitab Bapa di New Testament. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap akal budimu. Lagi-lagi akal yang disuruh kita pakai kan gitu. Bagaimana? 3 become 1 atau 3 menjadi 1 itu gimana? Secara logika kita masuk akal nggak? Itu kan irasional. Sementara kita disuruh mengasihi Tuhan dengan akal kita yang rasional kan gitu. Iya, mengerti. Paham kan Pak maksudnya? Jadi iya. Jadi ungkapan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu ya tadi disampaikan oleh Bung Umar. Tentunya kalau segenap hati artinya ya berserah, artinya dalam iman. Segenap hati dan segenap pikiran, betul kata Bung Umar tadi, mengenai hal-hal yang rasional ya. Hal-hal yang rasional gitu. Nah, dalam memahami inti keimanan dalam Yesus sendiri, tentunya kita harus mengenal Yesus bukan hanya melalui iman, tetapi kita harus percaya dalam hal apa? Percaya di dalam apakah pengajarannya itu masuk akal atau tidak, apakah memang Yesus itu ada atau tidak. Nah, yang disebutkan cintailah dengan akal budimu itu tentunya hal-hal yang bersangkutan mengenai hal itu. Nah, kalau disangkut pautkan dengan Trinitas, nah ini kan agak berpolemik ini Trinitas sebenarnya. Iya, karena manusia itu kepengen menangkap ini secara rasional. Nah, kalau untuk pendapat pribadi tentunya banyak, misalnya 3 in 1. Misalnya kalau ada yang kasih analogi, misalnya kopi susu gula kemudian jadi 1, itu kan analogi pendapat seseorang gitu kan. Iya. Itu juga tidak bisa menjadi inti ajaran. Karena tentunya ini adalah harta karun dan misteri. Nah, apakah ini bisa dimasukkan bagian akal budi atau dimasukkan ke dalam segenap hati untuk misteri Tritunggal? Kalau saya pribadi tentunya hal ini bisa diimani. Hal ini cukup saja diimani. Karena kembali lagi kepada kutipan Santo Agustinus tadi, bahwa ketika ada yang sudah menjelaskan mengenai Tritunggal Maha Kudus, jadi itu bukan misteri lagi. Jadi suatu harta karun gereja ini kita imani. Kan ini ada 2 aspek, mengimani dan berpikir secara rasional. Tentu kalau Trinitas itu kita tidak bisa, karena pengetahuan manusia itu terbatas. Nah, karena terbatas inilah tentunya kita lain kali tidak bisa menggapai apa sih yang dimaksud oleh Allah gitu kan. Jadi itu cukup mungkin imani saja. Kalau pendapat pribadi saya ya, gitu, Bang Umar. Iya, terus kalau Anda ingin mengenal Tuhan, seharusnya kan kita punya yang namanya iman kan. Iman itu kan harus dibuktikan dengan cara yang mungkin bisa dikatakan irasional dan rasional. Tetapi kalau kita belajar, Tuhan itu mengajarkan kepada umat manusia. Artinya Tuhan itu kan tahu kapasitas daripada mindset manusia, kan dia tahu. Kenapa? Karena Tuhan itu Ein Sof, dia tidak terbatas, sementara manusia terbatas. Pantaskah Tuhan mengajarkan risalahnya melewati batas kemampuan kita? Tentu tidak kan gitu. Pasti Tuhan itu lebih tahu kan gitu. Aku akan mengajarkan risalahku kepada umat manusia sesuai dengan kemampuan dia. Makanya itu sangat chemistry untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal kan gitu. Ketika konsep Tuhan, kalau dalam Islam nggak ada yang namanya Allah itu dikonsep-konsepin, nggak ada. Allah itu satu gitu loh. Dia tidak terlihat, namun bisa dilihat melalui karya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, melalui ciptaannya kan kayak begitu. Nah itu sudah cukup bagi kita untuk mengimani dengan adanya Sang Pencipta itu kan gitu. Terus Anda coba bandingkan, ketika ada satu mindset yang mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3 persona yang bisa terlihat dan tidak terlihat.
itu masuk nggak di dalam pemikiran manusia? Tentu tidak kan gitu. Mungkin manusia akan mencari hal yang mungkin simple ya. Oke, aku mengimani Tuhan itu yang mudah aku mengerti gitu loh. Artinya dia nggak terlihat, namun kita bisa percaya melalui karya dia kan gitu. Nah, paham-paham Helenis yang masuk di dalam dunia kekristenan, makanya dalam kekristenan di dalam katekismus gereja Katolik itu kan ada semacam kayak pengajaran replacement teologi, gereja menggantikan Israel, benar nggak? Iya, iya. Nah, disitulah masuk narasi-narasi yang tercantum di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Old Testament itu tidak pernah ada narasi yang mengatakan bahwa Tuhan Allah Israel itu turun ke dunia dalam rupa manusia, nggak ada. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul, narasi itu jelas kan gitu. Ketika Paulus dan siapa itu satu ketika menyembuhkan, muncul satu frasa dari kalangan Goy, orang-orang Goyim di luar bangsa Israel menarasikan bahwa dewa-dewa telah turun ke dunia dalam rupa manusia, benar kan? Nah, mindset itu yang dipakai oleh kalangan Helenis. Berbeda dengan Kristen yang dia condong ke Jewish. Kalau Kristen yang dia basicnya mesianik, dia nggak mempercayai Yesus itu adalah Hashem, dia nggak percaya Yesus itu hanya utusan ciptaan, udah kelar sampai di situ, dan termasuk Raja Mesias, dia mengimani itu. Tetapi kalangan-kalangan kekristenan yang fundamental terkait dengan homoousios Nisea kan banyak itu, Pak Kuerti ya. Sebelum Trinitas itu kan ada monarki, modalisme, ada dogmatis. Itu kan paham-paham yang apa ya, yang syarat dengan yang namanya filsafat dari kalangan Helenis. Berbeda dengan perspektif Yesus yang adalah seorang Bene Israel kan gitu. Kalau kita mau mencerna misal begini, itu di PB tokoh-tokohnya kan Jewish semua, orang-orang Israel. Maka mindset yang paling masuk seharusnya memakai mindset Jewish, bukan mindset Helenis. Kan harusnya gitu. Makanya ketiga agama religion daripada Abraham, Kristen, Islam, dan Judaism, itu sebenarnya mempromosikan satu Tuhan gitu loh. Terus tiba-tiba kenapa dari kalangan bapak-bapak apostolik termasuk Athanasius merumuskan bahwa Allah yang esa dalam 3 persona itu kan udah menyalahi apa yang ada dalam Torah, udah menyalahi apa yang diajarkan Yesus, Markus 12 ayat 29, Fayaan Oto Yesua Risona Lechola Mitzvot Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Yesus sendiri dia ngomong Hashem itu Echad loh, Echad itu satu. Kalau dalam Greek uno, Yesus nggak pernah bilang Hashem itu triados, nggak pernah. Seharusnya Anda kan bisa memilih gitu loh. Lanjut Pak. Oh ya, baik. Menarik tadi, ternyata Bung Umar ini sangat paham ya sejarah gereja. Suatu Bung Umar tentunya. Menanggapi tadi mungkin, kalau ini menurut pendapat saya ya, ini bukan ajaran gereja atau ajaran apa yang saya yakini aja gitu ya. Nah, tentunya di sini melihat secara sistematis sejarah keselamatan manusia. Dari Allah menciptakan segala isinya ya. Tentu itu Islam juga sepakat ya dengan kalau di sana Nabi Adam ya. Kalau Kristen Hawa, kalau Islam pendamping Nabi Adam siapa ya? Istrinya atau siapa Pak? Iya, istrinya Nabi Adam. Hawa lah Pak. Hawa. Oh, kalau Islam tetap namanya Hawa ya. Hawa. Oh iya. Nah, kita bisa lihat sejarah-sejarah keselamatan. Nah, kemudian dari situ ada Musa yang diantarkan oleh Allah ke tanah terjanji, tanah Kanaan ya, yang sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Nah, kemudian akhirnya jatuh atau diakhiri oleh kematian Kristus di kayu salib. Dan akhirnya Kristus menjanjikan sosok penghibur, yaitu yang
umat Kristiani percaya sebagai Roh Kudus. Iya. Nah, kalau melihat sistematis ya tentunya pekerjaan Allah mungkin umat manusia tidak ada yang tahu ya kan Bang Umar. Karena tadi seperti tadi yang kita berdua sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu sangat terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Nah, bagaimana kita dalam keterbatasan ini memahami Allah yang tidak terbatas itu? Nah, jadi di sini saya Ya, Anda tidak akan pernah bisa menjelaskan Allah itu. Kenapa? Karena betul. dalam doktrin Anda sesuai dengan Bapak Apostolik itu misteri gitu loh. Dan ketika Anda ditanya, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Berbeda dengan umat Islam. Ketika umat Islam ditanya siapa Tuhannya, mereka jawab sesuai dengan dalil yang ada dalam Quran. Iya, saya mengerti. Jadi misteri itu yang seperti saya bilang tadi itu harta karun iman. Nah, masalah untuk mempertanggungjawabkan atau tidak itu menurut saya hal yang bisa diurus di belakang lah. Yang penting apa yang kita anut, apa yang kita percaya, bagaimana kita merawat harta karun itu, menurut saya itu adalah balasan yang terbatas sebagai seorang manusia kepada Tuhan yang tidak terbatas. Nah, kenapa saya bilang harta karun? Karena hal ini sebuah warisan yang ditinggalkan dari Allah sendiri. Nah, jadi kalau menurut iman saya tentunya, dan juga tentunya saya memiliki pengalaman-pengalaman iman ya, bukan yang saya belajar secara teoritis, tetapi ada pengalaman misalnya ya bertemu secara kalau mau bilang secara rohani ya, secara rohani misalnya bersama Yesus atau apa. Tentunya apa sih tujuan kita beragama sebenarnya? Nah, tujuan kita beragama yaitu bukan membuktikan siapa yang benar siapa salah, tetapi tujuan beragama kita adalah kita meyakini apa yang kita yakini, apa yang kita imani, itu tentunya bisa membawa keselamatan bagi kita semua gitu. Oke, mantap. Ya mungkin gitu ya Bang Umar. Ya, jadi begini Pak Kuerti, ini menurut Ustadz Unggul ya. Menurut Ustadz Unggul, Anda sebagai seorang praktisi Katolik, kenapa Anda menuhankan Yesus? Menurut Ustadz Unggul. Ya. Silakan Pak Kuerti. Oh, ini pertanyaannya. Iya, menurut Ustadz, di sini kan ada Ustadz Unggul tuh. Jadi menurut Ustadz Unggul, kenapa sih Pak Kuerti itu menuhankan Yesus sebagai seorang praktisi Katolik gitu loh? Oh iya. Kenapa menuhankan Tuhan Yesus ya? Ya, baik. Saya percaya bahwa agama saya itu sebenarnya diwariskan. Dan mungkin mayoritas kita di sini agama kita pasti diwariskan dari orang tua kita. Apakah Bung Omar sepakat dengan saya? Enggak, Ustadz Unggul, bukan saya. Anda bisa berdialog dengan Ustadz Unggul. Oh iya. Tapi kalau dengar pendapat saya tadi, apakah bisa sepakat? Ya, Anda tanya bahwa agama kita diwariskan. Gimana Ustadz? Kan saya tanya ke Bung Omar. Kalau saya tanya kepada Bang Umar, apakah Bang Umar sepakat? Oh tidak. Oh, kenapa tidak? Ya kalau dalam pemahaman saya, agama warisan, itu udah di sisinya Allah dan itu akan diajarkan. Jadi diajarkan, jadi tidak dipilih. Apanya yang dipilih, Pak? Agamanya. Enggak, maksud Anda kemana gitu loh? Jadi kalau seperti mungkin mayoritas orang Indonesia ya, misalnya terlahir di misalnya agama Muslim, keluarga besar Muslim, pasti anaknya pasti Muslim kan? Iya. Karena sudah diajarkan dari
kecil mungkin. Iya. Makanya di situ saya bilang itu adalah Tapi warisan. belum tentu seperti itu semua. Soalnya ada yang mualaf, ada yang Iya. murtadin. Makanya tidak bisa Makanya saya bilang dikatakan tadi warisan. mayoritas. Saya tidak bilang semua, saya bilang mayoritas ya. Itu hak prerogatif. Ya. Nah, untuk menjawab kenapa saya menuhankan Tuhan Yesus? Pertama, saya besar dari orang tua yang memang apa ya? Yang memang Kristiani dan mengimani sosok Tuhan Yesus ini. Nah, pas beranjak kecil, dari kecil hingga besar, saya pikir, kenapa sih harus Tuhan Yesus gitu? Nah, pertanyaan kenapa sih harus Tuhan Yesus? Mungkin semua orang membutuhkan jawaban yang rasional ya. Jawaban yang mungkin perlu dalil, perlu ayat. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu ada namanya sebuah pengalaman iman. Ya. Mungkin semua orang yang menonton kurang lebih 1.800 orang ini ingin gitu dalilnya, ayatnya. Oke, saya akui ilmu saya tidak sampai di situ. Tidak sampai seperti mungkin Bung Umar yang sangat hafal bahkan bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan semua bahasa mungkin Bang Umar lancar ya Bang Umar. Itu saya sangat apresiasi dari Bang Umar. Nah, jadi kenapa sih menuhankan Tuhan ini? Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dari mana? Dari pengalaman iman saya. Saya sudah merasakan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kasih kepada hidup saya. Semuanya. Nah, dari pengalaman ini sebenarnya bisa membangun keimanan seseorang. Kalau di Katolik itu ada 3 dasar iman ya. Tradisi gereja, magisterium gereja, dan kitab suci. Nah, kemudian setelah mendapat mujizat-mujizat mengenai Tuhan Yesus, saya pun saya ingin mengimani Yesus dengan apa yang saya mengerti. Nah, kemudian saya akhirnya masuk di sekolah calon pastor. Mungkin Bung Umar tahu ya, kalau sekolah calon pastor gitu. Namanya seminari. Nah, jadi di seminari itu kebetulan saya cuma 4 tahun, tidak sampai pastor gitu ya Bung Umar. Cuma 4 tahun. Nah, ketika dalam seminari itu tentunya saya mendapat sebuah pengalaman untuk mencari Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa mungkin semua orang di sini mengharapkan dalil atau apa. Tapi menurut saya dengan iman seperti ini saya sudah cukup. Menurut saya ya. Ini tentunya bukan ajaran gereja. Dan ketika saya mempelajari, walaupun tidak sedalam ilmunya Bung Umar dan mungkin Bang Zuma atau Ustadz Unggul, saya rasa Tuhan itu memang Sang Juru Selamat. Apa dalilnya? Via veritas et vita. Kalau bahasa Latinnya sum ergo via vita et veritas. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapakku tanpa melewati aku. Menurut saya itu. Sorry, belum selesai. Lanjut aja Ustadz Tunggul, nggak apa-apa, lanjut. Nggak, Bang Tony belum selesai tadi, lanjut Bang. Kalau udah baru saya. Ya, nah itu yang bagi saya ya, kenapa saya bisa menuhankan Tuhan Yesus
bukan hanya saja mengenai 3 dasar atau 3 pilar dari Gereja Katolik, mengenai ajaran-ajaran Kristiani, mengenai tetapi melainkan ya. Baik, silakan Ustadz Unggul. Sorry, belum kebuka. Bang Tony, menurut pendapat ya blokir permanen si host ini, kalau di dalam Al-Quran ada termaktub sesungguhnya seorang anak menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani, ya bukan Kristen, karena kan Kristen itu tadi udah dijelaskan oleh Bang Umar ya di Antioquia, itu disebabkan oleh orang tuanya itu. Lalu di dalam keimanan Islam ada 2 Bang, yang satu keimanan atau faith, yang mana hal ini dimiliki ya oleh semua umat beragama. Tetapi bedanya di dalam Islam harus juga memakai akal, karena kasih karunia terbesar dari Tuhannya Yesus adalah akal. Al-Quran jelas menegaskan maksud dan tujuan diciptakannya manusia bahkan jin untuk apa. Kemudian manusia di bumi untuk apa. Kesetimbangan dengan alam bukan dengan kuasailah tidak, tapi kesetimbangan dengan sesama makhluk hidup. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong atau melakukan perusakan. Nah, hal-hal seperti itu kesetimbangan. Kembali kepada topiknya, menurut Mbak Hesti yang orang Klaten ini, host kita ini, dia bilang bahwasannya sejatinya setiap manusia itu akan mencari the divine being, ya, suatu yang ilahi, maha segala-galanya. Semua manusia pada dasarnya mencari itu. Saya saksi mata ketika di ambulans membawa seorang ateis. Waktu itu saya bertugas di ambulans ya, para medik di belakang. Biasanya suka nyetir di depan. Itu ada orang ateis, ketakutan sekali setelah kita ngobrol gitu ya. Dalam kecelakaan lalu lintas. Ini seorang ateis saja takut. Itu sejatinya roh kita kan akan kembali kepada pencipta dan pemilik roh kita ini. Takut ya, yang dulunya ateis. Nah, sejatinya umat Islam itu ketika mulai diajarkan orang tuanya sholat, berpuasa dan seterusnya, kemudian belajar membaca Al-Quran, makin kita dewasa, itu dijelaskan tentang Al-Quran ini adalah firman Tuhan. Al-Quran menantang bahkan ya untuk diuji atau dites, boleh dites dengan sastra, sains atau apapun gitu ya. Nah, di sini kita belajar nih tentang Al-Quran, sejarahnya bagaimana wahyu diturunkan, dituliskan ketika Nabi Muhammad masih hidup oleh para sahabat, ya, lalu dikodifikasi di zaman Utsman bin Affan. Dalam perjalanannya tiap manusia itu mencari Tuhan ya. Jadi sungguh kayak saya nih ya, di belakang hari memang sudah membaca juga kitabnya orang-orang saudara-saudara saya yang lain ya, Kristen,